Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi kita pada sesi kali ini pukul 10 waktu Kota Makassar. Seperti biasa, kita membuka komal untuk mengajak teman-teman kita non-muslim untuk menjelaskan kepada kita terkait dengan hal-hal yang bersentuhan dengan akidah Islam dan juga Kristen, di mana agama Kristen ini memiliki pengajaran yang konon ceritanya itu diambil dari ajaran para nabi dari Bani Israel. Untuk itu kita berharap dengan adanya komal seperti yang ada sering kita saksikan, termasuk komal kita ini, ya banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari teman-teman kita non-muslim, apalagi materi yang lagi sedang hangat-hangatnya kita perbincangkan. Kali ini masih seperti biasa, kita masih membahas tentang Kristus, ya teman-teman. Kalau dalam Al-Quran disebut Al-Masih, ini penting, sangat-sangat penting. Karena banyak Islam awam juga yang terindikasi menjadi sasaran pemurtadan dikarenakan mereka tidak paham tentang ajaran Kristen ini yang senantiasa selalu diajarkan, ya, di tengah-tengah kita dengan berbagai trik dan berbagai macam cara, baik yang umat Islam sadari maupun yang umat Islam tidak sadari. Kok layar gelap ya? Oh, di YouTube. Sorry teman-teman. Oke. Sudah nampak kan? Ada noise nggak? Sip. Baik teman-teman, kita ajak ya teman-teman non muslim untuk membahas tema ini. Kita minta penjelasan apakah betul yang mereka ikuti adalah anak Maria atau justru Kristus yang lain. Yang lain. Tanggal 2, oke. Peta lempu. Silakan teman-teman yang ingin mendiskusikan materi ini. Tapi yang saya tahu, yang saya baca ya, yang saya tahu, yang saya baca, teman-teman Kristen itu sungkan untuk dikomal Bang Suma. Padahal ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu yang dijanjikan Mesias itu adalah Bani Israel. Dijanjikan kepada mereka juru selamat yang menghantarkan saudara-saudara kita dari Bani Israel ini kembali kepada pokok utama, yaitu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan di Kristen tiba-tiba muncul di tengah-tengah antara Islam dan Yudaism dengan membawa pengajaran kepada Islam bahwa mereka ini adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi yang umat Islam pun imani, yang datang kepada ahli kitab. Tetapi yang mengherankan, kenapa ajaran Nabi Musa misalnya, atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Daud, dan juga Sulaiman alaihissalam,
Salomo kalau di tengah-tengah teman-teman Judaism. Pada saat sampai ke meja gereja atau mimbar gereja, kok ajaran ini berubah gitu. Yang tadinya tauhid satu Tuhan, tiba-tiba kok Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa jadi burung merpati, lalu dibunuh oleh ciptaan. Tuhan menjadi ciptaan. Ini hal yang umat Islam awam harus sadari itu. Bahwa pencipta langit dan bumi itu mustahil jadi ciptaan. Pencipta langit dan bumi mustahil menjadi pribadi yang lemah. Karena hakikat pencipta itu hakikat yang maha kuasa. Tiba-tiba menjadi makhluk. Nah, siapa yang mengajarkan ini? Nabi Musa kan jelas ya. Nabi Musa baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab Tanak, itu tidak ada sedikit pun mengajarkan bahwasanya pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Nabi Musa itu bisa berubah menjadi makhluk yang lemah. Tapi di Kristen yang diajarkan kepada kita, para misionaris yang menginginkan adanya pemurtadan, itu seketika berubah ya 180 derajat. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk, tiba-tiba bukan cuma serupa, bahkan menjadi makhluk, bahkan mati dikutuk di atas tiang salib. Nah, ini hal yang ya saudara Kristen harus bertanggungjawabkan. Kenapa harus bertanggungjawabkan? Karena mereka ini menginginkan umat di luar Islam, di luar mereka itu harus menjadi pengikut mereka. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Pengikut siapa? Kalau pengikut Nabi Musa atau pengikut nabi-nabi Yahudi, maka kita akan diajak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan makhluk. Jadikanlah mereka pengikutku. Pengikut siapa? Kalau kita menjadi pengikutnya, ajaran yang datang dari langit, maka kita akan mengimani ajaran Nabi Musa. Dan kita tidak akan pernah bisa merubah ajaran Nabi Musa tersebut, karena itu adalah ajaran Tuhan. Bagaimana mungkin manusia bisa merubah ajaran Tuhan? Kecuali Tuhan itu sendiri yang berfirman kepada para nabi. Nah, oleh karena itu, ketika kita diajak untuk menjadi pengikutnya, ya kita harus mempertahankan akidah kita. Minimal ada di antara mereka yang mampu menjelaskan ke kita, kamu mau ajak kemana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa, berarti termasuk kita dong. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, berarti termasuk kita umat Islam. Nah, sebelum kita menjadi pengikutnya, kita harus tanya dulu. Karena kita orang berakal. Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita harus tahu dulu, baru kita ikutin. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut siapa? Nah, ini yang kita mau tahu. Kalian mau jadikan kami ini sebagai pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Jelaskan dulu. Begitu teman-teman. Maka kita undang saudara kita non-muslim untuk menjelaskan ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dombojo? Iya. Bima, sama kampung sama Sarifuddin Ibrahim itulah. Satu desa. Oh, Tonggu? Enggak, Parado. Oh, Parado. Do Parado. Iya. Oh, inai. Udah lama ikutin Bang Juma lah, baru mau kenalan aja lah, karena Bang Juma masih sendiri kan, gitu.
Alhamdulillah. Nah, tapi sekarang udah ada di Medan dulu nih Bang Juma. Oh, abang lagi di Medan. Iya di Medan. Dekat Danau Toba ini lah Bang Juma. Oh, beton do Bima. Danau Boto, Toba. boto. Beton. Oh, Bisa bahasa Bima Bang Juma. belajar sama Taifuddin. Oh, nggak bisa pulang dari kampung dia Bang Juma. Iya, nggak bisa lagi makan bawang dia. Iya Bang Juma, udah dihanus sama orang sana kan Bang Juma. Kasihan sama udah anak istri. Iya. Iya, iya. Istrinya masih di Bima beliau. Masih sama anaknya Bang Juma. Masih. Sadan. Iya, Sadam anaknya masih di Lama sudah tidak komunikasi saya dengan anak beliau. Udah berapa tahun ya? Udah Iya. 7 tahun, 6 tahun nggak komunikasi. Oh, anaknya menangis-nangis aja Bang Juma, suruh kembali bapaknya. Tapi kembalinya di situ udah dibilang orang Bima harus Islam kalau kembali dari situ. Iya, iya, iya. Ya, karena mayoritas di situ kan Bang Juma kayak primitif gitu Bang Juma. Iya. Karena ada satu Itulah. orang kemarin kan dibayar 10 juta kan masuk Nasrani kan Kristen. Udah Sama dia. Enggak, sama ada tetangga saya lagi. Dia sebelah kampung lagi, sebelah desa. Ya dia masuk 10 juta kan Bang Juma disogok masuk Kristen. Tapi Oh, gitu. ketahuan ya datanglah rame-rame orang kan bakar lah, entah ada orang dari dalam kan bakar rumahnya kan, tapi orangnya udah kabur Bang Juma. Sampai sekarang belum datang. Iya, iya. Betul, 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 betul. Iyalah sehat-sehat lah Bang Juma ya, selalu Iya, saya ikutin Masya Bang. Allah. Ya. Iya, Bang. Murah rezekinya. Terima kasih, Bang. Ya panjang umur kan, sehat-sehat sekeluarga. Amin. Iya. Amin. Makasih ya, Bang. Ya, salam Siap. satu-satu. Salam satu Tuhan, salam tauhid, jayalah Islam kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi saya mengatakan bahwa ketika agama Kristen ini memiliki amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Artinya termasuk kita umat Islam harus menjadi pengikut. Berdasarkan dalil tersebut, Matius 28 nomor 19. Hanya saja di Islam itu punya rukun. Rukun ini adalah sesuatu yang wajib ada sebelum kita mengikuti segala sesuatu itu. Wala takufu ma laysa laka bihi ilmi. Jangan kamu mengikuti sesuatu. Itu perintah. Genderuwo apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gurunda Juma. Gimana Bang? Cuma Sehat aja Bang? Dina. Sehat alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah sehat abangku. Allahu Akbar, masya Allah. Kapan filmnya ini? Sudah ada Dengar-dengar dari ininya? teman tanggal 24 bulan Tanggal depan, insya Allah. Juni sekarang. Oh, Juli. Juli. Masya Allah. Lagi bahas apa Bang? Gak apa-apa, seperti biasa. Dua Kristus. Dua Ini Kristus. penting, Kak. Masya Allah. Karena kan yang kita halau ini kan para misionaris yang mengajak kita untuk menjadi pengikutnya kan gitu. Nah kita harus tanya, jadi pengikut siapa nih? Kamu ngajak kita jadi pengikutnya siapa? Siap. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, kamu mau ngajak kita jadi pengikut siapa? Pengikut Yesus, Yesus hanya untuk Bani Israel. Masya Allah. Jadi kita mau digiring kemana ini? Jadi pengikut Kristus, Kristus yang mana? Kalau Kristus Bani Israel kan ya hanya untuk Bani Israel saja. Contoh Lukas 1:33, Yesus adalah raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Ya kita bukan keturunan Yakub, gimana toh? Iya iya iya. Jadi kita mau diseret kemana kita ini?
Tapi kebanyakan Dinda. otot ini abang, banyakan goblok, bodoh. Otot ini udah tersumbat, hatinya susah disadarkan. Tapi abangku ini luar biasa ya, Guru Ndajuma ini 1 Korintus punya 1:19 ketelatenan. kan itu perintahnya. 1 Korintus Dia- 19. 1 Korintus 1 nomor 19 kan perintahnya untuk mematikan akal kan? Oh benar, 1 Korintus 1 nomor 19. Iya, perintahnya itu mematikan akal segala macam. Jadi kayak mana orang mau jadi cerdas kalau gitu? Akal dimatikan, ilmu dihapuskan, gimana mau pintar? Gimana gimana mau paham? Kalau akal sudah dimatikan ya ambil halo. Nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Kalau akal yang sudah mati, mau jadi apa manusia ini? Tuh, Kalau akal mati kita jadi apa? kita orang gila. Nah, jadi orang gila. Akal dimatikan. Coba Dinda, coba pakai bahasa Yunani, coba bacakan 1 Korintus 1 nomor 19. Boleh nggak? Boleh, boleh. 1 Korintus Ya, 1 silakan. nomor 19. Karena ada tertulis. Itu dia mengutip Yesaya 29 nomor 14 tapi salah kutip Paulus itu di situ. 1 Korintus 1 1 nomor 19. Ntar ya, saya buka dulu. Iya. Mana aplikasinya itu? 1 Korintus 1 nomor 19. Itu pakai aplikasi kayak gitu itu gimana ceritanya, di atas yang bahasa Indonesia, di bahasa Yunani, di bawahnya bahasa Ibrani. Oh, Coba gini tanya Guru Nda, caranya. saya ajarin ya. Nanti aja Sebentar, nanti aja. mana atas. Oh, Buka aja dulu. Oke, Nanti oke. kalau saya pintar tiap hari buka data, kasihan juga nanti. Kayak nggak buka data aja udah kayak gini. Ini kan 1 Korintus 1 nomor 19. Ah, itu maksudku. Di bawahnya Siap. bahasa Yunani. Ah, Oh, abangku gini, Bang. Ah, sekarang apa nanti caranya ini? nanti aja. Ini aja dulu. Nanti aja. Ya, bahasa Indonesianya dulu. Ini Ya. bisa digeser ke atas, bisa digeser ke bawah. Oh, Oke. Ya. makin cerdas aku nanti. Iya, Masya Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Bahasa Yunaninya gegraf taigar apoloten Sofian ton sofon kaiten sunesin ton sunesin Sunesos. ton suneton ateso Yeso. Ate. ateso 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 Hancur dah. Itu kalau dicari ada tertulis di mana itu? tertulis di mana ini? Coba ada tanda bintang di sini. Yesaya 29:14. Nah, Maka betul. sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan hikmat orang-orang yang berhikmat dan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif, yang orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Ah, salah kutip berarti. Nggak gitu bunyinya, beda. Beda ya. Guru Nda, PK dulu satu lah biar banyak yang tap-tap layar. Boleh. Kok bunyinya beda ya? Saya. Kita bandingkan dulu Guru Nda ya. Iya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Aku yang melenyapkan. Kalau Ini di Yesaya, Yesaya, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Oh beda ya? beda. Ini si Paulus salah jiplak ya? Salah kutip. Salah kutip. Salah jiplak. Aduh, Gitu, Adinda. pantas Ya, jadi aja emang- akalnya hilang. Iya.
Coba diterjemahkan kata per kata kalau bisa. Yang Yunaninya. Oh, ada. Sebentar. Tapi bahasa Inggris. Kita kan diajar tuh jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ya tunggu dulu, pengikut siapa ini? Aduh, kita harus tanya dulu pengikut siapa kan gitu. Kita sih mau aja jadi pengikut. Yang penting ajarannya betul. Ini kalau kita lihat di dalam interlinearnya, kok di sini ada I will frustrate. Ya. It has been written for I will destroy the wisdom of the wise and the intelligence of the intelligent. I will frustrate. Apa ini? Gak ngerti saya bahasa Inggrisnya. Nah, Frustasi tah. Mati Ini guru nih. tadi. Ini abang. I will frustrate. Mati Mija. Artinya itu seirama dengan 2 Korintus itu, Dinda. Ada di dalam kitab 2 Korintus juga, itu 2 Korintus 10 nomor 5 itu sama. Jadi mereka memang, kalau kita lihat ya, sepanjang kita berdiskusi dengan teman-teman kita, itu mereka berdiskusi memang tidak bisa menjadi dasar narasi mereka itu akal. Buah pikiran itu nggak bisa. 2 Korintus 10 Nomor 5 coba. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oh, pantesan ya menaklukkan Jadi ini. kita, pikiran itu ditaklukkan, ditawan semua pengetahuan itu, digiring untuk ke Yesus. Pokoknya Yesus Pantes saja. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1. Ya, pokoknya Yesus. Tidak ada urusan. Saya coba buka abang di dalam Alkitab Sabda tuh yang tadi ada nggak, barangkali ada terjemahan yang kurang tepat, maksudnya gini, barangkali ada yang apa tadi 1 Korintus berapa, coba kita 1 Korintus 1:19. barangkali ada terjemahannya gila atau frustasi gitu. Bukan. Kalau di Bible Sabda itu ada kata per kata. Kalau saya untuk menerjemahkan kata per kata saya belum bisa. Itu jadi beda itu nanti kalau di Alkitab Sabda. Tengok aja. Nanti kamu heran, tengok aja. Emang dia rubah-rubah, mereka ini suka ngerubah-rubah. Coba aja, coba. Coba ya. Tapi versi mana dulu nih nanti dia? Nanti mereka ini kan versinya banyak. Satu Korintus 1 nomor 19. Oh ini nih, kita lihat satu-satu. Ini beda nih per versi. Iya, makanya aku bilang. Jadi kacau. Nih kita lihat yang TB terjemahan baru. Ini terjemahan baru kan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kalau ayat ini yang terbaru nih 2018. Sebab ada tertulis, aku akan menghancurkan hikmat orang-orang yang bijaksana
dan kepintaran orang pandai, aku akan menolaknya. Oh, ini yang sesuai nih. Gurunda bener ini. Akan dibuat goblok mereka. Ini nih. Sebab ada tertulis. Benar, makanya goblok banget mereka ini. Sebab ada tertulis, binasakan atau dilenyapkan itu akan menghancurkan hikmat orang-orang bijaksana dan kepintaran orang yang pandai akan aku menolaknya. aku akan binasakan, aku akan lenyapkan. Itu maksudnya. Masya Allah, benar-benar nih. Oh ya, ya bertolak belakang dengan kita umat Islam. Kalau di Islam itu kan jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmi. Ya, ilmu artinya pengetahuan kan? Betul, Masya Allah. Jangan kau mengikuti segala sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, tanpa mengetahui. Itu di Islam. Nah, ketika mereka mengajak kita untuk menjadi pengikut Kristus, ya kita harus tahu Kristus yang mana. Kalau Kristus anaknya Maria, ya kita ikut, malah kita imani. Kalau yang itu. Amin. Tapi kalau yang satu itu, ya tunggu dulu kok ada Kristus jadi gimana kan? Iya kan? Siap. Kalau Kristus yang Nabi Isa, anak Maria, oke lah. Tapi ada Kristus yang datang di padang gurun ke Paulus ini yang perlu kita minta keterangan dari mereka. Ini Kristus mana? Karena beda itu Kristus yang datang kepada Maria dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Beda. Konklusinya berarti ini Gurunda ya, abangku. Mereka itu sengaja dibuat goblok gitu kalau istilah kasarnya ya. Mereka dibuat goblok ya. Kan ayatnya Berdasarkan berbunyi itu. data. Iya betul. Iya, berdasarkan data itu. Ya mungkin kita berdoa saja supaya tahun depan ada revisian toh. Supaya tidak terlalu. Ya, yang gini-gini itu tidak diajarkan kepada jemaat, enggak diajarkan. Yang diajarkan itu hanya di permukaan saja. Dan kita kalau Islam, dibaca, ya. Masya Allah, kalau dibaca setiap versi tetap aja sih intinya begitu. Iya. Abang. Muatannya Kalau kita gitu, baca pesannya. semua versi sama aja intinya itu. Pesannya itu orang-orang pintar ini nggak boleh dibuat berakal gitu loh. Pintar. Makanya 1 lawan 1, 1 lawan 1 jadi 3. Iya kan? Iya. Masya Allah. Coba Siap, aja abangku. tanya. Tuhanmu Bunda. berapa? 1 katanya. Mana? 1. Coba aja tanya, Tuhanmu berapa? 1. Siapa namanya? Bingung. Mulai bingung. Yes. Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Bapak. Bapak. Jadi bukan Yesus. Yesus. Anak. Yesus atau Bapak? Yesus. Yesus atau Bapak? Yesus atau Bapak? Mulai bingung. Kenapa memang sesuai dengan data 1 Korintus 1:19 itu ya kecerdasannya itu dimatikan. Gimana coba kalau manusia, kecerdasan manusia, akal manusia dimatikan itu gimana jadinya? Ya gitu. Ini Sama parah ya, ini semuanya. parah. TSI juga gini nih, hal ini sesuai dengan akan mengacaukan, akan melenyapkan pengertian orang-orang pandai. Dilenyapkan. Jadi mereka itu memang butuhnya orang-orang bodoh. Makanya kalau yang murtad ini orang abang tahu nggak Selina? Lina Malaysia? Nggak tahu. Iya, yang nyamar-nyamar itu. Lina Malaysia? Nggak Iya, tahu iya, ya? tahu. Yang nyamar-nyamar. Dia modalnya cuma ompong 1, 2 itu modalnya begitu nekat itu dipuja-puja sama Otan. Saya heran ini kok bisa orang goblok dipuja-puja. Iya, dia suka saya itu. Modalnya cuma begitu nekat saudara sama ompong cuma gitu, ya ampun dipuja-puja sama Otan. Memang goblok mereka ini. Gurunda, Iya, kalau orang barangkali bodoh pasti, penonton barangkali Kalau orang penonton bodoh pasti pengen Gurunda dipuji. berdebat. iya, insya Allah Dinda. Takut mengganggu waktu abangku. Lanjutkan perjuangan Nanti kita- abang. Oke, siap. Antum juga siap Iya. soal dia. Siap.
Oke. Lanjutkan. Masya Allah. Cari Baik. oten-oten bodoh. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana ya ceritanya ya? Itu tadi, makanya kalau sudah ada dalil, berarti ya itu sudah sah. Kenapa mereka seperti itu adanya ya? Sudah sah karena memang ada dalilnya kan. Kalau di Al-Quran kan jelas kita dilarang kemudian wala taqfu ma laysa laka apa? Bihi, dengannya ilmu, pengetahuan. Jangan kau mengikuti segala sesuatu tanpa ilmu. Harus ada ilmunya. Itu Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 36. Islam itu gitu. Setiap kali umat Islam itu ingin mengisi kehidupannya dengan keyakinannya, prosesi keagamaannya, maka wajib hukumnya pakai ilmu. Nah, sementara yang kita lihat tadi, Dinda Nandar menunjukkan supaya tidak terjadi fitnah. Ya kan? Tertulis kan? Tertulis. Coba aja teman-teman, Alkitab Sabda 1 Korintus 1:19. Buka sekarang kalau sahabat tidak percaya. Belum lagi 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi memang polanya segitu. Polanya memang kayak gitu. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya orang-orang ini kelak akan teriak di dalam neraka. Kenapa dulu pada saat kita di dunia kita tidak berpikir? Kenapa ketika kita di dunia tadinya kita tidak mendengarkan para apologet Islam yang datang menyuarakan kebenaran ini? Kenapa? Kenapa kita memperbodoh diri dengan ngotot kepada sesuatu konsep yang tidak berkesusian dengan akal? Nah itu saudara-saudara. Jadi kita undang lagi teman-teman non-muslim yang kemudian ada di sini, silakan naik. Kami hanya ingin Anda jelaskan ketika ada perintah, syukran sahabat Wahda, ketika ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, kami diminta untuk jadi pengikut. Ikut kemana? Jelaskan ke kami, ikut siapa? Kami harus jadi pengikut, ya ikut kepada siapa? Ikut kepada Paulus kah? Ikut kepada Kristus? Kristus yang mana? Apa alasannya kami harus ikut? Kan begitu. Ya, silakan teman-teman naik ke sini. Ajarin kami. Kami mau ikut kemana gitu loh. Kalian mau ajak kami kemana? Harus ada alasan. Karena kami orang Islam itu harus pakai ilmu. Ketika Anda mengajak kami kepada sesuatu hal, maka wajib bagi kami itu pakai ilmu. Itu kaidah dalam Islam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Kami harus ilmu. Enggak bisa kemudian kami ikut-ikutan seperti kalian. Kami harus ada ilmu. Maka karena itulah saya membantu nih Bang Sumo membuka komal ini untuk membantu kalian mengajak orang-orang lain untuk ikut. Kalau kalian bisa lolos dari syarat yang tadi. Karena kalau di Islam itu syarat untuk mengikuti sesuatu harus ilmu, nggak boleh tidak. Nah, kenapa kalian tetap minoritas? Ya karena di Indonesia ini orang-orang berilmu, orang-orang yang menapaki keyakinannya berlandaskan keilmuan, bukan hanya ikuti saja. Mentang-mentang dia penguasa, mentang-mentang dia banyak duit, mentang-mentang dia hebat, ya maka diikuti. Oh tunggu dulu, harus pakai ilmu. Begitu teman-teman sekalian. Nah, supaya banyak yang dari kalian tercerdaskan atau dari Islam yang tercerdaskan, silakan naik. Ya, jelaskan kepada kami. Ya, kami harus menjadi pengikut. Ikut kepada siapa? Saudara Casper, thank you. Ayo, sahabat-sahabat silakan. Nggak usah sungkan, teman-teman non-muslim. Naik aja, nggak mungkin 1000 lebih ini nggak ada yang non-muslim di bawah. Naik, jelaskan kepada kami, kalian mau ajak kami ini ikut siapa?
Gitu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku ya. Iya Bang Goto, apa Iya. kabar Bang? Ya baru bebas report akun saya ini bang. Lama kali di reportnya akun. Alhamdulillah, masya Allah. Baru. Biasa di Iya. masuk undangan ya. Masuk undangan di sini kan Bang Zong berteman dengan saya dengan room 2 room 4 kan. Oh iya. Ini baru bebas nih. Kena seminggu baru live 1 hari, kena lagi seminggu, bahkan pernah kena 2 minggu. Oh, masya Allah. Iya parah itu gara-gara bahas Paulin tempo hari ya, saya Paulin dan Tekla itu kan. Paulin sama Tekla itu kan orang yang sama bang, sama-sama Iya. penulis kitab Paulus. Marah-marah kejang-kejang untuk Kristen tuh parah. Kejang-kejang ya. Ini diskusi bersama bang atau diskusi hatuha? Kalau hatuha saya turun. Kita minta naik satu orang Kristen biar kita mau mendengarkan penjelasan mereka, Bang Goto. Iya silakan ya. Mudah-mudahan mereka mau naik. Saya bagikan dulu ke ada beberapa akademisi Kristennya atau tapi saya kalau Pak Pendeta Ate Ruben udah biasa sering sekali jadi nah, ini bagus ini Bintang Timur sama logonya. Iya. Ini juga keras ini ya saya undang Ayah ya. Sudah pernah mungkin sama Bang Zuma juga Ayah ini wah ini parah juga. Kelas penghujat juga ini. Sama Iya. WG siapa ya teman-teman penghujat saya undang-undang dulu banyak sekali Kristen yang follow saya di akun ini. Kata Kristian jualan kebohongan mana laku. Oh pantasan agamamu 350 tahun melakukan penjajahan tidak laku-laku ya. Ternyata kebohongan gitu ya Kristian. Oh, makasih kamu bocorkan rahasianya. Saya bagikan ke grup juga ya. Iya bang, teman-teman Oten ini sungkan kali untuk naik ke sini itu takut. Mereka takut sekali untuk naik ke Komal Bang Suma. Kalau di Komal-Komal lain mereka masih ada nyali. Tapi kalau Ya, di Komal saya tuh jarang mereka mau naik. Itu apa ada fit yang beredar itu masalah berkaitan dengan apa kematian apa Ustadz Yahya Walon itu ada yang saya paling tersinggung itu dia fitnya bunyi begini bang. Fitnya bunyi begini Ustadz penghujat meninggal Makassar diselamatkan Tuhan Yesus. Ini saya Sarasoro nih stafnya Sarasoro sama Mel Atok Orang gila dia itu berarti. kurang ajar kali fitinya itu. Iya kurang ajar Iya, kali artinya fitinya itu dia bikin Kalau orang yang benar yang meninggal pasti dicaci maki sama orang-orang munafik dan orang kafir, itu tandanya. Tapi kalau orang-orang yang tidak benar meninggal pasti disanjung oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu kuncinya itu di situ. Saya pun mengatakan kalau besok hari saya sudah pindah alam,
ya mudah-mudahan tidak ada ulama, mudah-mudahan tidak ada orang-orang beriman yang menghujat atau menista sepeninggalnya Bang Zuma. Tapi biarkanlah sedunia orang-orang kafir dan orang-orang munafik menghina, menertawakan, mencaci. Karena itu adalah tanda orang itu selamat atau tidak. Tanda-tanda orang selamat, orang beriman itu ketika dia pergi, maka orang-orang beriman itu akan merasa kehilangan. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik akan merasa kegirangan. Karena hidup kesetanan mereka itu tidak terlalu banyak yang mengganggu. Karena kayak sekarang ini kan kita, ini adalah mengganggu kebebasan mereka, kita ganggu. Kebebasan dalam mengajarkan ajaran pengikut Kristus. Nah, dengan berkurangnya para apologet Islam, maka mereka merasa nyaman. Tidak ada lagi pengganggu, kita lagi bebas untuk ini dan itu. Jadi saya pun mengatakan itu. Semoga pada saat saya nanti pindah alam, seluruh orang kafir dan orang munafik itu kegirangan. Kegirangan, kalau perlu mereka berpesta besar. Tetapi kiranya para ulama, orang-orang beriman itu merasa kehilangan dan merasa bersedih. Jadi kita lihat nih, tanda-tanda orang selamat ketika orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini berpesta ketika dia meninggal. Itu orang-orang selamat itu. Dicaci maki sama orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Begitu saudara Bang Goto. Nah, ini kita lihat saudara-saudara muslim takut naik ke sini, segan. Mereka segan, mereka sungkan. Karena ya naik ke sini mungkin mereka berpikir naik bunuh diri kalau naik ke atas ini. Jadi lebih baik mereka typing di bawah. Kalau di bawah kan aman tuh. Nggak ada yang menyaksikan dia di atas tampil seperti ini. Begitu. Betul. Kemarin itu ada pendeta marah-marah sama saya. Saya katakan begini. Saya katakan coba kau pelajari itu perjanjian lama kau itu. Perjanjian lama kau itu tanah yang rusak. Kalau itu bukan tanah yang rusak itu Yahudi sudah mengakui kalian. Coba kau pelajari baik-baik gitu ya. Nah, konstruksi narasi dari Tanakh asli yang berisi 24 bab itu tidak pernah berbicara tentang keselamatan seorang yang mati, lahir, mati lalu bangkit, tidak pernah bicara keselamatan pribadi, tapi konstruksi narasi dari perjanjian dari Tanakh asli ya, itu berbicara pemulihan bangsa Israel, nasionalisme bangsa Israel, tidak ada bicara keselamatan, apalagi sampai tumbal manusia. Kalian itu sudah merubah konstruksi narasinya. Saya katakan itu yang marah-marah macam-macam. Ada itu cerita begitu. Di perjanjian Tanakh ya, yang kalian terjemahkan jadi Septuaginta itu pemulihan di situ, nasionalisme. Tidak ada bicara orang mati, lahir, mati, bangkit, tidak ada. Di mana Bang? Saya bilang, memang kau malas baca buku. Saya bilang, malas kau baca buku. Banyak sekali ya, tokohnya banyak sekali seperti Prof. Jenkins. Ini Prof. Jenkins kan dia dia ini uskup Canterbury ya, Inggris, uskup keempat. Terus ada John Allegro, ada Dr. Charles Wade lengkapnya, ada siapa lagi, Dr. Davis, ada Robert Weffing, ada Barbara Terry, banyak sekali, ada James Holdak, banyak sekali sebenarnya yang berbicara ini. Jadi yang protes-protes sebenarnya itu kesalahan-kesalahan Bible, bukan kita. Mereka, makanya ketika saya angkat itu Matius 27 ayat 51, 52, 53 itu tidak ada yang berani itu. Sampai sekarang pun saya offline juga sama teman-teman akademisi Kristen, tidak ada yang berani. Itu cerita hoax. Makanya saya katakan Bible kalian itu hoax. Saya bisa buktikan ya. Ini bukan saya, tapi saya hanya meneruskan kata-kata profesor kalian. Tapi saya meneliti selama 6 tahun. Saya mendapati memang Bible hoax. Makanya saya bilang Bible lahir dari sesuatu yang salah. Kita buka sudah hoax, ya, pertengahan hoax, tutup hoax juga. Siapa bilang itu bukan hoax itu? Iya betul. Masya Allah. Apa yang benar di situ? Coba kalau kita mau meneliti ya, kita lakukan risetnya. Apa yang benar dalam Bible? Nggak ada Bang. Nggak ada yang benar di situ. Karena tanah pun perjanjian lama pun itu hoax juga, karena itu tanah yang rusak tuh. Bukan tanah asli itu rusak tuh Bang. Konstruksinya sudah dirubah. Begitu.
Begitu Bang. Betul. Makanya banyak Ya. teman-teman yang ingin saya tulis buku. Saya bilang kalau saya nulis buku riset saya selama 6 tahun ya, wah parah-parah juga saya bilang sampai diedarkan iya. Assalamualaikum Bang Suma. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, Bang. Saya break dulu Bang, ada telepon Mas. Suaranya kecil, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Suma minta tolong diingatkan itu Bang Kosa itu dari tadi taping-taping di bawah itu Bang. Dia nggak minta permintaan, saudara. Kalau dia minta, segera kita dudukkan di Iya, kursi dari tadi. panas. Typing tapi Iya, cuma di tadi itu bawah. minta dia nggak berani kita. Iya. Nggak berani naik. Ya. Coba dia naik, kita ajak untuk berdiskusi pelan-pelan, kan bisa. Sayangnya dia nggak minta naik. Saudara Sabar, selamat siang, Bang. Siang, Dari sekte mana, Bangku? sekte Kristen Bang, Iya, Kristen Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan, Bang. Ini kami ingin bertanya tentang amanat agung, Bang. Perintah untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Benar ya? Iya, Iya, ini niatnya baik, mengajak seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus, kan gitu, di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Nah, ada hal yang menarik di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan, yang aku ajarkan kepadamu. iya, Nah, yang kami ingin pertanyakan sebagai Muslim sebelum menjadi pengikut Kristus, yang mengajarkan kemudian saudara-saudara Kristen ini, yang memerintahkan saudara Kristen untuk menyembah Kristus ini siapa, Bang? Yesus. Di mana Yesus? Yesus yang mana? Anak Maria maksudnya gitu? Iya, Ada tertulis di mana perintahnya itu untuk menyembah Kristus? emangnya Yesus berapa ya? Ini untuk kita tahu Yesus mana, makanya saya tanya, adakah Yesus anak Maria mengajarkan menyembah Kristus? Karena di situ kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Kristen hari ini menyembah Kristus. Berarti ada yang memerintahkan menyembah Kristus. Yang ingin kami tahu, Kristus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya, abangku? Yesus. Iya, di mana itu Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Itu tidak pernah mengatakan dia di pada masa itu, akulah Yesus, sembahlah saya, tidak pernah. Nah, lalu siapa yang memerintahkan? Kenapa ya itu kami sembah dia? Kan itu Enggak, ya pertanyaan. memerintahkan, Bang. Bukan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti harus berlandaskan kepada perintah oknum yang keluar dari kubur tersebut. Pertanyaan kami umat Muslim, kalau itu adalah yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria, berarti Yesus anak Maria pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Tapi kami tidak menemukan data itu. Maka muncul pertanyaan, Kristus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Gitu loh, saudara. Silakan. Kalau Yesus yang kami sembah itu bukan kemanusiaannya. Nah, berarti bukan anak Maria ya? Sederhana bukan? Berarti yang mengajarkan menyembah dirinya bukan anak Maria. Udah jelas-jelas itu Yesus itu anak Maria. Adakah anak Maria mengajarkan menyembah Anak dirinya? Maria itu kan
hanya meminjam jelma Meminjam. wadah Maria itu. Sebenarnya itu kalau Anda tahu kan, Anda tahu Yesus itu secara biologisnya dari mana dia itu? Kalau kita lihat di Filipi 2 Bang, itu tidak meminjam. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6. Theos datang tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa. Dia sendiri yang mengambil rupa, bukan meminjam. Berarti dia nggak hamil, dia nggak ke perut Ibu Maria ya? Dia sendiri yang masuk ke dalam rahim manusia. Dia sendiri. Dia tidak meminjam. Kalau meminjam itu seperti di Markus 5. Ada iblis meminjam jasad. Nah itu. Atau yang ada di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 18 itu iblis meminjam. Tapi kalau yang ini nggak meminjam, dia sendiri yang mengambil rupa. Dia sendiri yang mengambil rupa. Nah, sebagai dia sendiri yang adalah Theos mengambil rupa, itu di mana dia mengajarkan untuk menyembah dirinya? Nggak ada. Enggak ada. Berarti yang mengajarkan Kristen menyembah Kristus bukan anak Maria dong. Kenapa kami sembah dia? Bukan masalah kenapa Bang. Enggak, Bukan masalah kenapa. Bukan seharusnya itu yang Ajarlah mereka. kalian sembah Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti apa yang dilakukan oleh Kristen hari ini itu adalah perintah, bisikan. Bisikan ke hati. Ada yang membisikkan batin kalian untuk menyembah dia di gereja. Pertanyaannya, siapa sang pembisik itu? Karena kalau anak Maria nggak pernah. Itu Roh Kudus, Bang. Nah, larinya ke Roh Kudus. Larinya ke Roh Kudus. Nah ini, benarkah Roh Kudus pernah mengajarkan manusia menyembah kepada manusia? Manusia mana? Itu Kristus katanya anak Maria yang kalian sembah. Ya betul. Karena Yesus ini kan dua sifat dia, Bang. Kemanusiaannya. Nah, Yang mana yang kita ikutinya? Kemanusiaannya. Nah, di atau mana Yesus anak Maria? Di mana Yesus anak Maria mengatakan dia punya dua sifat atau dua pribadi? Di mana, Bang? Bukan Yesus mengatakan saya dua. Enggak. Lalu siapa? Nah, ini dia. Siapa yang mengatakan Yesus itu ada dua pribadi? Bisikan-bisikan mana lagi yang Anda dengarkan itu? Karena iblis itu pembisik. Bang. Gini, Bang. Yesus Siapa, mengatakan, ya, sebelum dunia ini saya sudah ada. Oh, itu bahasa Betul, kan? biasanya itu. Iya, itu bahasa biasa. Itu bukan menandakan bahwa dia Tuhan. Salomo jauh lebih hebat, Bang. Kalau Anda baca kemudian di Amsal 8. Oh, itu jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Wah, jauh Salomo hebatnya. Itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Sementara Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi Kristen. Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Nah, ini Kristus yang mana ini yang kami mau digiring ke sana? Tapi kan Yesus bukan membawa agama, Bang. Nah, berarti Yesus tidak membawa Kristen. Berarti yang mengajarkan agama Kristen bukan Yesus. Terima kasih. Nah, Bukan. Karena agama itu pengertiannya itu apa sebenarnya? Agama. agama pengertiannya itu adalah jalan supaya manusia itu tidak kacau, agar manusia itu damai, agar manusia itu sejahtera, agar manusia itu selamat. Itu agama. Agama diadakan untuk menyelamatkan manusia. Agama itu jalan, Bang. Jalan yang penuh dengan rambu-rambu. Supaya manusia itu tidak tersesat, maka dibutuhkan agama. Yesus mengajarkan agama.
mengajarkan jalan. Nah sekarang jalan selamat dengan menyembah Kristus itu ilmu dari mana? Kami. Anda Oh, menyembah kami Muhammad. berarti Kan? dari Kristen. Hah? Kan Anda juga menyembah Muhammad, Rasul kalian itu. Menye- Siapa yang menyembah manusia di Islam itu nggak ada. Kok menyembah manusia pula? Nggak mungkin. Nabi Muhammad tidak mungkin disembah oleh manusia berakal. Karena Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang diberi kemudian mukjizat oleh Allah untuk menjadi nabi. Kan nggak ada saya bilang dia lotong. Memang manusia biasa, udah jelas itu manusia biasa. Jadi kalau membaca selawat Iya. itu, Tapi kenapa Anda mengatakan kami menyembah beliau? iya. Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Itu ilmu dari mana? Jangan karena Anda menyembah Kristus padang gurun, Bukan sampai-sampai menyembah, Anda juga ingin harus dikasih makanan, enggak. Kata-kata, Jadi? selawat. Selawat itu enggak menyembah itu. enggak. Siapa bilang? Apa itu? Salawat itu pujian. Ketika kita memuji, saya memuji staf saya. Masa iya itu adalah menyembah? Enggak lah. Kalau iya salah satunya itu bang. Salah satunya itu namanya menyembah. Kalau kita memuji-muji. Oke, tidak salah. Salah saudara, salah. Begini Salawat itu bukan menyembah. Salawat itu memuji, menyanjung, memuliakan beliau. Jujur Sama aja loh. seperti orang-orang Yahudi ketika menemukan Yesus dan mereka mengatakan Hosana, Hosana bin Daud. Ya. Hosana bin David. Hosana bin David. Ya. Itu sama itu. Sama. Nah sekarang permasalahannya bukan di situ. Anda Yang tidak saya- usah jadi Islam. Kan tidak ada perintah ajarlah mereka menjadi pengikutku, itu nggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan ajarkan mereka untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu nggak ada. Cuma Nabi Muhammad mengajarkan serulah dia kepada kebenaran. Tapi kalau di Kristen ajaklah mereka, jadikanlah mereka menjadi pengikutku. Maka ini yang perlu dibahas. Kami mau jadi pengikut, tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah Kristus mana yang harus kita ikutin. Kristus mana? Kalau Kristus anak Maria, berarti ujung-ujungnya kita jadi Yahudi, Yudaism, penganut Taurat. Kalau selawat itu bang, kalau Muhammadku dengarlah seruanku, dengarlah doaku. Apakah enggak menyembah, memuji? Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad? La amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa. Tidak kuasa. La amliku. Saya tidak berkuasa mendatangkan manfaat apapun dan tidak bisa mendatangkan mudarat atau celaka apapun. Lagi dia bang. Ya kami memujinya, wajar itu. Bahkan wajar kalau kami kan. menyebut, Wajar kami memuji Yesus bang. wajar memuji Yesus. Yang saya tanya bukan memuji Cak Ayu, yang saya tanya menyembah, mengibadahi. Memuji menyembah itu sama. Oh tidak dong. Memuji kekasih masa menyembah kekasih, memuji istri menyembah. Inilah Kristen karena tidak gunakan ini. Kelemahan kalian itu karena tidak menggunakan ini, cuman menggunakan ini. Permasalahannya di sini adalah ajakan untuk menjadi pengikut Kristus. Endingnya, ternyata kalau kita menjadi pengikut Kristus di Kristen, kita menjadi penyembah Kristus. Dengan pola Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Berarti ada perintah menyembah Kristus. Mana perintah itu? Tunjukkan perintah itu bang. Kalau itu adalah perintah Yesus anak Maria, pasti ada tertulis. Tapi kalau itu perintah setan, berarti di luar daripada ajaran Yesus. Nah kalau Anda tidak bisa menemukan dan menunjukkan kepada kami itu perintah Yesus anak Maria, berarti perintah yang lain. Ada Yesus lain berarti. Berarti ada Yesus lain yang memerintahkan abang. Yesus Halo, yang Bang. mana yang memerintahkan? Gimana? Boleh saya tanggapi bang? Silakan. Oke. Islam abad ke-7, Kristen abad ke-1.
Nabi Muhammad Ya. abad ke-7. Ya. Kenapa ya Nabi Muhammad nggak mengatakan Yesus 2? Seperti Nabi pertanyaan Muhammad Anda, menyatakan wa ma kenapa qatalu lebih wa ma so- kenapa lebih pintar abang daripada Nabi Anda? Oh enggak, justru dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka salibkan itu adalah oknum kedua. Oknum kedua siapa? Berarti ada ya yang kalian sembah itu. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur. Ada datanya, Yang Bang? membisikkan Matius 28 nomor 18, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Itu keluar dari kubur itu. Itu bukan Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini mengajarkan menyembah dirinya. Mana buktinya? Tengok gereja. Menyembah kepada siapa orang-orang di gereja? Menyembah kepada Kristus. Berarti ada Kristus yang keluar dari kubur yang berbeda ajarannya dengan Kristus anak Maria. Sulit abang untuk paham ini, sulit. Berarti dua Yesus kamu bilang ya? Paulus juga mengatakan dua Yesus. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 abangku. Coba Anda baca. Bacalah. Apa satu nih bos? Ya, Paulus mengatakan bahwa apabila ada orang yang mengajarkan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku ajarkan, maka itu adalah Yesus yang salah. Yesus palsu. Nah, Yesus palsu, betul. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Kata Yesus yang asli, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Berarti itu adalah Yesus palsu. Jangan kau percaya. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus 2, Paulus juga mengatakan ada Yesus 2. Nah, yang mengajarkan menyembah dirinya Yesus yang mana? Oke, saya tanya kepada Anda. Yang mana Yesus asli dan mana Yesus palsu? Tunjukkan sama saya. Yang Yesus asli itu yang manusia, yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, yang tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, yang tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, yang tidak pernah mengajarkan ke gereja, yang tidak pernah mengajarkan makan babi, yang tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, yang tidak pernah mengajarkan mengkitabkan kitab perjanjian baru. Itu Yesus asli. Dia adalah manusia. Dia manusia, di mana dia? Ya, dia Mana manusia. Pada hari ini telah lahir. Saya tanya dulu. Pada hari ini telah lahir. Yang lahir siapa bang? Tuhan atau manusia? Mesias. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Iya, Mesias ini Tuhan. Mesias ini Tuhan atau manusia? Manusia. Ah, bagus. Itu Yesus tuh. Ya. Itu Yesus. Itu Yesus. Yang asli, manusia. Yang lahir, manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur, itu bukan lahir. Dia diangkat menjadi Kristus. Baca Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Itu kesimpulan abang, yang lahir itu Mesias, yang mati itu bukan Mesias, Yesus. Betul sekali. Yang mati itu Mesias palsu. Yang tadinya bukan Mesias tapi begitu Mesias, dia mati, keluar dari kubur, dia dilantik menjadi Mesiasnya angkatan jahat. Bang, aku tanya bang. Iya. Kalau memang Mesias palsu yang mati, yang bangkit itu, anak siapa dia? Tunjukkan sama aku datanya. Anak iblis dia bang. Loh, Di dalam Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6. Yang saya tanya, siapa nama Yesus yang palsu itu? Yohanes 6 nomor 70. Karena Anda mengatakan seperti itu loh. Yohanes 6 nomor 70. Anak siapa dia? Siapa nama bapaknya? Anak iblis bang, anak iblis.
anak iblis. Nggak masuk Bukankah aku akal. yang memilih? Nyambung. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa yang iblis itu, Bang? Yudas. Yudas tuh pintar. Abang ini pintar. Sedikit lagi meninggalkan agama yang tidak memintarkan orang, mencerdaskan orang. Jadi yang iblis itu, yang itu. Iblis anaknya iblis. Berarti- Iblis bapaknya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes Berarti 8:44, iblislah yang menjadi bangkit bapakmu. Nah, menurut Iblislah yang menjadi bapakmu. narasi, Dan menurut kamu- narasi ya. Abang, Mm-mm. Yudas itu anaknya Yesus palsu, gitu. Itu Iya, bapaknya. dia anak iblis. Betul. Salah. Saya Oh, enggak bantah bisa. itu. Salah. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Posisi lah. Keturunanmu. Keturunan siapa? Iblis. Berarti iblis punya keturunan kan? Betul? Iblis itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan iblis itu. Tapi Nah. tapi Waktu bangkit dari- Yesus itu terlihat atau tidak? tidak, yang terlihat itu jasad manusia. Manusia yang sudah kesurupan iblis. Manusia yang sudah memakai tubuh manusia menjadi manusia. Tubuh siapa dipakainya? Tubuh Yudas, Bang. Keluar dari kubur. Yang disalib siapa? Yudas. Mana datanya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk Elohim siapa? Yudas. Mantap sekali, Abang. Asyhadu. Nggak bisa, Bang. Nggak ada. Orang cuma bercanda kok, takutan. Mana mau iblis itu bersyahadat? Tadi Anda mengatakan, bukan? Jangan Bahwa yang berkhianat, bahwa yang makan suap Yudas, yang dikutuk Yudas. Berarti yang digantung di tiang salib ini yang dikutuk atau yang diberkati? Jangan bilang saya itu iblis, Bang. Kalau kenyataan Saya tidak mengatakan Abang iblis. Saya bahkan Yudas pun saya tidak katakan iblis. Saya katakan yang keluar dari kubur itu adalah sosok anak manusia yang sudah kerasukan iblis. Tidak ada manusia itu iblis, nggak ada, Bang. Tapi manusia bisa lebih daripada iblis. Bila mana? Dia kerasukan iblis. Itu. Coba Anda lihat di Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20. Ada orang yang tadinya tidak menyembah Yesus. Tapi begitu kerasukan iblis, dia tiba-tiba menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena kerasukan iblis. Coba Anda baca. Jelas itu tertulis dalam kitab saudara. Jadi kalau kita berpedoman pada keadaan itu, maka orang-orang Kristen hari ini yang menyembah Kristus itu adalah orang-orang yang kerasukan iblis. Kok bisa, Bang Suma? Yes. Karena anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Kristus? Ya, iblis. Sederhana, saudaraku. Ada nggak Bapak Elohim memerintahkan manusia menyembah Kristus? Nggak ada. Ada nggak anak Maria mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Lalu kumpulan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dapat perintah dari mana menyembah Kristus? Jawabannya ada dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Menyembah Kristus bukan keinginan Elohim. Menyembah Kristus bukan keinginan anak Maria. Menyembah Kristus adalah keinginan makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun.
Sederhana bukan? Asyhadu. Berarti hebat juga namanya Yudas ini ya, mati hidup lagi, bangkit ya. Karena apa? Yesus sudah nubuatkan, Bang. Yesus sudah nubuatkan. Matius 12 nomor 38. Yesus nubuatkan, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab angkatan jahat tidak diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hari keempat dia, hari ketiga dia bangkit. Anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jangan abang pintar itu menuduh Yesus itu iblis, Bang. Jangan. Ingat aku dulu, Bang, pernah saya tonton itu ceramahnya saudara kita yang sudah meninggal, Yahya Waloni. Kalau memang Yesus itu Tuhan, biar habis ceramah aku, mati aku, biar dicabut nyawaku. Tapi kata-kata itu semua doa. Jangan kita tuduh dia itu iblis, Bang. Ya. Ingat aku ceramahnya itu. Ya. Iya, tanpa dia berdoa seperti itu, semua orang manusia akan mati. Sama seperti untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, maka lihatlah saudara sabar, dia akan mati. Nah, Anda akan mati enggak? Mati. Berarti itu bukti bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang betul. Bukan begitu. Itu, Bang. Matinya itu kata-kata dia. Oh, tidak. Sekalipun orang tidak berkata-kata, yang namanya manusia pasti mati. Yang lucu untuk membuktikan, dengar. Yang lucu untuk bilang sama dengarkan, kamu, Bang. Yang enggak mati siapa? Dengarkan, Bang. Bilang itu, Bang. Dengarkan bukti bahwa Kristen itu bukan agama yang benar, bukan pengikut Tuhan yang benar. Anda coba lihat bagaimana ketika saudara didoktrin dengan dogma bahwasanya Adam itu adalah orang yang mewariskan dosa kepada anak manusia, kepada keturunannya, dan upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, dia menebus maut itu. Tapi faktanya kalian tetap aja mati. Kan sudah ditebus kematian itu. Harusnya kalau ditanya, apa bukti bahwa Adam mewariskan dosa? Buktinya manusia bermatian. Ya sudah, kalau dia sudah ditebus berarti manusia tak mati lagi. Buktinya Kristen masih bermatian. Ini bukti kebohongan. Itu baru bohong. Kalau guru saya, Ustadz Yahya Waloni meninggal, ya memang sudah dinyatakan dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab mereka akan hidup hanya 120 tahun saja. Meskipun dalil itu ya error. Jadi manusia semua akan mati. Yang salah konsep Kristen. Yesus datang menebus dosa. Dosa adalah sengat maut. Upah dosa adalah kematian. Artinya ketika Yesus mati di atas salib, itu sudah ditebus. Tapi kenapa kalian masih bermatian? Apa yang ditebus? Gak ada yang ditebus kalau begitu. Sempit kali pikiranmu, Bang. Lo bukan sempit. Sekarang begini, Anda punya utang, ditebus sama Bang Goto di Pegadaian. Katanya masih datang gak Pegadaian menagih? Enggak, karena sudah dibayar, sudah ditebus sama Bang Goto. Tapi faktanya begitu Bang Goto pergi, penagih masih datang ke Anda. Berarti itu bohong, itu bullshit. Kata-kata daripada Bang Goto itu nggak benar. Konsep dari Bang Goto itu bohong, bullshit. Faktanya Anda masih ditagih. Hei saudara sabar, kalau Anda tidak bayar, kulkasnya gue tarik hari ini. Katanya Bang Goto sudah menebus maut. Katanya Bang Goto sudah menebus kematian dosa waris dari Adam. Faktanya masih meninggal juga nih orang Kristen ini. Itulah bukti bahwa agama Anda adalah agama bullshit, agama irrasional, agama yang tidak masuk akal, tapi hanya agama akal-akalan. Mengalahkan maut, kematian. Mengalahkan maut artinya pengikutnya yang percaya kepadanya kudu tidak mengalami maut. Ayo, faktanya bermatian. Paus baru-baru meninggal. Ayo, mana? Kamu katanya ditebus maut, mana? Mencari kemenangan sendiri namanya itu, Bang.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masa pengertianmu itu kamu kelincir Alkitab itu manusia tidak mati karena Yesus sudah menebusnya. Kan enggak logis, saudara. enggak logis itu, Bang. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan mengalami maut, tetapi dia akan hidup kekal. Tahu Anda itu ngerti hidup pengertian kekal? itu? Ya, Tahu coba nggak? jelaskan. Hidup kekal itu apa? Kekal. Hidup kekal itu apa, Bang? Saya tanya dulu Mengalami sama kematian. Oke, Bang, dengar dulu. Hidup kita ini sebenarnya mana lebih kekal? Hidup di dunia ini atau hidup di akhirat? Jelas hidup di akhirat, Bang. Makanya hidup benar di dunia ini, Itu gunakan yang akal. dimaksud dia. Itu yang Nah. dimaksud dia itu, Bang. Yang hidup Nah. di akhirat, bukan hidup di Nah. dunia. Oke, Kalau oke. hidup Sekarang di dunia, siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Hmm? Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Ya kami lah. Yesus Ya kami maksudnya apa kami? Hah, kami mengikuti maksudnya apa dia. itu? Patuh kepada perintah dia, tidak boleh Mana mencuri. perintahnya ibadah minggu, coba buktikan ke saya perintahnya ibadah minggu mana? Perintahnya menyembah dia mana? Buktikan ke saya. Ada enggak? Ada enggak? Ibadah. Makanya Kelar- tadi, makanya kelar- makanya untuk membuktikan bahwa yang bangkit keluar dari kubur itu adalah Yesus atau bukan Yesus, tunjukkan mana perintahnya untuk mengibadahi Kristus. Ada enggak? Untuk membuktikan itu adalah Yesus anak Maria atau bukan, tunjukkan kepada saya. Mana buktinya? Perintah ada yang Yesus komen di untuk menyembah dirinya. Ada enggak? Ada yang komen di bawah ini. Kamu juga menuhankan batu, Bang, mencium batu. Apa itu kelebihannya itu? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyembah tai sapi gitu? Bukan, Bang. Muslim. Itu buktinya. Betul, Mereka betul. diajarkan di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran Bang, 29 begini, Bang. nomor 14. Ambillah Trinitas. Halo, Bang. Satu ekor dalam 3 pribadi. Kulit, daging, dan tai. Bakarlah di luar kemah. Itulah penebus dosa. Berarti kalau Anda mengatakan orang Islam itu menyembah batu, berarti orang Yahudi Anda katakan dia menyembah tai sapi. Bang, Apakah itu tidak batil? Itu batil, Bang. lebih lagi, Bang, lebih lagi Anda menuhankan batu itu, menciumnya, menyembah dia. Mencium batu kok menyembah batu, abangku? Gimana ceritanya? Mencium HP berarti menyembah HP. Gimana ceritanya? Bang, tapi apa itu nggak salah itu? Tidak Batu salah. itu di habis Tidak uang salah. Apa yang hanya mencium batu. Kenapa nggak dicium batu di Indonesia ini tak ajarin. aja? Ini tak ajarin. Kan batu di Indonesia Tak ajarin. banyak. Tak ajarin. Ketika Ya. ketika Anda mengangkat batu ke mobil, 1 truk Anda angkat. Anda bisa mendapatkan uang. Angkatlah batu itu ke mobil truk 2 kubik, maka Anda akan mendapatkan duit 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu yang memberikan Anda duit 1 juta? Itu namanya kerja, Bang. Nah, sama. Ciumlah, itu pekerjaan. Ciumlah, usaplah, itu pekerjaan. Itu aku gini, Bang, supaya Di mana jangan dalilnya? Di mana dalilnya batu menghapus Itu dosa? aku Di mana gini, Bang. dalilnya? Biar ku bantu Anda. Di mana Supaya- dalilnya batu menghapus supaya dosa? jangan Di mana jauh-jauh. dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana? Ya Anda sendiri kan mengatakan seperti Ya, itu. Anda ngarang cerita berarti. Anda ngarang Ya, cerita. gini, Bang. Anda Bang. ngarang cerita berarti. Bang, tujuannya dicium batu itu apa? Perintah. Perintah siapa? Tujuannya dia angkat batu itu sama. Tujuannya Bukan, angkat bukan batu itu diangkat, apa? Bang. Perintah. Jangan kasih perintah, Bang. Kalau tujuan kalau Anda tujuan kamu ke sana, ya? Mm-mm. Apa tujuannya? menjalankan perintah. Siapa yang menjalankan perintah maka mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dosa Perintah dihapuskan. siapa? Perintah siapa, Bang? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan datanya, Bang. Al-Quran Bahwa surah dia- Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabiku Muhammad. Mencium batu. Ya salah satunya puasa, Berarti- zakat, Berarti berinfak, batu menghapus jihad. dosa. Berarti Bukan begitu. batu menghapus dosa. Batu menghapus dosa.
perintah sama ketika Perintah Nabi ini Muhammad. Kristen kalau bahas Islam ini pintar sekali, ngototnya minta ampun. Ngototnya minta ampun. Sekarang begini saudara, kalau ada perintah angkatlah batu itu karena batu itu menghasilkan uang. Itu namanya kerja. Kan bukan Nah, Allah tadi yang menyuruh. tadi pergi ke sana mengusap batu itu bukan kerja. Tapi kamu bilang perintah Allah menghapus dosa. Ya memang perintahnya. Memang perintahnya berhaji. Saya tanya, Bang. Berhaji bagi yang mampu. Memang Saya angkat batu ke mobil 2 kubik digaji saya 1 juta. Apakah itu Nah, menghapus pertanyaan dosa? saya. Pertanyaan Enggak, saya, apakah apakah itu batu itu dosa? yang pertanyaan Apakah itu saya menghapus saudara. dosa? Pertanyaan Nah. saya. Berat. Pertanyaan saya, saudara-saudara. apakah batu itu yang memberikan Anda uang? Betul. Batu yang memberikan Anda uang? Kan namanya kerja, gaji, upah. Yang memberikan Anda Upah. duit, batu. Upah. Yang memberikan Anda upah? Yang Masa memberikan nggak Anda bisa? upah, batu. Masa nggak bisa kamu bedakan Yang pekerjaan? memberikan dengan Anda usaha? upah, batu. Saudara, Aduh, Bang. yang memberikan Anda upah itu batu. Macet. Macet. Terlalu tinggi materinya. Bukan Masuk kembali begitu. ke tema tadi. Karena kamu terlalu bilang tinggi. begitu. Saudara, Masa batu saudara, menghapus dosa? Aneh, saudara, Bang. toh tidak ada perintah untuk mengikuti kami. Ikutilah kami untuk siaran sana. Enggak ada perintah. Yang ada perintahnya, ikutlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini. Toh kami tidak memaksa Anda untuk mencium batu. Iya, Tapi kalau di agama Anda wajib hukumnya menjadi pengikut Kristus. bukan itu yang kutanya tadi. Sekarang pertanyaan saya, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Kristus mana? Jadi menghapus dosa Macet. ya, biar tahu aku, Bang. Macet internasional. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, ya. Macet Mencium batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus Macet. dosa, ya. Macet internasional. Macet saudara, berat saudara. Masa menghapus dosa? Oke, kita anggap tidak sanggup. Teman-teman, kita turunkan beliau. Bukan, nggak masuk itu, Bang. Masuk. Iya, silakan. Silakan dengan Batu pemahaman menghapus saudara, dosa. tidak ada kewajiban kami untuk membuat Anda waras. Nggak ada, kami nggak punya kewajiban untuk membuat saudara waras. Anda mau gila permanen, silakan. Tidak ada paksaan. Oke? Silakan aja Anda gila. La 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 la. Yang penting Anda ternyata Anda sanggup untuk menjelaskan ke kami Kristus mana yang harus kita ikuti. Halo Bang Jumong. Halo saudara. Kenapa diturunkan? Assalamualaikum, aku di bawah. Kenapa diturunkan sabarnya Bang Juma? Iya, karena dia bahlul. Bahlulnya berlebihan. Aku izin di bawah Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya, iya, Dinda. Kenapa Oke, diturunkan thank you, Bang Dinda. sabarnya? Karena bahlulnya berlebihan. Nah, kan udah aku bilang. Bahlulnya berlebihan. Kalau Anda pun bahlulnya berlebihan juga saya turunkan. Orang bodoh, kalau dia masih mau belajar itu masih mending. Tapi kalau orang bodoh sombong, saya paling anti. Oke saudara? Orang bahlul, sombong, saya nggak suka. Mending saya diskusi dengan 1000 orang bodoh, tapi mereka mau belajar daripada 1 ekor makhluk bodoh yang sombong. Itu prinsip. Itu prinsip. Kenapa saya ogah diskusi sama Edis? Karena dia bodoh. Gitu. Tapi perumpamaan Bang Juma nggak pas. Kenapa nggak pas, Bang? Kenapa nggak pas? Ya. Abang bilang Apa tuh? tadi angkat batu. Nah, Oh, sekarang saya kan angkat batu mengambilkan itu 2 kubik. perumpamaan. Maka saya berikan. Saudara, saya kan mengambilkan Ya, perumpamaan tadi. Ini loh Bang Juma, dengar Bang Juma. Di Keluaran 29 nomor 14. Iya, Ambillah. perumpamaan. Ambillah. Itu kan perintah.
ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, bakarlah. Itu kan perintah. Sekarang pertanyaannya, Maksud saya apakah gini tai loh. sapi yang menghapuskan Maksud dosa? Maksud saya gini Betul. loh Bang Jumang. Hmm. Abang buat perumpamaan. Angkat batu. Iya. Terus abang Angkat bilang batu, abang dapat duit. cium batu. Kan udah jauh. Nah, sekarang udah kalau- jauh beda. kalau Bang. dia udah angkat jauh beda. Udah jauh beda, Bang. Kalau kita pergi ke Arab nyium-nyium batu, kita ngeluaran duit. Kan bukan Ya. bukan dapat duit. Oke. Itu udah nggak Tapi nyambung perumpamaannya itu, Bang. Tapi Ah. dapat apa? Dapat apa kalau kita kemudian ke sana? Dapat upah berupa apa? Sama-sama dapat upah kan? Sama-sama bekerja, sama-sama dapat upah. Nah, kalau Anda tidak bisa paham itu karena IQ Anda rendah, masuk ke dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah taiknya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosamu. Sama itu. Pertanyaannya sama. Apakah tai sapi itu menghapus dosa? Ayo, ambillah, ciumlah, usaplah batu tersebut. Itu perintah. Ambillah dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Berarti tai sapi nebus dosa gitu. Berarti tai sapi ini yang menghapuskan dosa. Atau dia yang memerintahkan dia menghapus dosa. Kamu angkat, kamu bakar, kamu usap. Kapan kamu usap batu itu, aku hapuskan dosamu. Bakar tai sapi itu. Kapan kau bakar tai sapi itu, aku hapuskan dosamu. Atau Anda ingin berpikir, tai sapi yang menghapus dosa gitu. Makanya Islam itu butuh ini, Bang. Betul, Untuk Bang. jadi Islam butuh ini. Pertanyaan saya sama Anda, Keluaran 29:14, apakah tai sapi menghapus dosa? Gini loh Bang Juma. Sekarang bedanya kalau orang Muslim disuruh kalau orang umat Putus-putus Bang suaranya, Bang. Putus-putus suaranya. menurut gimana? Jaringan Anda, jaringannya Bang. Jaringannya abang ini. Jaringan saudara gangguan. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Nggak bisa jaringannya beliau. Ayo naik lagi ke atas teman-teman. Jangan kaburkan tema. Tema yang bagus aja yang kita bahas. Kami tidak mengajak kalian untuk siara di Mekah. Enggak kami ajak. Yang berakal aja yang mau silakan. Tapi di agama Anda jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada perintah untuk menjadikan. Sebelum sama kalian yaitu menyembah kepada Kristus, ajarkan kami dulu Kristus yang mana yang harus kita ikuti. Karena perintah dalam Al-Quran, wala taqfu, itu perintah. Jangan kamu mengikuti sesuatu ma laisa laka bihi ilmu, sesuatu yang tidak kamu pahami ilmunya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus seperti Kristen, ibadah joget-joget 1 kali seminggu, tidak ada yang haram dalam agamanya, semua dihalalkan, semua boleh, mati masuk surga. Nah, untuk menjadi seperti itu, kita ikut Kristus yang mana? Kalau Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan, gak pernah. Jadi Kristus yang mana yang kita mau ikutin ini? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, itu siapa? Kristus yang mana itu yang harus kita ikuti? Silakan, saudara penyebar berita baik. Aku mau bertanya dulu Juma, boleh nggak? Wah,
bertanya. Ya silakan. Kalau mau syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat ya. Iya betul. Itu pasti ya, artinya itu kita kunci ya. Iya benar, betul kan? Sekarang kita tanya, bagaimana baginda membacakan kalimat syahadat itu? Bagaimana baginda membacakan syahadat? Setiap hari, di setiap saat dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari. Tiada Tuhan selain Allah dan saya adalah saksi Allah gitu. Dan Muhammad yang adalah saya utusan Allah. Betul itu. Oh gitu. Ya iya Bahwa dong. saya Mungkin adalah mana lagi? utusan Tuhan. Yes, betul. Wah, berarti beda syahadatmu dengan syahadatnya Muhammad. Oh tidak dong. Beliau mempersaksikan. Beliau mempersaksikan siapa? Beliau mempersaksikan siapa? Oknum lain atau dirinya? Sekarang dua kalimat syahadat kamu gimana? Beliau mempersaksikan siapa? Dirinya atau oknum lain? Dirinya kan? Dirinya. Kami mempersaksikan siapa? Diri kami atau diri beliau? Berarti 2 kalimat syahadatmu sama dia berbeda. Berarti tidak sah. Nama dia. Udahlah. IQ-mu rendah. Jawab dulu itu. IQ-mu rendah, kawan. Rendah, IQ-mu rendah. Bagaimana? Mau bahas Kristus atau Anda mau turun? Nah, kalau tidak ada kemampuan, dibawa aja, teman. Saya butuh Kristen yang cerdas untuk memberikan penjelasan edukasi kepada umat Islam yang ingin kalian Kristenkan. Kristus mana yang akan kita ikuti kalau kami menjadi Kristen? Jawab. Yang jelas bukan Kristus yang ada dalam Al-Quran. Yang jelas adalah Yesus yang ada dalam yang lain. Yang jelas bukan Yesus dalam Al-Quran, tapi Yesus yang Iya memang bukan itu, bukan. Memang kalau Kristus yang ada dalam Al-Quran ya jadi Islam, ngapain jadi Kristen? Coba sedikit pakai ini apa kawan? Kami diajak menjadi Kristen, bukan menjadi Islam. Saya dulu, kamu jangan dong. Iya, kami diajak menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yesus itulah yang benar. Oke, kami ikuti. Sekarang sebelum kami masuk ke situ, kami mau bertanya. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Yesus lari ke Islam pula ente. Yesus yang lahir di kandang domba. Kristus yang lahir di kandang domba. Berarti manusia. Berarti Kristus manusia. Hei. Berarti Kristus yang manusia yang kita ikuti. Berarti kita diajak untuk menyembah kepada manusia, gitu. Jadi Yesus yang punya dua natur. Keringat dingin saya jadinya, weh. Serius. Yang natur kemanusiaannya mati untuk dosa dia. Siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Kristus yang lahir di kandang binatang itu ada sisi keilahiannya. Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan seperti itu. Fakta ya. Enggak, saya enggak butuh surat kabar. Saya butuh kalau bukan Elohim, Yesus itu sendiri. Gospel yang mengajarkan saya bahwa Yesus. Saya tidak mau kalau surat kabar, ngapain? Saya mau apakah Yesus Kristus sendiri yang ngajarin atau Elohim sendiri yang ngajarin atau wartawan? Betul, Yesus mengatakan siapa yang ngajarin? Dia anak Allah dan dia anak manusia. Berarti dia punya dua sisi kemanusiaan. Yesus mengatakan, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya pengakuan Yesus dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah,
Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa di surga yang mengatakan kepadamu. Jadi Yesus membenarkan itu. Dan Di mana Yesus mengatakan Yesus- dirinya anak Allah? Di mana? Banyak Di sekali, mana? Saya banyak bertanya, sekali. di mana? Banyak sekali. Banyak Di se- banyak mana? sekali. Di Anak mana? Allah. Di mana? Di mana? Di Kenapa? mana? Kenapa sampai Tuhan Yesus Di mana? Di mana Yesus mengaku dirinya? Saya tanya, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Di mana? Ayo. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Tunjukkan ke saya dalilnya. Jadi gini, Ya, tunjukkan Yesus dalilnya itu- kepada kami. Di kenapa mana dia- Yesus ditangkap dan dibunuh? Karena dia mengaku sebagai anak kalau Allah. cuman ngomong dalam- terus, saya tidak butuh congormu. Begitu loh semua. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh congor. Sudah 2000 tahun congor kalian kemana-mana. 2000 tahun. 2000 tahun congor kalian, modal congor. Kita minta dalilnya. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tunjuk dalilnya. Kalau cuma kayak gitu sudah 2000 tahun kalian begitu. Tanpa dalil. Yang mengatakan engkau adalah anak Allah itu Simon. Petrus, yang kita minta itu Yesus. Dongok. Tidak ada Yesus mengaku anak Allah kecuali orang lain. Dari mulutnya sendiri nggak pernah dia mengatakan itu. Ayo teman-teman yang bisa menjelaskan, kita mau ikuti Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang harus kita? Iya. Ini saya mau tanya Bang Juma. Saya mau tanya dan saya mau harus membuktikan Bang Juma. Bang Juma kan percaya pada Muhammad dan Allahnya. Iya dong, ya kan? pasti. Iya pasti, Tuhannya. Iya. Bang Juma punya Terus? kepercayaan tersendiri. Berarti harus ada pembuktian. Kita harus mencoba bahwa Bang Juma itu punya Tuhan ada. Muhammad pasti ada. Sekarang Bang Juma harus buktikan. Kita doa sama-sama, kita doa bersama-sama ke orang sakit. Kami dengan kami punya keyakinan, kekristenan. Kita doa bersama-sama. Kita doa bersama-sama. Siapa Tuhan siapa yang Enggak usah Tuhan gitu, siapa yang salah. akan hadir? Salah begitu, salah. Salah polanya gitu, enggak salah. Kamu percaya enggak kalau orang Hindu juga bisa melakukan hal seperti itu? Juma, sekarang begini Juma. Orang Buddha juga kita harus buktikan Tuhan itu ada. Nah, sekarang begini aja, saudara, begini. Kita harus, gini, kita sudah harus kalau buktikan. kamu ngotot ya kamu dibawa. Ngapain kau ngotot di sini tanpa ilmu? Kamu dibawa. Bodoh amat. Udah wae. Lu siapa rupanya? Di sini ruang edukasi, bukan ruang penjajahan, memaksakan kehendak. Jangan bawa-bawa tabiat majikan kalian ke sini. Ya, ini ruang edukasi. Bagus-bagus saya tidak suruh buka kamera. Oke? Bagus-bagus kalian ngumpet sambil tidur. Kalau saya suruh buka kamera kan payah nanti kalian. Tidak seperti di komal-komal lain wajib buka kamera. Sini nggak perlu buka kamera. Karena saya tidak butuhkan tampang wajah kalian. Saya butuhkan ini, kalian ini yang kubutuhkan. Bukan muka kalian yang kubutuhkan. Ajakan di Kristen, ajakannya itu amanat, amanat agung. Apa itu amanat? Perintah yang harus dijalankan. Kalau tidak berdosa, itu amanah. Amanah agung, katanya perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan tidak dijalankan, ya dosa toh. Maka supaya kalian tidak berdosa, kalian harus menjadikan kami menjadi pengikut Kristus. Wajib. Namun sayangnya, di Islam itu tidak seperti di kalian. Di Islam itu wajib mengetahui segala sesuatunya, baru mengikuti. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Harus pakai ilmu. Nggak boleh tidak. Gitu loh. Pakai ilmu kita. Jangan pakai pemaksaan. Lu pikirin masih masa penjajahan majikan loh, Belanda. Enggak lagi. Udah merdeka kami.
Di mana Yesus kata aku anak Allah? Ya, di mana dalilnya? 46. Yohanes berapa? Yohanes Coba kamu bacakan. 6. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 10 ayat 36. 10 ayat 36. Coba kamu bacakan sama saya. Silakan. Silakan. Aku anak Allah, Yesus berkata. Nah, selesai Zuma. Enggak, di mana? Di mana? Itu tuduhan. Hei, saudara. Itu tuduhan. Itu tuduhannya. Tuduhan orang-orang Yahudi. Perkataan Yesus. Itu tuduhan orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu berkata kalau dia itu adalah anak Allah. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Di mana? Ayat 36. Di mana? Itu dengar. Di situ dia tidak mengatakan. Dengar. Di situ dia tidak mengatakan dirinya adalah anak Allah. Nah, baca. Dia sedang dengar. Dia sedang dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Tuh ayat. Dengarkan. Iya, saya tahu. Saya hafal malah dalilmu. Iya, Itu makanan saya. Itu dimulai dari data nomor 34. Karena membahas tuduhan. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kamu adalah Allah. Itu kata Yesus. Baca nomor 34-nya. Ayat 36. Baca nomor 34-nya. Itu pengakuan Yesusnya. Itu pengakuan Yesus. Itu anak Allah. Itu tuduhan. Baca nomor 34. Yesus yang kata. Udah, kamu di bawah dulu, saya jelaskan habis itu kau naik lagi. Macet kau. Kamu di bawah. Ah, gini teman-teman. Jadi penyembah Kristus tadi, makhluk padang gurun tadi itu, dia mencoba untuk menipu dengan mengatakan Yohanes 10 nomor 36. Tidak begitu. Bukan begitu. Yohanes 10 itu adalah klarifikasi Yesus terhadap tuduhan orang-orang Yahudi ketika Yesus ingin dilempari batu. Apa kata orang Yahudi? Kamu ini adalah seorang manusia. Hanya seorang manusia. Tetapi kamu menghujat Allah. Kamu hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus kemudian bantah nomor 34. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh berkata, akulah Allah. Bukan aku anak Allah, tapi akulah Allah, bukan anak Allah. Yang saya tanya, mana perkataan Yesus? Nah, jika demikian, apa sebabnya engkau mengatakan saya menghujat? Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Sebab saya ini adalah orang yang diperintahkan, yang diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan firman. Apakah saya ini masih menghujat karena aku berkata aku adalah anak Allah? Itu klarifikasi Yesus. Dia tidak mengatakan, hei saudara-saudara, aku ini adalah anak Allah. Tidak. Dia tidak sedang menjelaskan itu. Dia sedang klarifikasi tentang tuduhan Yahudi. Begitu saudara-saudaraku. Sedangkan yang saya minta adalah pengakuan status dari Yesus tentang aku ini adalah anak Allah. Ada? Nggak ada. Itu cuman klarifikasi terhadap tuduhan Yahudi yang ingin melemparinya batu. Makanya baca di data nomor 34. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi pakai ini. Diskusi dengan Bang Suma. Mohon Kristen, kalau saudara tidak bawa akal, tolong pinjam di Pegadaian dulu. Mana tahu di sana ada akal yang bisa dipinjam dulu dari Pegadaian. Saya butuh Kristen yang punya akal, ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kalimantan Bang, Muslim juga Bang, mau support Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih. Saudara-saudara ya, jadi sekali lagi tidak ada ucapan Yesus, pengakuan Yesus untuk mengatakan dirinya aku adalah anak Allah. Enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak ada. Itu ucapan orang yang Yesus klarifikasi. Sampai Yesus ingin dilempari batu, ketepak.
Nah, gitu. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan? Karena dia takut dilempari batu. Masa sih? Yang benar nih. Belajar lagi yang tadi ya. Oke, saudara, kembali kepada tema. Kalian mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kami ikuti? Bisa dijelaskan? Karena kaidah di agama Islam itu wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu. Assalamualaikum. Kami harus tahu ilmunya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Senang rasanya ini bisa bicara. Ya gimana bang? Maksudnya? Terus? Udah turun. Mati dia. Menghilang saudara kita, teman-teman. Halo, selamat siang, saudara Ardi. Ya, selamat siang, Bang Juma. Iya, dari sekte mana, Bang? Saya dari Kristen, Bang. Iya, Kristen mana, saudaraku? Kristen Protestan. Protestan. Maksudnya gini tadi, Bang. Abang kan ada pernah beberapa memberikan statement melalui dari ayat Alkitab kita itu. Seringkali Abang mempelintir bahkan membuat kata-kata itu nggak sesuai dari yang ditulis di dalam Alkitab. Iya, begitu juga Lai. Abang sadar nggak itu, Bang? Begitu juga Lai. Tidak sesuai dengan original teks. Dia asal terjemah saja. Siapa yang membilang asal terjemah saja? Ya, buktinya yang mana yang betul terjemahannya? Terjemahan siapa, Bang? Terjemahan Lai. Terjemahan lain yang mana? Tunjukkan, jangan cuma hanya asal ngomong aja, Bang Juma. Contoh, Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Bisa Anda buka? Kisah Para Rasul 9:22. Sebentar ya, Bang. Kita di sini kan diskusi ya, Bang ya. Betul. Pakai akal tapi ya, Bang ya. Jangan sampai lupa akal. Jangan samakan di gereja dengan di depan Bang Suma. Ya terserah, nggak masalah, Bang. Intinya aku tetap ya, kalau menjadi di gereja kan enggak pakai akal orang kalau masuk di situ, pakai sendal. Siapa membilang? Ya itu fakta. Kok masuk di gereja kalian nyembah siapa? Faktanya. Jangan asal di gereja nyembah siapa, Bang? Di gereja nyembah siapa? Di gereja nyembah siapa? Ya, kami tetap menyembah Yesus Kristus. Nah itu, Yesus Kristus yang mana yang Anda sembah? Nggak mungkin kan aku kasih tahu sama orang yang seperti dirimu. Nggak akan pernah. Rahasia nih Yesus Kristus yang makhluk roh itu ya, yang di padang gurun yang itu. Kamu ucapkan tadi itu tentang ya? masalah batu Yesus tadi. Kristus yang mana? Gimana orang yang batu tadi itu? Yesus Kristus yang mana yang kamu sembah? Punya duit untuk ke Arab Saudi sana. Berarti dosanya Yesus Kristus yang mana yang kamu sembah? Gak usah emosi, santai aja. Udah buka kitabmu itu. Yang harusnya yang emosi kok mati-matikan kok Para Rasul 9 nomor 22 silakan. Si bodoh yang malang memang kau itu. Otakmu itu pakai otakmu. Iya. Ya udah. Baca Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Baca Kisah Rasul 9 nomor 22, anakku. Jangan ngotot. Silakan. Baca dulu, baca. Baca, Dek. Adek. Adekku. Gak kau mati-matikan, gak usah kau ini kan mute gitu. Cuma tangan kau itu kotor, biar kau tahu. Sama kayak otak kau itu. Baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Membacakan itu sama orang bego seperti dirimu. Kamu datang di sini maki-maki kayak Belanda penjajah Bukan majikanmu. masalah memaki, biar kau tahu. Kok kayak Belanda. Jangan mentang-mentang agamamu agama penjajah. Kau naik di rumahnya orang maki-maki. Harusnya kau itu yang sadar. Kalau memang kau mau ini rumah saya, kok naik sini ngamuk-ngamuk, maki-maki. Jangan bawa mental penjajah di sini, Bos. Jangan. Kami tahu kok.
Ya kami tahu agamamu itu diajarkan oleh penjajah masuk Nusantara, tapi jangan juga masih dipakai tabiat kayak gitu, janganlah. Indonesia sudah merdeka, kami sudah mengusir majikan kalian, jadi jangan lagi panas-panasan, maki-makian, nggak usah, santai aja. Nah, untuk kamu yang tadi kamu ingin tahu kesalahan lembaga Bibelmu itu, buka tadi kisah para wartawan 9 nomor 22. Kau cari nama Yesus di situ kalau ada di original teksnya. Ya. Kalau kamu temukan nama Yesus di original teksnya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22, silakan kau gunting biji pelermu, jadikan kalung kalau kamu temukan. Mudah-mudahan kau tidak temukan, supaya biji pelermu tidak menggantung di leher. Ya, karena kalau kau temukan, silakan kau ambil gunting biji sakarmu itu, jadikan induk kalung, gantung di lehermu, foto, viralkan. Karena tidak akan Anda temukan nama Yesus di situ, tapi muncul di Lembaga Bibel Indonesia nama Yesus. Itulah bukti salah satu dari sekian banyak kesalahan. Lawang orang Kristen sendiri mengaku kok ada 6.000 kesalahan di dalam Bibel. Jangan emosi ya, santai aja. Halo saudara Intra Honestiawan. Halo. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya. Siap. Saya cuman mau nyampaikan pandangan saya ini Bang. Oten kan sering bawa Bukan saya. Tangan saya di sini. Saya tidak mungkin 3 tangan. Maafkan kawan ya. Nanti mungkin sesi terakhir kita akan diskusi pelan-pelan. Lengkang kangkung, Sutejo makan kangkung, sarapan sendal jepi, emaknya juga digoreng. Alamak, Sutejo. Kawan, dibuka, mulutnya dibuka, mulut dibuka, nggak ada suaranya, mulutnya Bang, dibuka Bang, mulut, gitu, mulutnya dibuka, susah kali lah abangku ini, mulutnya dibuka Bang, mulut, gitu, bilang dulu, Nah, wes, enak ini. Itu baru. Enak ini. Enak, ngomong pecel lele. Ngomong. Gimana Bang? Ngomong sing penak. Kami ingin bertanya Bang, ingin jadi Sutejo. Wong Sutejo itu kan bukan lagi hamba Tuhan toh, tetapi anak-anak Kristus toh. Nah, ada perintah di dalam Matius 28 untuk menjadi pengikut Kristus. Ya toh? Nah, kami umat Islam ingin tahu. Jadi pengikut Kristus yang mana? Kristus yang mana yang harus kita ikutin? Mama dibuka lagi mulutnya. Kristus yang mana? Yang harus kita ikuti itu Kristus yang mana? Hah? Garuda Pancasila. 5 dasar Pancasila. Apa sih abang ini Suaranya dikerasin dikit, kenapa? Suaranya dikerasin. Anaknya Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Masa kita harus nyembah manusia, abangku? Gimana sih? Janganlah. Itu manusia super. Manusia super itu Superman, Superboy, Satria Baja Hitam. Wah, manusia super. Manusia langit itu Bang. Iya, sekarang manusia langit lahirnya di bumi, piye toh?
Manusia langit, manusia langit itu kalau dia turun ke bumi, jadi manusia dia. Iya. Nah, itu manusia langit. Ini orang keluar dari bekas mamanya makan jengkol kok. Dibilangnya dari langit, gitu. Mas. Beda dengan jalur kita, Bang, itu, Bang. Mulanya dia disembah. Iya, tapi dia manusia. Masa kita harus nyembah manusia? Nah, memang itu keyakinannya. Kalau saya suruh menyembah kalau saya disuruh menyembah Bang Zuma manusia dari bumi. Bagaimana? Lah, sekarang yang memerintahkan sampean nyembah manusia Yesus itu siapa? Ya, keyakinan pribadi, Bang, dengan pembaca Alkitab, membaca sejarah. Keyakinan pribadi, kirain perintah Yesus. Salah. Mari kita kaji, apakah itu keyakinan pribadi atau itu adalah bisikan dari makhluk gaib? Kita bahas. mulai gawe. Loh. Ajarlah mereka, perintah Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada makhluk roh yang memerintahkan kalian menyembahnya. Itulah yang kalian katakan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang membisikkan kalian untuk menyembah kepada Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan. Anda mengatakan itu kalau roh dari setan kita bisa baik begini, bisa tertawa dengan abang, enggak marah-marah. Apanya yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Apa yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Makan babi kok baik? Tidak bersunat kok baik? Menyembah Kristus kok baik? Siapa yang ngajarin itu semua? Yesus tidak pernah ngajarin itu. Anak Maria nggak pernah ngajarin itu. Itulah, Bang, sempurnanya Kristen, Bang. Alah. Jadi kesimpulannya, karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, maka yang mengajarkan itu adalah makhluk roh. Betul? Ya. Makhluk roh yang mengajarkan orang Kristen menyembah Kristus. Betul? Ya. Gitu. Jadi anak Maria tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menjadi penyembahnya, tetapi makhluk roh mengajarkan kemudian untuk menyembahnya. Pertanyaan saya kepada sampean, iblis dengan roh bedanya apa? Bedanya itu, kalau iblis itu jahat, suka maki-maki. Kalau roh itu baik, sabar, lemah gitu. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan roh iblis itu jahat, suka maki-maki, coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca. Nggak gue kitab aku. Walah. Jadi aduh. Di situ iblis. Karo neng kene kitabe. Alamak. Di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 ada iblis yang mengajarkan kebenaran, kebaikan. Ada. Baca. Tak golekane kitabe sih. Tak golekane sih. Ambil, habis itu bakar. Nggak berfungsi ternyata. Lah, nggak berfungsi, faktanya Anda tak tahu. Nah, ini kitab suci ku iki. Kitab yang dianggap suci, ayo. Suci kayaknya sih. Oh iya, kitab yang dianggap suci, bukan kitab suci itu. Baca. Apa? Kisah Para Rasul 16. Ayat berapa? 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat jangkrik.
Orang udah bilang 16 masih nanya. Ayat piro? 16. Pasale. 16. Pasal. 16 kucuk. Sabar. Ya sabar, Om, sabar. Udah sabar ini, udah sabar kalipun. Indah Ardiansa monitor, Dek. Indah Ardiansa di bawah, monitor dong. Oh, Bang Kian, naik dulu, Kang, naik dulu, Kang. Saya mau ibadah. Oh yes, ibadah saya kasih tau berarti. Nah, baca dulu. Iya toh. Lajarnya apa ibadah? Engkau terganggu. Iya, baca dulu. Paulus datang juga kemana? Ke mall? Ke Darling. Ke Darling. Nah, keto meripatku, Bang. Aduh, betapa menderitanya anak Tuhan ini. Dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi. Ini baca apa orang gini? Baca apa? 16 ini. Kitab apa itu? Rasul Paulus. Kisah para rasul. Terus? Kisah para rasul 16. Pasal 1. Iya. 16. Tejo. Mau sampai kapan sampean gendeng kayak gini? Hah? Kisah para Rasul 16 nomor 16. Oh, alah. Lek jangkrik. Ayo Dinda di situ, Dinda dilanjut di situ di Kisah para Rasul 16 nomor 16 itu iblis menyuarakan kalau Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu kan ajaran benar tuh. Katanya iblis tidak mengajarkan kebaikan tadi. Ya. Diganjal ya, Dinda ya. Saya ibadah dulu ya. Siap abangku. Gak bisa membaca nih. Pakai piring, kaca pembesar. Oh. Enggak iki lo. Sik sekali dia. Pakai center. Allahu Akbar. Nanti kalau dia ngeyer di data itu, tunjukkan data Markus 5, ada orang kerasukan setan menyembah Yesus. Siap, abang. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Siap, Bang. Setan ternyata mengajarkan baik. Kalau nyembah Yesus itu baik, berarti setan mengajarkan baik. Ibadah dulu ya. Ketika kami pergi ke tempat bayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai suaranya itu lo lucu. Kayak suara nenek-nenek jangkrik itu. Tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iya benar, apanya yang salah? Ini loh sudah benar. Wes bener iki, enggak ada yang salah loh. Lah kok hilang kabeh? Ndang, yang salah apa nih? Yang salah tadi sampean katakan
tadi sampean katakan kalau iblis nggak ngajarin ajaran yang benar. Nah itu iblis merasuki orang tersebut lalu menyuarakan Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Dia mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kok iblis ngajarin kayak gitu, piye toh? Lanjut, Adinda, lanjut. Paulus yang ngajarne iki, gak ana sing salah dan iki bener. Wong Paulus ki rasul. Sapa dulu ya. Assalamualaikum, Aki Kores. Waalaikumsalam. Aku bangun. Wah, apa itu tidur? lanjut Aki Ardi ini cocok nih, somo-somo Jowo. Enggak, Aki Kores lanjut aja. Nanti yang bagian jangkrik saya lanjut. On-cam. Oh, alah. Apa? Lanjut aja Aki Kores, enggak apa-apa. Aku yang bagian jangkrik aja. Aku merokok jadi orang iso open cam. Lah mau iso aja ini bapak siapa ini yang pakai dasi ini on cam? Oh, bapak yang pakai dasi. Ya, lanjut. Cak Tejo ngene lho. Dadi ngene lho. Nah, ngono, piye? Ngerti rong? Wes, piye? Coba diwacane, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan tenungan-tenungan tuan-tuan, ero gak roh tenung iku apa? Ngerti gak? Apa kuwi? Oh, kok gak ngerti tenung? Piye to iki? Bahasa apa? Kuwi kitabmu kok tekon aku iki piye to? Tasnya tak gulane neng Google. Artinya tenung apa? Aduh, ya. Apa artinya? Artinya apa? Tenung ku ilmu hitam, ilmu sihir. Oh, berarti perempuan-perempuan itu mempunyai ilmu sihir. Nah terus diwaca terus coba. Dengan tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Lah teko kuwi istilah dukun ngerti gak dukun? Ya, Nah dukun. Ia mengikuti Paulus. Jadi si wong wedok kuwi melu Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu kepada jalan keselamatan. Nah, jadi sing ngomong kuwi mang sapa iki? Sing ngomong sapa iki? Berarti perempuan-perempuan kuwi mau mengikuti Rasul Paulus lah arepe rusak Rasul Paulus paling kuwi. Terus Rasul Paulus ngajar. Ngarang untumu. Wes ngawur. Ya, mau jeremu anak satu membawa roh tenung, terus satu Pak Paulus Rasul. Lah ya sing ngomong ki wong sing ngomong ki dukun. Sampeyan percaya memang dukun? Percaya? Enggak tahu aku dukun. Lho iku lho dukun iku. Wong wedok kuwi sing mempunyai roh tenung ki dukun. Lho diwacane to. Piye to? Piye to ceki? Coba dibaca lagi, itu kan udah dibaca di situ. Ada perempuan toh di situ punya roh tenung iku dukun, ngerti ra? Ora kan? Berarti tapi kan bukan Paulus itu, bukan Paulus. Allahu Akbar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Iya kuwi sapa? Iya kuwi sapa? Nih, pada suatu kali kami. Ayo diwaca meneh dhuwur jan jangkrik tenan iki. Diwaca meneh dhuwur iki lho. Wis entuk niso kok dhuwur meneh iki piye to? Ya alon-alon to jek belajar kaya jangkrik. Kasus ngono kuwi. Iya. Cek belajar iki. Iya. Temu. Ya, Wah iya, bertentangan ini dengan Paulus perempuan-perempuan itu. Alamak. Wis ngene ben cepet. Ya toh?
Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, ini berarti Apa nih? digelut karo Rasul Paulus ini digelut. Ya, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jari Bang Zuma mang piye? Keluar deh, terus kalah perempuan itu. Jari Bang Zuma mang piye? Keluarlah roh itu. Ya iya, jari Bang Zuma mang piye? Iling pora. Itu tadi kata Bang Zuma tadi, pengikut-pengikut iblis itu orangnya baik-baik. Lah di sini lo sudah beranu dengan Paulus, ditengking dengan Paulus. Ditengking. Ngene lo, Cak. Lanjut. Saiki iki ono roh tenung. Mudeng ae. Nah, iki roh tenung iki hakikatnya podo karo roh Allah. Roh Allah karo roh tenung hakikatnya podo. Sami mawon, sami roh, ngono lo. Ini lo ya usir. Lo podo, roh. Iku podo. Podo moro. Tapi jahat dengan baik. Yang satu kasih, lemah lembut, banyak membantu. Yang satu marah, menyesatkan, membunuh itu. Paham, aku wes paham karo membunuh karo mengasihi. Tapi jenenge Tuhan iku ora ono bodone karo ciptaan. Lah saiki jenenge Tuhan kok hakikatne bodoh karo ciptaan. Wes ngono ciptaane jahat juga, alah. Iya, sama-sama roh kuwi lho, Cak Tejo, sama-sama roh. Ambiar. Tadi itu yang dibahas bedanya roh Allah dengan roh iblis. Kalau roh setan itu jahat, sifat-sifatnya yang terdapat pada orang. Jahat piye to? Ning kene iku ayatku ming jahat ora? Ayo. Ini tadi disuruh keluar sama Rasul Paulus. Loh lah iya, iku jahat ora ndure kok, coba diwaca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru kata iya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ki sing ngomong sapa ki? Dukune pura? Kuwi sing ngomong dukune kuwi. Dukune. Apik pura ki? Ora, sing ngomong kuwi Rasul kuwi. Terus Rasule kuwi sing Rasul iki sing ndi? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Jadi ia mengikuti Paulus pera. Iya, karepe Paulus kuwi arepe dirangkul ben supaya melok. Akhirnya dek diperangi ning kono karo Paulus. Itu ceki. Alamak. Nah ini loh, coba lihat. Abot. Ayatnya terakhir itu. Coba Cak Kores, coba aku gak mudeng iki Cak Kores. Iki Sutejo iki bingung-bingung. Manusia ono aneh jahat, ono aneh bali. Ono sing jahat, ono sing baik. Manusia. Nah, iki Allah hakikate roh. Lho iki piye iki? Roh kok ono sing jahat, ono sing baik. Roh iki pan hakikatne Allah. Ngono lho. Roh kan ada dua. Piye roh? Lek roh itu dari Allah itu baik. Nah, ini roh dari setan itu buruk, yang tadi mencari keuntungan besar tadi yang
oleh perempuan sihir tadi yang satu. Nah ini yang Rasul Paulus, ini yang perempuan sihir tadi. Nah, ini Jani. Iki setan kok iso menciptakan roh podo karo alane Sutejo? Kok iso? Mencuri. Kapan iku mencurine kapan iku? Lah iki ono Allah bisa dicuri iblis gitu loh, apa miliknya iku loh. Lah iki piye konsepnya iki? Kok bisa tercuri? Loh, karena kan gawe serupa tapi nggak sama. Hah? Opo serupa tapi tak sama? Iki Allah Gusti Maha Tinggi, pemilik langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Iki iblis, ciptaan buruk rupa. Lah kok iso iki Allah dicuri barangnya karo iblis? Opo iki? Hayo. Tadi lewat manusia perempuan tadi yang punya sihir tadi. Lagi ngene lho Sutejo, apapun carane iblis, kok iso-isone iki Allah Maha Tinggi dicuri sama iblis barang-barangnya. Coba dipikir. Ya bisa saja, contohnya saja. Ini saya punya rumah di sini. Lah terus saya tiba-tiba ada perampok atau mencuri di luar pinggiran begitu, tanaman. Ya bisa saja loh. Bisa saja. Nah, saiki Sutejo Allah sing Allah bukan. Ya bukan. Lah iki Allah loh. Allah ada yang mendekat ya pasti tahu loh. Iki ini Tuhan, iblis Jo. Iki Tuhan, Jo. Piye to Tejo iki? Pusing. Sekakmat. Jo, ngene lho Jo. Jarine Sutejo mau kan, Jo, katanya Sutejo tadi kan roh Allah itu ini roh Tuhan, ya kan? Yang satunya ini roh iblis kan begitu. Sik sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan Jo. Iya pelan-pelan sih, pelan-pelan Jo, pelan-pelan. Sepakat dulu kita, ini ada roh yang sebelah kanan ini roh Allah atau roh Tuhan, yang sebelah kiri ini roh iblis. Sepakat kita? Nah, ada dua. Sepakat gak? Sepakat ada dua. Nah, si tak lakoni saiki. Lah roh iblis iki sing nyiptakno sapa, Jo? Iblis. Macet. Dari zaman Adam Hawa itu sudah ada. Aku gak tanya itu, aku tanya roh iblis iki lho. Sing tak tanya ini roh iblis bukan iblisnya. Roh iblis bukan iblisnya yang tak tanya. Yang tak tanya ini roh iblis. Roh iblis ini lho. Ini yang menciptakan siapa, Jo? Dulunya. Loh, ditanya roh iblis kok dulunya piye to iki? Biyene asal mulane. Lah emang ada berapa iblis, Jo? Di agamamu ada berapa iblis jumlahnya? Asal mulane itu memang diciptakan. Oh, berarti Tuhanmu menciptakan kejahatan. Tidak. Loh, lah kan ngeluh kan ngeluh sirahmu. Ndasmu ngeluh. Piye to? Ngene lho, piye? Pertama kuwi diciptane iku jenenge dudu iblis. Berarti dudu iblis. Yo jenenge diciptakne kuwi apa jenenge? Malaikat. Oh, malaikat terus berontak. Pemberontaknya malaikat kui bersumber dari mana itu? Sumbernya dari mana? Kan pada waktu wis diciptakan jadi malaikat itu kan mempunyai hak juga dia untuk hak kebebasan tadi. Akhirnya dia ingin menyerupai, ingin menguasai, akhirnya dia merontak. Begitu, akhirnya dia keluar dari jalur roh yang tadi. Jadi Tuhanmu itu gak iso menciptakan keburukan, berarti Tuhanmu itu ya.
Oh, betul. Oh, berarti yo gak maha kuasa yo, gak iso menciptakan keburukan kok. Ora. Loh, enggak, kita- justru ngerti karo manusiane dikei sing apik-apik. Dek kuwi enggak piye jo. Tuhan itu tidak menciptakan keburukan, tetapi Berarti Tuhanmu tidak menyesatkan orang, Tuhanmu. yang indah kepada manusia. Berarti Tuhanmu tidak menyesatkan orang ya, Jo ya, Tuhanmu ya. Hah? Ora. Aki kok lanjut, anakku nangis. Oke. Nah, Sutejo. Jadi yang jalan- namanya Tuhan Sutejo itu tidak ada satupun yang bisa setara atau menyerupainya. Kalau Tejo ngomong, ini ada iblis menciptakan roh. Lah ini iblisnya sudah setara Tuhan. Pemikiran yang salah itu Sutejo. Dia itu gak bisa begitu. Bang, dia iblis itu kan tadinya kan malaikat, ya toh. Malaikat itu juga punya kekuatan, punya power, punya kesaktian. Iya, sakti-sakti malaikat, tapi yang menciptakan hanya Tuhan saja. Gitu. Dulunya malaikat setelah dia berontak, baru dia keluar dari jalur malaikat itu. Loh, saya tahu dia keluar dari jalur malaikat jadi iblis. Saya ngerti ceritanya Kristen. Di sini yang Sutejo salah. Kalau malaikat yang jadi iblis ini bisa menciptakan, itu Tuhannya sudah kesalib. Paham? Kesalib itu Tuhannya. Karena ada yang lain yang bisa menciptakan juga. Gitu loh. Nah, sekarang kembali ke roh tenung. Ini kata Gurunda tadi, kalau misalnya mengikuti ajaran-ajaran roh, ya sama saja seperti perempuan-perempuan yang mengikuti ajaran roh tenung. Ngono lo le, ngono lo Cak. Tapi mau lo karo Rasul Paulus di penging, ditolak, diusir. Enggak lo, nggak ada lo, ini nggak ada diusir, dibaca terus lo. Gini lo Jo, kita baca terus Jo. Sini ya. Baca terus. Mana tadi? Roma 16:16. Dia ada roh tenung, dengan tenungannya tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Lalu kita ke 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Lah Paulus sama yang punya roh tenung sama Tuhannya. Terus. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak paham lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itulah. Paham pora? Paham pora? Nah, ini kalau roh sama roh ngobrol, nyambung dia. Tapi kalau roh sama Tuhan yang benar ngobrol, ini rohnya ditengking. Tapi ini sama-sama roh, nyambung ngobrolnya. Paham Sutejo? Paham. Di mana diusir? sponsor di iki TikTok Jawa teman-teman ya, betul iki TikTok Jawa. Yen ing tawang ono lintang cahayu. Wis ngono ae sponsori. Lanjut Aki Kores, lanjut. Mantap. Angalia kan numpak perahu layar. Nah, jangan dulu. Nah, sudah itu Sutejo, ya sudah itu, perhatikan ini Sutejo. Itulah kenapa Yesus berkata di Markus 12:29, Tuhan itu Esa, bukan Tuhan itu roh. Ngono lo, Cak. Wis karepmu wong tarai gue orang ngerti ya. Lo kok karep saya? Tadi mau diajari, sudah diajari kok karep saya. Lah wong Melayu teko konsep wong konsepe kuwi karo Rasul Paulus kuwi. Melayu Sumatera. Wis makane wedhus apa urung?
Ya wes Sutejo. Ya wes. Jadi Sutejo kembali ke tema yang Sutejo ikuti itu Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Padha wae kuwi loro-loro. Oh bedo dalan. Ning ae ngene karo ngene tapi siji deh. Bedo ngene. Yesus Yesus yang asli itu berbicara di Matius 24:34, kalau ada Mesias di sana, kalau ada Mesias di sini, ada orang yang ngomong begitu, jangan kamu percaya. Yesus Kristus, ya. Kalau ada. Kalau betul. Nah, kalau tidak ada aman. Kalau tidak ada ya sudah. Ini kan ya sudah aman. Nah, sekarang kalau neiki kejadian Sutejo, kejadiannya di mana? Kejadiannya di Kisah Para Apostolo 9 nomor 21 atau KPR. Nggak ada itu, kitabku cuma 60. Iya itu 66 satu nih jenenge KPR. Loh. KPR itu Kisah Para Rasul. Kisah PR. Oh iya, Kisah Para Rasul. Oh, jajal. Oh, piye iki Sutejo? Di Kristen baru berapa tahun kamu? Oh iya, kami kan karena kami belajar untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kita lihat ya. Ngerti. Sekarang kita lihat di KPR 9. Di sini Paulus bercerita dia bertemu Yesus. Begini ceritanya. Ini KPR 9 nomor 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang Sutejo percaya pora? Loh, kalau itu asli. Iki tersesatkan. Iki baru mengikuti Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus yang asli bilang apa di Matius 24? Kalau ada orang berkata Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Loh kok Sutejo percaya iki omongnya Paulus? Waktunya kan pada waktu mengatakan itu dia belum disalib atau masih ada di dunia. Atau belum waktu penyalipan. Lah waktu ketemu itu ya waktunya berbeda, enggak bersamaan, tapi satu. Loh, iki Sutejo gimana? Kok salib disangka seperti masa aktif HP loh? Loh, waktu salib ya salib. Perkataan Tuhan itu kekal ora. Iya, cuma pada waktu mengatakan itu waktunya enggak sama. Jadi tidak berlaku selamanya perkataan Yesus. Yang dikatakan tadi itu kalau ada mengatakan itu pada waktu dia mengajar murid-muridnya. Lah, terus waktu ketemu itu pada waktu itu Yesus sendiri yang itu sesudah berapa tahun setelah penyalipan, setelah pengangkatan ke surga, dia datang sendiri langsung kepada Paulus. Satu oknum itu. Oke, berarti Yesus lupa dia ngomong apa zaman dulu. Dia ndak lupa kan mengatakan. Ingat ya. Kalau ada Yesus lain. Nah ini yang datang dia sendiri yang datang, bukan kalau. Loh, dia ini sudah bilang gitu. Kalau ada orang kamu jangan percaya. Ini kok masih dipercaya? Loh, bukannya Yesus gak mungkin memakan ludahnya sendiri. Yesus loh yang kita bicarakan ini. Yesus juga berkata kalau dia datang ada suara guntur sama malaikat-malaikat. Ini datang sendirian dia.
Loh, waktu datang itu kan ada cahaya yang turun dari atas itu yang sangat terang. Bukan cahaya, guntur Jawane gledek bleduk ngono lho. Iki ora ono backsone. Loh, tapi motornya langsung buta. Motornya Rasul Paulus kuwi maune sehat-sehat ngene toh. Langsung buta. Kuwi ketemu karo Tuhan Yesus kuwi. Gak mampu deh. Langsung buta matane. Masalahnya kan manusia biasa ketemu dengan 24. Kalau anak manusia datang itu bunyi geledek sama ada malaikat-malaikat. Ngono loh. Ini malaikat ora ono, geledekna ora ono. Tapi cahaya terang. Ayo. Cahaya terang kan. Iya, tapi Yesus gak bilang ada cahaya terang. Yang Yesus bilang geledek. Wis pokoke kuwi siji. Yes. Pokoke siji kuwi. Yesus sing asli. Wes angel iki wes angel iki wes pokoke wes angel iki. Dikasih tahu yang lurus-lurus iki pokoke maine. Wah, wes angel iki wes. Yes, tamat. Wes, orang bisa membuktikan berarti ya Sutejo ya. Nah, tak medone wes aku. Oh ya wes Sutejo, medun we. Semoga hidayah dari Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai kepadamu. Amin. Amin. Yo kula nuwun Sutejo. Duh. Sutejo turun naik perahu layar kawan-kawan, naik perahu layar. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda. Oh masih sholat. Wes skakmat, wes main pokoke wes kalah itu. Kalah apa bahasa Jawa nih? Koloh, wes koloh itu. Nah berikutnya ada Preti Sarah. Wih, Preti Sarah jenenge. Selamat malam Preti Sarah. Preti Sarah. Iyo kalah yo. Kalah. Oh kalah ya kalah. Oh kalah. Aku kira kalau kalah koloh bahasa Jawa nih. Waduh. Udah. Iya maaf. Ya kita kembali ke Salam Pabrik. Udah kembali. Sip. Yo Ikhwan ya demikian. Jadi kalau udah ngomong pokoknya udah kalah itu, nggak bisa dilanjut. Dan dia pun mengakui sehingga dia turun. Kita lanjut ke yang berikutnya. Preti Sarah selamat siang. Oh Sarwa. Oh iya. Bodoh aja bang. Oh siap. Oke nggak nyaut dia. Silakan turun mod. Radar selamat siang. Oke selamat siang. Dari Konghucu atau Buddha? Bukan dari mana-mana sih. Dari mana kalau begitu? Jadi begini, saya cuman ingin menjelaskan mengenai intinya saya ini pengikut ajaran Yesua gitu. Pengikut ajaran Yesua, oke Kristen lah gitu. Ya, tapi panjang banget. Silakan. Saya tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui agama pun. Karena apapun. Karena memang ajaran dari yang asli dari Yesua sendiri itu dia tidak ada ya, tidak mengkelompok-kelompokkan orang. Semuanya sama saja. Nah, oke, menyembah Yesus nggak? Jadi tidak pernah Yesus menyuruh untuk disembah, tapi untuk mengikuti ajarannya gitu. Oke, berarti Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Apakah Yesus ciptaan? Tunggu dulu, ini kita background screening dulu. Bagi saya untuk mengenai Yesus Tuhan atau bukan itu, saya hanya mengikuti yang katanya Yesus sendiri bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Jadi itu saja yang saya tahu.
Jadi yang Tuhan Bapa yang di dalam Yesus atau Yesusnya yang di luar Bapa? Saya itu semua tergantung persepsi orang. Ada yang Ya persepsi radar apa? Ada bagi saya dia segalanya. Dia guru Tuhan ya. Bisa dia itu apa? Jalan kebenaran. Nggak ada masalah jalan kebenaran. Tuhan bukan? Bukan. Tuhan. Oke, mantap sih. Kalau di Keren. dia bukan Tuhan. Oh ya udah, kalau gitu berarti lu masih Iya, Kristen mainstream. dia- Terus Yesus ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Oh, mantap semua bre. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Jadi gini, yang saya mau luruskan gini ya mengenai Alkitab. Jadi kadang dari agama Islam itu melihat pengajaran di dalam Alkitab itu kayak di Al-Quran yang mengatakan bahwa semua isi Al-Quran itu adalah perintah. Sedangkan yang saya pahami ya, saya ini bukan Kristen tapi yang saya pahami dan yang saya ikuti dan yang saya pelajari itu cuman yang apa murid-murid Yesua itu. Ya, itu udah jalan yang Matius, Lukas, udah bagus Yohanes, itu. Itu aja. Oh, cuma 4 tapi itu yang mengenai perjanjian KPR lama, mengenai gitu-gitu mengenai dipakai. itu tidak juga. Oh, enggak juga. Itu yang mengenai perjanjian lama, itu sebenarnya cerita yang turun temurun gitu. Bukan sesuatu yang harus diikutin gitu atau gimana. Itu sebenarnya cerita turun temurun aja dari Enggak ada hukumnya di perjanjian lama gitu maksudnya. Nabi-nabi. Hanya ada satu saja sih di situ yang masih yang istilahnya yang Yesua juga sempat berkata bahwa tidak boleh satu huruf pun hilang, itu yang hukum Taurat itu aja. Hukum Taurat itu aja yang dipakai karena itu sekarang sudah jadi undang-undang di seluruh dunia ya, hukum Taurat. Oke. Sebenarnya tujuan Yesua juga di bumi ini cuman hanya ingin mengajarkan kasih gitu. Dia mati di kayu salib pun itu sebenarnya saya rasa tujuannya bukan untuk menebus dosa, bukan. Wah. Tapi menggenapkan ajarannya gitu. Menggenapkan ajaran kasihnya. Nah, sekarang gini Rader. Jangan balas musuhmu dengan kejahatan ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihlah Dia musuhmu buktikan kan kayu gitu. salib. Oke. Dia Pegang buktikan Bible kayu cetak? salib gitu. Saya cuman di HP masalahnya. Oke. HP-nya 2 atau 1? Coba gimana? HP-nya 2 atau 1? Sabar, saya pinjam HP. Oh, silakan pinjam HP. Ini bisa didakwahi, ikhwan. Kores itu kupingnya tuh bagus gitu, bisa membaca air dan bahasa dari kalimat orang-orang dan langsung masuk ke dalam psikologisnya gitu. Yang kayak gini bisa didakwahi. Udah dapat? Kenapa? Oke, kita langsung aja ke yang kusut menurut kami, yaitu tentang yang disalib itu adalah Yesua yang dimaksud. Coba dibaca di Amsal pasal 21 nomor 18. Coba dibacakan di sana. Amsal pasal 21 nomor 18. Ayat 18. Iya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Gitu ya? Iya. Coba Orang fasik dari dipakai sebagai tebusan. coba disimak baik-baik gitu, diulang-ulang gitu, sampai nangkep. Udah nangkep belum? Iya, gini ceritanya gini. Oke, silakan. Jadi di zaman itu ya, Yesua sendiri itu dianggap terkutuk dan berdosa oleh imam-imam gitu loh. Paham? Oke, sekarang sini gua masuk ya, karena lu udah cukup menyampaikan apa yang lu ketahui. Sekarang gua kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu, sesuai dengan yang tertulis baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Pertama sekali ya, Yahudi mempunyai hukuman matinya sendiri. Dia ada 4. Pertama dicekik, kedua dibakar, ketiga dipenggal, keempat digantung. Tidak ada satupun penyaliban.
Tidak ada satupun penyaliban. Itu satu. Lalu yang kedua, Yahudi mempunyai konsep tikum soverim, atau semua hukum bisa dibatalkan asalkan hukum itu bisa menyelamatkan nyawa. Itulah kenapa gua bawa ke Amsal 21 gitu. Bagi keimanan Yahudi, orang yang mati dan kehidupannya jelek di belakang itu adalah tebusan bagi orang yang benar. Nah, kita semua kebanyakan sepakat Yesus ini adalah orang yang benar. Sehingga kalau orang yang benar ini yang mati, walaupun cara matinya dengan cara pagan karena Roma, itu nggak dibenarkan karena kontradiksi dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana yang tertulis di Amsal. Nggak dibenarkan itu, gitu. Jadi pengorbanan bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang fasik yang mati bagi mereka orang yang benar, bukan dibalik orang-orang yang benar mati berkorban untuk orang-orang yang fasik. Nggak gitu konsepnya. Itu dalam Yahudi, gitu. Itu yang harus dibenarkan terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, lalu kalau bukan Yesus yang orang benar ini, gimana kita tahunya bahwa itu bukan Yesus, kan gitu? Sekarang kita perhatikan jejak hidup Yesus dari yang diceritakan di Matius sampai ke Yohanes 18. Kita perhatikan di sana bagaimana ketika Yesus mengajarkan mengenai ketuhanan. Di situ kita melihat satu ciri gitu. Yesus selalu memanggil Tuhan dengan sebutan waktu itu yaitu Bapa, Bapa dan Bapa gitu. Tapi ketika disalibkan, lihat apa yang terjadi. Apakah dia memanggil Bapa? Enggak. Orang yang disalibkan ini dia memanggil Eli. El. Kalau ada apa namanya? Kalau di Islam tuh apa namanya? Kalau ada kasrohnya atau huruf I itu jatuhnya menjadi kepemilikan, genitif. Jadinya Eli. Tuhanku gitu. Kalau memang itu yang Yesus yang asli, kenapa berubah cara pengucapannya? Itu reder. Itulah kenapa Yesus yang selama mengajar di bumi dengan posisi orang yang disalibkan itu bukan Yesus lagi, sudah berbeda. Sudah berbeda, Radar. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang yang kedua, Radar. Silakan dibuka. Ketik di situ Sanhedrin. Kita ambil waktu nggak apa-apa ya. Jangan terkejar waktu sampai guru udah datang. Diketik Sanhedrin di Google. Udah? Spasi 43A 14 spasi 20 ya. 43A spasi 20. Membahas tentang pengadilan dan eksekusi Yesus. Spasi lagi Sefaria. Ya, menurut Talmud. Iya, dibuka. Langsung dibuka di Sefarianya. Kalau nggak ketemu bilang. 43A 20. Betul. Sefaria. Sefaria tulisannya biasa. Pakai Fanta, Sefaria, iya. Sabar. Aman, waktu panjang. Sefaria. Nggak ada Sefaria. Ketikan Sanhedrinnya udah bener belum? San, S-A-N, iya. H-E-N, D-R-I-N. Sudah. Sudah. Sanhedrin 43A 20. Lalu kalau ada website Sefaria itu di tab. Oh iya. Ada ya? Bisa bahasa Inggris? Oh ya, sedikit. Oke, kita langsung di paragraf yang dibutuhkan. Kebaca nggak The Mishnah Teaches? Kebaca nggak? Ada di situ The Mishnah Teaches. Ini yang langsung terbuka ini The Mishnah Teaches. Iya, benar yang itu berarti ya. Oke, kita lanjut ya. The Mishnah teaches that a crier goes out before the condemned man. This indicates that it is only before him while he is being led to his execution. That yes, the crier goes out, but from the outset before the accused is convicted. He doesn't go out. The Gemara raises a difficulty, but isn't it taught in Baraita? Di sini masuk nih.
Ketika Yahudi sedang pengajaran, mereka selalu mengambil contoh kasus yang terjadi di bangsa mereka. Nah, contoh kasus ini yang akan kita baca ya. Rader nyimak ya. Iya. Oke. Nah, di sini dikatakan, gua pakai bahasa Indonesia. Di hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Gua ulang lagi. Di hari Paskah, di sore hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Oke. Nah, ini yang Kristen nggak tahu. Yahudi mengimani Yesus dengan cara mereka. Sanhedrin adalah kitab mengenai hukuman mati yang mereka punya. Dan di sana diceritakan Yesus telah mereka bunuh dengan cara dirajam, bukan disalib. Jauh berbeda konsepnya. Lalu kemudian Kristen mengimani Yesus itu mati di salib gitu. Inilah kenapa gua bilang tadi, orang yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus yang orang baik ini, yang utusan Tuhan ini, yang mengajarkan kasih ini, bukan gitu. Karena baik dari Yahudi dan Nasrani kalau di Islam itu, mereka berdua sama-sama salah dalam menghukumi kematian Yesus. Sampai sini nangkap, brother? Iya, nangkap. Mantap. Itulah kenapa datang agama evaluator, agama yang meluruskan segala penyimpangan-penyimpangan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang menjelaskan di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171 bahwa Nabi Isa Al-Masih, atau yang kalian kenal Yesus yang Kristen, atau dikenal Yesua untuk yang mesianik, dia tidak disalibkan untuk kalian Kristen dan juga tidak dibunuh untuk orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia utusan Tuhan, agen Tuhan untuk menyebarkan apa yang Tuhan perintahkan. Gak mungkin dibiarkan mati sia-sia. Itulah kenapa dia diselamatkan, sehingga yang disalib bukanlah Yesus yang asli. Gitu, Raider. Itu kebenarannya. Sekarang tinggal proses lu untuk mengolahnya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Guru Nda? Iya. Kalau menurut saya sih ya, dia benar disalib. Jadi bukan orang lain atau siapapun, karena kalau seandainya dia menyamarkan orang lain atau bagaimana, berarti dia mengajarkan untuk menipu gitu. Nah, itu berarti menggagalkan ajaran kasihnya dia. Itu berarti tidak genap. Oke, kalau siap, oke. Ini tuduhan yang sangat besar ketika seorang nabi Tuhan diselamatkan dari malapetaka, maka dibilang menipu gitu. Karena yang namanya menipu artinya dia sudah menjanjikan penyaliban itu akan terjadi untuk dirinya. Oh tidak. Kematian dia itu akan terjadi untuk. Kalau begitu jangan dibilang menipu, karena dia tidak pernah menjanjikan. Berarti dia bikin skenario dong. Begitu. Bukan bikin berarti skenario apa ya? Ya kan? Nggak ada skenario di sini. Di sini Yesus mengajarkan. Dia menyamarkan dirinya dengan orang lain yang sama dengan dia. Itu kan berarti dia membuat skenario. Berarti menipu dong. Loh, bukan menipu dong. Orang-orang di sini aja yang tidak tahu kalau Nabi Isa atau Yesus ini sudah diselamatkan, sehingga mereka mengambil yang lain. Itulah kenapa ada pertentangan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi bilang sudah dirajam, Nasrani bilang sudah disalib gitu kan. Dan kalau memang dua-duanya benar gitu ya, harusnya yang Kristen mempunyai data dari orang-orang Roma, yang dimana orang Roma kalau secara sejarah well documented, dia tahu siapa saja yang dia salibkan ketika itu adalah tokoh-tokoh penting. Tapi apakah ada di sana? Sayang sekali tidak ada. Sebenarnya sih mengenai intinya ya, mengenai apa disalibnya atau kayak gimananya itu, intinya itu ajaran kasihnya itu saja sih. Itu betul, ajaran kasihnya gue setuju, tapi penyalibannya itu terlalu dikultuskan dan itu hal yang mengada-ngada. Itu yang mau gue sampaikan, Raden. Iya. Keras sih, iya keras yang gue sampaikan. Tapi kenyataannya begini.
itu yang saya tidak setuju dengan Kristen ya. Saya tidak setuju dengan agama Kristen karena Darel, gua berhasil. Dia tidak setuju dengan Kristen. Selamat datang di kebenaran. Lanjut, Rader. saya juga tidak setuju dengan Islam. Bukan berarti Gak ada masalah. Kalau sama Islam nggak setuju kan memang dari posisi awal begitu. Tapi kalau sudah tidak setuju dengan Kristen itu progres. Lanjut. Betul, karena memang bagi saya itu manusia itu tidak ada agama. Dari dulu tuh memang tidak ada agama. Tidak dipisah-pisahkan, tidak dikelompok-kelompokkan. Manusia itu hanya berupa bangsa-bangsa itu saja. Tidak ada yang namanya agama ya paling penyembah segala macam lah. Intinya jadi yang seperti saya bilang tadi, dia betul-betul mengajarkan kasih dan dia genapkan begitu ajaran kasihnya itu gitu. Seandainya dia menyamarkan diri dengan orang lain, otomatis ya ketahuan ya. Jadi dari agama Islam kan ketahuan nih, atau diceritakan bahwa bukan orang lain, bukan Isa misalnya, tapi orang lain. Lah, katanya dia ini gini, kalau ditampar ya dikasih, kalau dibunuh ya kasih, bunuh gitu loh. Dia kan dalam ayat berapa itu, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa mati adalah suatu keuntungan gitu. Lah, dia kenapa Tunggu kan? Terus gini, Rader, sebentar. Pertama yang paling terakhir dulu gue komenin, mati adalah sebuah keuntungan. Itu Paulus yang berbicara, bukan Yesus. Lalu yang kedua, bukan itu apa? Mati apa itu yang ya mati adalah keuntungan. Itu yang enggak ada ayat juga yang mati, tapi yang dari katanya Yesus sendiri gitu. Intinya itulah. Iya. Nah, berikutnya yang mau gua komen adalah kita lihat konsep mengenai pengorbanan yang Yesus lakukan gitu dengan menyalibkan dirinya. Kita lihat dari kronologinya, timelinenya gitu. Kalau memang Yesus ingin berkorban sesuai dengan yang Kristen impi-impikan gitu kan, atau Rader impi-impikan gitu, kenapa dia bersembunyi dulu di Getsemani? Kenapa ketika dia mau ditangkap oleh Yahudi, diserahkan kepada Roma, dia menghilang berkali-kali? Apa ini? Ya kan saya tadi bilang dia manusia kan. Normal. Itu dia gitu loh. Bukan. Yang namanya nabi, dia konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nggak mungkin ketika ditangkap lalu dia bilang dirinya berkorban. Nggak mungkin. Pasti kalau dia berkorban, dia datang sendiri ke tempat Roma dan menyerahkan dirinya. Ini saya yang dianggap memberontak oleh Yahudi. Salibkan saya, lepaskan orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Rader? Yesus disalibkan, bait suci hancur gitu. Apa? Silakan. Ini yang tadi di awal yang saya bilang, yang Yesus sendiri pernah bilang bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa ya. Jadi semua rencana masa depan itu dia tahu gitu loh. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Memang tidak tertulis, tapi itu yang saya pahami di perjalanan menurut cerita Alkitab. Jadi dia sebagai manusia, dia itu ketakutan juga gitu. Dia minta penguatan gitu. Iya, gue ngerti penguatan. Makanya dia berdoa nanti di Taman Getsemani, lalu kemudian malaikat datang, lalu kemudian mengatakan begini dan begitu. Akhirnya Panglima kami juga hadir. Alhamdulillah. Mantap, Guruna, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Gurunda di Yesus Kristus Yesus lagi balik ke situ. Tapi di penyalibannya gitu. Silakan Gurunda. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai penyaliban, kembali dulu kepada hukum salib ini. Salib ini diperuntukkan untuk siapa dulu? Kalau menurut Elohim, salib untuk siapa? Menurut Yahudi, salib untuk siapa? Menurut Roma, salib untuk siapa? Kalau menurut gereja, salib untuk nebus dosa waris. Tunggu dulu, simpan itu dulu. Karena itu doktrin. Itu doktrin yang muncul belakangan. Dudukkan perkara salib dulu pada tempatnya. Bisa nggak saudara menjelaskan ke kami, hukuman salib ini diperuntukkan oleh Tuhan untuk siapa? Nah, pertama saya tidak percaya doktrin gereja. Itu
Jadi saya tidak percaya mengenai bukan saya tidak percaya ya mengenai penebusan dosa waktu Yesus sendiri disalib itu katanya menembus dosa itu bagi saya itu teori gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya dia menebus dosa, dia hanya bilang saya jalan kebenaran. Ya. Nah, terus jadi saya itu teori-teori atau doktrin-doktrin ya yang saya percaya dia disalib itu hanya untuk menggenapkan ajaran kasihnya saja. Maksudnya mengenai yang lain kasihilah musuhmu toh. Jangan jika ditampar pipi sebelah kiri berikan sebelah kanan, ajaran kasihnya itu dia. Doktrin dibunuh itu doktrin itu Roma jangan melawan gitu. Iya, jadi kasih menurut saudara itu apa? Kasih itu apa? Implementasi kasih itu apa? Membiarkan para pelaku maksiat itu untuk melakukan kemaksiatan, melegalkan kemaksiatannya dengan mengorbankan diri Anda atau gimana? Apapun itu, gitu. Loh, ini tidak bisa. Gini. Kan kita bicara Alkitab ya. Kita bicara Alkitab. Yeah. Dari awal kelahiran sampai penyaliban atau kematiannya Yesus sendiri, dia tidak pernah berbuat apapun yang melawan. Nah, berarti bukan dia yang disalib dong. Ya, kalau bukan dia disalib, berarti dia menipu dong. Berarti bukan menipu. Dia tidak mengajarkan kasih. Kasihnya bukan dia menipu. tidak genap gitu. Anda yang salah. Anda yang salah mendudukkan konsep. Salib itu hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kenapa larinya ke kasih? Anda yang salah. Anda keliru mendudukkan kasih itu adalah berkorban di atas salib. Itu ajaran siapa? Salib itu dudukan dulu. Salib itu adalah hukuman Elohim kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan syarat kedua, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim. Gak ada hubungannya dengan kasih. Kasih itu tanggapan Anda sendiri. Itu mimpi Anda. Itu ajaran lain. Ya itu mengenai disalib karena hukuman dari Elohim itu ajaran yang saya tidak percaya. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep kasih itu salib? Jadi gini. Disitulah Yesua ingin meluruskan gitu loh. Iya, jangan Anda cuma dengarkan ya saudara. Jangan Anda lebih dengar. Jangan Anda lebih Tuhan dari Yesus, jangan. Loh. Jangan Anda itu lebih pantas disembah oleh orang gereja daripada Yesus. Maksudnya gini, jangan Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Jangan. Nanti Anda dibilang gila nanti dibilangnya. Apa yang saya percaya itu tidak butuh dalil. Hanya Anda tidak pantas diskusi dengan kami berarti. Tidak. Karena Anda diskusi dengan dengan pohon pisang kalau gitu. Saya pengikut ajaran Yesua itu aja. Tapi saya bukan Kristen. Ajaran Yesua, oke. Di mana Yesua mengajarkan bahwa kasih itu adalah bunuh diri untuk menebus dosa orang? Dia tidak bunuh diri. Lalu apa? Dia difitnah. Dia difitnah. Sekarang kalau Yesus difitnah lantas kemudian dia disalib, hasil fitnahan itu Anda katakan kasih, gitu. Ternyata Anda menyebut sendiri disalibnya Yesus karena fitnah. Dia saya berulang kali mengatakan dia menggenapi ajarannya gitu loh. Menggenapi yang apa yang digenapinya? Kalau seandainya dia melawan, ya, dia membunuh juga. Berarti kenapa harus membunuh? Bohong dong. Atau dia menghindar, atau dia lari, atau dia naik surga. Saudara, tunggu dulu. Sedangkan dia bilang berikan pipi kirimu jika pipi kananmu ditampar. Dia sendiri yang ngajarin itu gitu loh. Ya dia menggenapi. Itu aja. Mengenai Trinitas apa segala macam ya. Itu bagi saya teori semuanya. Ya Anda juga berteori. Itu nggak ada dalilnya orang mati untuk nebus dosa atau orang mati untuk menunjukkan kasih itu teori. Saya tidak bilang dia nebus dosa. Dosa.
Tapi apa Itu yang Anda ingin saya jual bilang di dia situ? mengenapi ajarannya aja. Apa yang Anda ingin jual dengan Yesus mati di salib itu apa? Lah, saya kan ulang-ulang bilang dia menggenapi ajarannya. Ajaran Kasih, apa itu yang aja. digenapinya? Kasih, maksudnya? Kasih, jangan melawan, gitu. Mau Waduh. difitnah kek, mau diapain, mau dibunuh, jangan melawan. Waduh. Ya, kita akan apa? Akan dapat upahnya gitu. Enggak, Anda Enggak, ke ini jadi ke gini, karena Anda ke Anda hutan, selalu Anda apa? ke hutan. Anda ke hutan. Karena tidak layak diskusi orang tak berakal dengan saya. Yang berakal aja. Kasih tapi bunuh orang, dange. Gondrong, percuma Anda gondrong, otak nggak berfungsi. Isi kepala sudah lari ke rambut semua, jadi otak nggak ada. Kasih. Apa kasih? Kasih itu mengasihi, bukan membunuh. Cuci rambut pakai rinso, itu otakmu itu kotor gara-gara rambutmu itu terlalu tidak pernah dicuci itu. Aku tidak butuh dalil. Diskusi dengan saya nggak butuh dalil ya. Di gereja, jangan di sini. Ngomong panjang lebar nggak pakai dalil. Mau ngapain nggak pakai dalil? Halo. Halo Daryl. Halo. Saudara Dare. Iya, Kores halo. Juma. Iya, halo. Iya. Ya. Amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Ya, betul, pengikut. amanat agung itu. Nah, kita mau ikut kemana ini? Ikut sama siapa kita? Ke Medan. Oh, ke Medan, ikut ke Medan. Kita ikut kemana kita ini? Ikut ke pada jalan keselamatan. Jangan ribut. Jalan keselamatan, yang mana jalan keselamatan itu? Ikut kan perintahnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang memerintahkan menyembah Yesus itu siapa? Yang memerintahkan menyembah Kristus itu siapa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan. Siapa dia ini yang memerintahkan menyembah Kristus? Ya, benar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya, jadi baptis dalam nama Bapa, artinya Allah Bapa. Putra adalah Yesus, dan Roh Kudus itu adalah yang Roh Kudus yang turun setelah kenaikan Yesus ke surga. Ya, itu tidak masalah, itu silakan aja baptisan, tidak apa-apa, mandi-mandian tidak apa-apa. Yang saya tanya ini, siapa yang mengajarkan? Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Yesus. Anak Maria tidak. Lalu siapa? Yesus. Di mana Yesus memerintahkan itu? Secara spesifik Yesus memang nggak suruh, dia tidak meminta. Berarti nggak ada, berarti kalian karang-karang sendiri berarti. Berarti ngarang sendiri kalian itu. Atau ada yang mengajak kalian, yang membisik ke kalian di dalam hati kalian untuk nyembah kepadanya, si Kristus ini. Oke, sebentar. Mungkin kau tahu bahwa pada saat kebangkitan Yesus di rumah itu, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di situ Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu permainan kata-kata itu. Sekarang yang dibahas ini yang memerintahkan kan polanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Benar. Nah, siapa yang memerintahkan menyembah Kristus? Pada saat
Yesus hidup, Kristus itu belum muncul mungkin. Namanya Kristus belum ada kata-kata Kristus itu. Mana ada? Nggak ada. Yesus mengatakan, jangan kau ajarkan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Yesus itu ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu, Yesus mengatakan, apa yang kau katakan ini bukan berasal dari dirimu tapi berasal dari Allah. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Ketika Petrus mengatakan itu, berarti dia mengakui kalau dirinya adalah Kristus. Dia sudah tahu berarti dirinya Kristus. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan menyembah Kristus? Kristus adalah Allah yang sudah dijanjikan akan datang ke dunia. Itulah makanya saya lupa, Mazmur mengatakan bahwa Immanuel itu sudah dinubuatkan, kata-kata Immanuel itu. Saya tidak tanya Yesus itu siapa, saya tanya siapa yang mengajarkan. Kan polanya, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus tidak pernah menerima kuasa, tapi oknum ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku, pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang memerintahkan kepadamu menyembah Kristus? Untuk apa disembah kalau dia sudah membuktikan dia Tuhan? Untuk apa dia gini? Tidak perlu kita mengatakan orang itu kaya atau miskin. Kalau kita sudah lihat dia pakai apa, Mercy atau pakai apa ya, limosin. Mungkinkah kau ajarlah mengatakan mereka, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan sampai dirikan gereja, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Berarti ada yang memerintahkan semua itu. Pertanyaan saya. Ada yang membenarkan dan makhluk mana yang mengajarkan itu? Kan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, kok kalian telatin minggu ibadah, makan babi, apa segala macam, tidak bersunat, memuji Yesus. Tapi kok Yesus tidak mengenal kalian? Maka muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang mengantarkan dan mengajarkan dan memerintahkan, memimpin kalian menjadi Kristen? Kalau Yesus sendiri tidak ada data untuk memerintahkan kalian seperti yang sekarang ini. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Berarti ada yang memerintahkan. Segala sesuatu berarti konsep. Konsep artinya segala sesuatu, artinya kumpulan perintah-perintah yang menghantarkan orang-orang yang mengikuti perintah itu menjadi sesuatu, mengantarkan kepada mereka dalam satu keadaan. Contoh, Nabi Muhammad memerintahkan aturan A sampai Z, melahirkan orang itu menjadi Islam. Nabi Musa mengajarkan dari A sampai Z sehingga orang yang mempraktikkan itu menjadi Yudaism. Ada yang memerintahkan nih dari A sampai Z sehingga mengantarkan orang ini menjadi Kristen. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan komponen perintah sehingga melahirkan sebuah keyakinan berupa Kristen? Yesus anak Maria bukan, tidak mungkin, mustahil. Itu tidak pernah diajarkan. Lalu siapa Kristus ini, yang satu ini? Yang Kristus yang satu ini yang mana? Iya, tenang dulu, biar ku jawab. Yang menyusun konsep-konsep kekristenan itu, baik itu Tritunggal, Bang baik Afida, itu ikrar aku percaya dan seterusnya, baik itu apa segala macam, itu diturunkan, diselesaikan konsep itu dibuat oleh rasul-rasul. Oh, jadi yang bangkit dari kubur ini rasul? Oh, sayang. Loh, bangkit dari kan kubur yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Ini yang kita sedang cari. Ini yang keluar dari konsep kubur ini Kristus mana? Konsep. Kalau yang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kematian Yesus. Nah, mana Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, menyembah dirinya, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Mana? Salah kau Juma. Kristen bukan dia, bukan suruh jadi Kristen. Kau salah pula. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat ajaran dari sesuatu itu yang kalian sebut Roh Kudus, si pembisik ini, itu yang menghantarkan kalian menjadi Kristen. Siapa?
Ya Kristus yang keluar dari kubur, siapa lagi? Oh, benar. Ya betul lah. Nah, kalau itu adalah anak Maria, berarti anak Maria yang mengajarkan dirinya untuk diibadahi, untuk disembah di gereja. Mana perintah itu? Tunjukkan. Ada? Maksudmu yang mana? Anak Maria yang keluar dari yang bangkit dari kubur itu. Loh, kalau anak Maria yang keluar dari kubur, berarti dia pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia pernah mengajarkan orang-orang untuk menjadi Kristen, makan babi, tidak bersunat. Adakah? Faktanya nggak pernah. Di mana? Coba tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan kemudian untuk satu aja yang sederhana, untuk ibadah minggu itu di mana? Oh, nggak ada untuk ibadah minggu. Nggak ada. Betul. Berarti yang mengajarkan segala sesuatu kepada Kristen ini siapa? Para rasul. Berarti bukan Yesus. Untuk apa? Yesus nggak selalu di situ kan, dia menurut Lalu yang Kudus mengatakan ajarlah segala melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan ini siapa? Di mana tuh tertulis itu? Biar Matius 28 nomor 20. Oh, setelah keluar dari kubur, Benar. Nah, itu dia keluar dari kubur. Terus murid-muridnya ragu. Ketika melihat ini kok keluar dari kubur, murid ragu, tidak percaya. Lalu dia mendekati murid-murid dan mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Yesus anak Maria kan tidak pernah menerima kuasa dia. Iblis mundur setelah mencoba Yesus, iblis mundur. Kata iblis, Yesus, jika kau sembah aku, kata Yesus, kata iblis, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun aku kehendaki. Tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur iblis dan menunggu waktu yang tepat. Iblis di situ. Nah, dia mundur, lalu kemudian dia menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat dia mundur itu, masuk ke dalam pengajaran lanjutan. Ada oknum yang keluar dari kubur yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Kok jadi oknum? Lalu siapa? Kalau bukan oknum? Ya, Yesus oknum sendiri. Yesus bangkit dari kubur. Itu oknum atau bukan? Oknum atau bukan? Oknum apa? Oknum yang bangkit dari kubur. Yesus. Makhluk yang keluar dari kubur. Iya. Nah, sekarang makhluk ini mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Benar. Yesus anak Maria pernah menerima kuasa enggak? Dia penguasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kok penguasa. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekarang makhluk yang keluar dari kubur ini kepadaku telah diberi kuasa. Betul. Siapa dia ini? Siapa yang memberikannya kuasa? Bapa. Di mana dalilnya? Bapa. Ya, di mana dalilnya Bapa memberikan kuasa kepada Yesus? Di mana dalilnya? Yesus tadi, yang ayat yang kau sebutkan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Itu di bumi dan di surga, di langit. Dengar. Ya, siapa itu yang memberi kuasa itu siapa? Bapa. Di mana dalilnya Bapa memberi kuasa, dan di mana dalilnya Bapa menjanjikan kuasa kepada Yesus? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Bukankah iblis yang menjanjikan kuasa? Siapa menjanjikan kuasa? Iblis, bukan penipu. Iblis. Iya, betul. Iblis kan begini. Benar. Iblis itu kan tapi faktanya dia berkuasa. Yesus sendiri mengatakan itu. Yesus yang mengatakan kok. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan. Mana ada yang bilang Yesus berkuasa? Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12 nomor 31. Mana ada berkata Yesus berkuasa? Dia mengatakan iblis itu penguasa. Yang mengatakan iblis itu penguasa iblis sendiri. Dia Yesus yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa. Yesus yang mengatakan. Yohanes 12 nomor 31. Panggil sini iblis biar ku tampar iblis. Yesusnya kau tampar, Yesus yang kau tampar. Karena Yesus yang mengatakan itu. Sedangkan sama aku aja iblis nggak berkuasa, apalagi sama Yesus. Bagaimana mau berkuasa kalau kau neneknya iblis? Yohanes 12 nomor 31. Ingat, kalau orang sombong dan bodoh saya turunkan.
Ayo kita Silakan, baca. Anda. Baca ayatnya. Iya, Baca silakan. ayatnya. Silakan kau baca. Saya sudah menunjukkan samamu. Jangan sombong kalau masih status Enggak. belajar. Jangan Yohanes gitu juga sama kau juga. 12 Yohanes 12 nomor 31. Yesus sendiri mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Berarti iblis telah memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini. Jangankan sama Yesus, cuma aku bilang sama aku aja iblis gak berkuasa. Yesus itu digendong, dibawa, dibopong ke padang gurun sampai ke bait bumbungan bait suci aja dibawa Yesusmu itu. Jangan kau sombong. Jangan kau sombong. Yesus itu diobo-obo sama setan. Jangan kau sombong. Dibawa Lukas oleh 4, Roh Kudus. Lukas 4, Matius 4, Tuhan kau itu yang bernama Yesus itu diobo-obo sama setan, jadi mainan. Jangan kau sombong. Kapan Yesus mengatakan, jangan sombong. Dalil itu, dalil. Yesus berkata, enyahlah kau iblis, kan? Iya, setelah dia dicobai, dia sudah mengatakan, enyahlah kau iblis. Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Benar. Kan itu betul itu. Nah, Yesus berhasil nggak menerima kuasa dari iblis? Tidak, dia enggak. Tidak kan? Dia kan? tidak. Nah, tidak. Kenapa? Karena Yesus adalah penguasanya. Iblis kan menipu. Yohanes sendiri yang menuliskan, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar dari perut bumi. Baca Yohanes 12:31. Baca. Baca dalil kitabmu itu. Yesus yang mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Berarti yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Sehingga dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Siapa yang merintahkan ibadah minggu? Yesus atau iblis? Yesus nggak ada dalil. Yang memerintahkan yang keluar dari kubur. Siapa yang memerintahkan makan babi, makan yang diharamkan? Yesus enggak. Yang memerintahkan Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Makhluk yang keluar dari kubur. Makanya Yesus nanti ketika kalian bertemu, kalian diingkari. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena Yesus yang kalian panggil itu bukan Yesus anak Maria. Yesus lain. Yang Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itulah yang kamu ikuti. Kami diajak juga ikut. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Tunggu dulu. Ikut siapa? Ikut Kristus yang mana? Yang di padang gurun? Oh, tunggu dulu. Sekarang ku tanya kau. Apakah Muhammad bisa menyelamatkanmu? Bisa. Kenapa tidak? Karena ajarannya sudah sangat jelas. Nabiku Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Beliau penghapus. Beliau bukan penebus. Kalau penebus itu levelnya tai sapi. Keluaran 29 nomor 14. Domba, kambing, itu penebus. Binatang yang jadi penebus. Nabiku Nabi Muhammad, Al-Quran jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baca juga Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jelas itu. Wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan pengikutnya. Wah, keren nabiku. Tapi tidak perlu metong untuk nebus dosa, untuk menghapus dosa, enggak. Itu ajaran koplak. Nah, sekarang kembali kepada tema. Kami harus menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ayo. Tunggu dulu. Kristus yang mana? Amanat agung itu memang memerintahkan kami, memerintahkan umatnya untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Jadikanlah. Kalau nggak mau, nah, jadikan. Sebentar, kamu mau menjadikan kami, tunggu dulu. Sebelum kau menjadikan, langkai dulu ilmunya. Sebentar, gantian lah Juma. Kalau kau nggak mau
Kalau kau nggak mau mendengarkan Injil, mengikuti Injil juga nggak masalah. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Kan begitu konsepnya ini. Dalilnya tidak begitu. Sebentar, Mesias palsu. Kita masuk ke ranah Mesias palsu. Siapakah yang dimaksudkan Yesus yang menjadi Mesias palsu, yang mengaku-ngaku Mesias? Yang dimaksudkannya itu adalah yang datang setelah dia mengaku-ngaku bisa menghapuskan dosa seperti kata nabimu itu. Maka di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebenarnya di mana dalilnya? Di mana? Tidak ada, nabimu kan belakangan. Bagaimana kau minta di mana dalilnya bahwa Mesias palsu itu bisa menghapus dosa? Dalilnya di mana? Jadi Mesias, nabimu mensetarakan diri dengan Mesias. Yesus mensetarakan diri dan menjadikan dia baginda. Mesiasmu itu korban. Betul. Dia itu Mesiasku tumbal. itu Nabiku Muhammad bukan tumbal. Nabiku Muhammad itu mengajarkan bagaimana caranya menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Itu nabiku. Sekarang aku tanya kau, bagaimana cara nabimu menghapus dosamu? Gampang, bertobat. Caranya? Bertobat segampang itu? Iya dong. Lalu mau ngapain? Lalu mau ngapain? Ya segampang itu. Memang segampang itu. Makanya Yesus mengajarkan, dengar, kata Yesus apa? Bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Ayo. Segampang itu. Makanya nabiku mengajarkan wa yuzakkihim, beliau datang untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Kau udah bertobat kau? Setiap saat saya bertobat. Setiap saat. Tobatku, dengar, tobatku. Saya barusan bertobat 4 rakaat saya sholat. Dosa saya dari subuh sampai zuhur, saya bertobat di zuhur. Dosa saya terhapuskan. Dosa saya di zuhur ini sampai ke asar, saya istighfar kepada Tuhanku, bertobat kepada Tuhan, terhapus. Dari asar sampai ke maghrib, dosa-dosaku terhapus. Dari maghrib ke isya terhapus. Isya ke subuh terhapus. Apalagi? Berarti kami tidak butuh tumbal. Kami tidak butuh tumbal untuk orang lain menjadi korban. Kami harus mempertanggungjawabkan diri kami di hadapan Tuhan kami sendiri. Kami diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan kami masing-masing. Tidak seperti kalian. Kalian yang melakukan, Tuhan kalian yang mati. Belum kau jawab aku. Apakah kau punya dosa Juma? Apa ada dosamu? Setiap manusia itu punya dosa mata, melihat Tapi HP. Udah dihapuskan dosamu melalui sholat tadi. Melihat HP, tiba-tiba ada yang memposting hal-hal yang tidak selayaknya. Itu dosa. Mendengarkan suara yang tidak selayaknya, dosa. Setiap saat dosa itu menghantui manusia. Maka selayaknya kita setiap saat pula harus bertobat. Yesus mati 1 kali. Nah, kalau kalian berdosa lagi, gimana cara Anda menghapuskan? Mati lagi Yesus. Bangkit lagi dari kubur, salib lagi. Dosaku sudah dihapuskan. Kalau kamu melakukan dosa lagi, bahkan dosaku yang akan kulakukan tidak sengaja dan aku meminta ampun pun akan dihapuskan. Ya kau minta ampun, berarti ikut-ikutan Islam. Oh, beda bos, beda. Ikut-ikutan berarti kau minta ampun. Tapi sudah ada tumbal, kau ikut-ikutan minta ampun. Gimana ini? Kau minta ampun? Kau minta ampun? Berarti bertobat dong. Berarti bagaimana konsep? Gimana dengan tumbal kalian di atas salib? Kok bertobat lagi? Lucu ente. Ikut-ikutan Islam. Oh sorry. Oh kok sorry. Loh, kenapa kamu bertobat? Kenapa kau bertobat? Ya, kenapa bisa? Mana ajaran Yesus yang bertobat? Ada? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kata Yohanes ya. Itu pintar. Berarti tidak perlu penebusan dosa, cakangku. Terjebak kau kan? Makanya konsep tumbal itu hanya untuk melegalkan kemudian ajaran yang keluar dari kubur itu agar dia dituhankan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, kalau kau menuhankan aku, segala kuasa yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Menipu. Di situ iblis menipu.
Masuklah kemudian orang yang dikutuk Tuhan itu dalam kubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Keluar. Pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ente korbannya. Ente korbannya. Itu bukan Yesus. Yesus tidak menerima kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 12:31, iblis itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa ini? Orang yang nanti ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya Markus mencatat. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan apa? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Berarti sudah bukan Yesus. Sudah bukan Yesus ini yang keluar dari kubur. Sekarang karena dia dalam rupa lain. Tanya lagi. Siapakah pemilik surga? Tanya lagi. Alam semesta ini beserta seluruh isinya termasuk iblis itu adalah kepunyaan pencipta langit dan bumi. Siapa sekarang yang saat ini berada di surga? Tidak ada. Surga masih kosong. Oke. Nabi Muhammad SAW sekarang berada di mana? Alam barzah. Turun aku. Kupikir dia di surga. Yesus di mana? Berada di surga. Mana surga. dalilnya? Mana dalilnya? Saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Bahkan saya ke gereja besok kalau ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus kemarin ada di surga? Saya ke gereja besok. Dengar. Saya besok ke gereja kalau ada dalilnya Yesus ke surga. Mana dalil? Yesus terangkat ke surga. Enggak kau lihat. Tunjukkan ke saya. Yesus terangkat ke surga. Di depan mata para apostolos, murid-muridnya dia terangkat ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga. Ke surga atau ke langit? Ke surga. Oke, kita buka dalil. Buka dalil. Oke, silakan. Di mana tertulis dia ke surga? Bukalah dalilnya. Silakan. Di mana? Lah, ente yang mengatakan dia ke surga kok. Kupikirnya nabimu ada di surga. Iya, mana dalilnya Yesus mau ke surga? Mana dalilnya? Mana Yesus mau ke surga mana? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udah dibilang Yesus terangkat ke semua, menyaksikan dia terangkat ke surga. Iya, mana dalil? Saya butuh dalil. Mana? Lagi nggak ada kalian ini korban penipuan. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Iya, itu terjemahan salah untuk menipu kalian. Itulah yang dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Terjemahan pun digunakan untuk menyesatkan. Lalu di dalam original teksnya yang tertulis itu Uranon atau Uranos, artinya langit, bukan surga. Ku tanya kau Juma, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Sama ini Gurunda namain dikit ya Gurunda ya. Kasihan. Silakan tidak kasihan. Sama kayak gini juga Darel. Kan katanya Yesus naik ke surga ini kelihatan sama saksi banyak ya. Benar. Bohong. Nah, terus kalau misalnya saksi banyak melihat gitu kan, kenapa sekarang surganya nggak kelihatan? Kan banyak yang lihat dulu. Kok sekarang jadi nggak kelihatan? Dia terus naik dan menghilang di awan-awan. Oh, itu UFO kalau gitu. UFO itu. Kirain ke surga, ternyata di awan-awan nyangkut. Iya, naik UFO itu bre, Mr. Bean. Karena kalau lu lihat sekarang ini surganya, iya. Tadi katanya ke surga, ternyata nyangkut di awan-awan. Layangan kali. Sudah Alkitab ini. Layangan kali. Mana? Ternyata di awan-awan dia. Yesus. Di mana? Yesus di awan-awan. Dikira surga. Sakitnya tuh di sini. Tanya dulu Cuma. Alam barzah di mana Cuma? Di bawah atau di atas? Tunggu dulu. Tunjukkan dulu dalilnya Yesus di surga. Dalil dulu. Mungkin saya mau buka kamera ini. Jeda dulu aku yang apa? Iya, jeda. Bisa buka kamera Dinda? Bisa banget Gurunda, aman. Everything is underwear. Kita permalukan penyembah Kristus makhluk padang gurun ini teman-teman. Ini kalau dibawa ke kritik teks mampus ini. Karena cuma 2 itu kesaksian itu, di Markus sama di Lukas. Udah 2 itu doang. Tuh gua bocorin tuh, lu tinggal nyari Darel.
Di Kisah Para Rasul 11. 1 nomor 11. Iya. Sama yang di situ paling kalau udah di KPR udah gampang lah itu. Makanya ini ya kawan-kawan Kristen ya, coba dipahami gitu. Kalau banyak saksinya di jabat pertama ngelihat Yesus naik ke sorga, ini kan sorga artinya kelihatan gitu. Kenapa cuma kelihatan di abad pertama? Kenapa di 2025 nggak kelihatan lagi sorganya? Masa hanyut kayak Gan Eden? Masa hanyut? Halo. Oh udah masuk. Sip. Kisah yang mana? Udah nggak jeda lagi tuh bos. Sebentar. Kisah Rasul 1 ayat 6 dia judul perikopnya kawan. Dia mau ke KPR. Oke. Buka Dinda. KPR 1 6 ya. Ayat 6 dan Cuplis yang mau kena tipu. Sorry. Kayaknya 111 deh, bukan 6 deh. Kisah Para Rasul 1 Coba lihat. nomor 11. 111 kan bukan 111 deh kayaknya. Iya, KPR 1 11 bukan 6. Jadi kau yang lebih tahu Kores. Bukalah dulu Kisah Rasul 1 ayat 6. Dia judul Ini nggak nurut dia anjir. Nih. Itu berbicara mengenai Herodes itu. Terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Sweet. Bukan dalam bahasa bos. Sorry bos. Baca. Malu aja. Baca. Buka lu. Satu perangkat tadi aku. Maka jeda. Nah ini ya, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Gue bilang juga KPR 111 ini nggak nurut nih. Nggak ada 16. Ini judul perikopnya itu. Iya judul perikop. Perikop baru abad berapa ditambahin elah. Nah, terus. Dan dia terangkat kawan nggak dia lalu. Terus kan lalu ada malaikat kan. Sorry bos. Nggak di lambar 11 saya orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang ini kan Yesus ini terangkat ke sorga meninggalkan kamu itu ya. Oke. 11 gue bilang juga. Sorry nggak dalam barzah ya. Sorry nggak level. Iya dimaafin, jangan diulangi. Silakan. Coba original teksnya Dinda tunjukkan. Surga apa tertulis di situ? Aduh. Lemak kali bah. Aduh lemak kali aku menang aku bah. Nggak apa menang dulu sekarang bre. Nah ini ya, ini TBITL. Nah ini sorga Gurunda nih, sorga. Ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga 3772 ya. 3772. Tetap ya. Surga. Klik surga. Strike. Udah dong. Tuh, lagi loading. Alat maga Juma. Kalau pimpinan. Apa artinya? Junjungan ini Oranos. Dalam barzah juga kau. Ini Oranos. Apa? Di sorga boy. Ini Gurunda. Oranos artinya apa? Sorry. Ini. Enggak level lah, enggak level lah. Malu. The sky. Oranos artinya langit. Malu dia. Aduh, nangis darah dia. Kabur. Kabur yang jauh. Malu. Oh, malu. Malu. Makanya jangan jadi Kristen biar nggak malu. Jadi Kristen Yesusnya ya di langit dia. Aduh, kasihan tadi banget. Tadi bilang di awan-awan, udah bener itu di langit. Udah bener dia. Kasihan Delo. Oh mungkin ini Gurunda, mungkin Yesusnya orang Betawi, jadi pakai terjemahannya sorga, mungkin gitu Gurunda. Mungkin. Oh gitu toh. Ya. Malu nggak tuh? Waduh, malu lah. Malunya sampai ke sorga, nyusul. Ngeri. Saya kalau jadi Kristen langsung keluar dari sana. Itu udah. Yesus keluar dia. Iya langsung kabur dia. Pasti dia hantamkan kepalanya di tiang listrik itu. Aduh, malu aku. Kirain surga ternyata bukan. Aduh, parah. Aduh, kenapa tidak bahasa Indonesia saja Yesus berbicaranya ya Allah. Gitu dia. Kalau pakai bahasa Yunani kan kami buta, gitu dia. Malu jadi. Ada lagi yang naik. Malu. Kamu bukan moderator ya, Dek? Naikkan ya, Dek? Bukan, aku bukan moderator. Gak apa-apa, di bawah banyak Gurunda. Ya, Rantau, selamat siang.
Oke, Kristen ya. Yesus juru selamat ya dan Tuhan ya. Ya. Oke, mantap, lanjut. Selamat. Ya, topiknya ini, Yesus Kristus atau Yesus Kristus Yesus. Sebentar. Oke. Boleh dulu nyapa dulu Bang Juma. Oh, nyapa dulu ya, Halo, silakan. Bang. Ya. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga. Makin ganteng aja nih. Udah kurang ini, Sayang Bang. belum gila kayak Anda. Belum kenal Tuhan Yesus nih sayangnya nih. Justru ini upaya untuk mengenal dia, Bang. Makanya jelaskan ke kita Kristus mana yang mengajarkan pergi ke gereja. Karena kalau Kristus anak Maria itu ngajarnya pergi ke Mikdas, ke sinagoge, tempat berkumpulnya orang-orang bersunat dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan gereja itu tempatnya penyembah makhluk gurun yang bernama Kristus itu. Itu loh yang mau kita kenal. Siapa yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu itu siapa? Nah, yang ngajarin siapa? Mengenal Tuhan Yesus tuh loh. Contoh dari perkataannya mengenal Tuhan Yesus tuh bisa. Iya, kayak iblis Contohnya, bermanis-manis. Ketika datang ke Adam di Gan Eden, iblisnya bermanis-manis kan. Hai brother. Enggak, ada kan juga gitu iblisnya. ada juga yang pahit. Bermanis-manis tapi mematikan. Nggak usah ke situ, Abang. Nggak usah ke situ. Tapi kenyataan. Sekarang coba ajarkan aja ke kami. Kalau agama Kristen itu agama benar, kan ada ajakannya menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Itu dulu. Yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus sebenarnya. Hah? Jadi yang keluar dari kubur itu Roh Kudus? Enggak, yang mengajarkan menyembah Tuhan Yesus sama orang Kristen. Lah yang keluar dari itu kubur Roh ini yang Kudus. mengajarkan menyembah kepada Kristus. Enggak ada Roh Kudus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Yang keluar dari kubur ini yang mengajarkan menyembah kepada Kristus. Justru hanya yang ada Roh Kudus itu yang bisa nyembah Tuhan Yesus. Loh, yang mengajar itu loh yang keluar dari kubur loh, Abang. Gimana sih Abang ini? Contoh kan kalau ada Roh Kudusnya pasti paham perkataan Tuhan Yesus begini. Bumi dan langit akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, berarti ketika dia mengatakan aku diutus kepada kalau Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu berlalu enggak? Berlalu enggak? Hah? Ya enggak, itu kekal. Kekal. Berarti Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda umat Israel? Ya iya, kami Israel. Dari keturunan mana? Dari anak Yakub? Oh ya, Israel rohani, bukan Israel lagi. Waduh, Israel rohani. Seperti Bang Joma juga ini bisa jadi orang Israel. Itu mah gila Bang, itu penipuan saudara. Itu penipuan, itulah cara-cara iblis menyesatkan. Bagaimana? Dari mana Anda mendapatkan istilah rohani ini? Hei, dari mana Anda mendapatkan istilah Yahudi Israel rohani ini? Dari mana ilmunya? Kalau saya inilah yang disebut orang-orang yang mengaku Israel rohani, inilah yang disebut serigala nyamar dompret. Itu mah kata gedein dong anunya. Kalian bukan Israel, ngaku Israel. Apa itu namanya? Israel rohani. Nah iya, bukan Israel tapi ngaku Israel dengan konsep embel-embel rohani, itu apa namanya? Apa yang ingin Anda jual? Yang itu. Apa yang Anda ingin jual dengan mengatakan kalian ini Israel rohani? Apa yang Anda ingin jual? Iya, satu bukan bukan. Anda ingin menipu kami dengan mengatakan Israel rohani, bahwa kalian itu adalah orang Israel? No, kamu itu domba. Iya, Israel rohani bukan Israel yang itu, bukan. Lah, Israel rohani di mana? Di mana Elohim mengajarkan tentang Israel rohani itu, di mana dalilnya? Oh, dari awal juga kan selalu disebut di Alkitab itu
Israel. Di mana? Israel itu Iya, tujuannya Israel itu Yakub. Bani Israel berarti anak-anak Iya. Yakub. Iya, Anda kalau anak secara Yakub. Kalau secara nama, secara itu ya betul sana. Tapi ini kan secara rohani. Kalau secara rohani itu udah terbatas sedunia dari ujung ke ujung bumi. Dari ujung Kristenku, sampai kasihan ke ujung kali kau bumi saudara-saudaraku Kristen. Boleh nggak kalian itu? Jadi gimana ini guruna ini? Aku bayar kalian, boleh nggak supaya kalian itu jadi waras, bisa nggak? Atau aku belikan kalian itu vitamin supaya kalian itu waras dalam beragama, boleh nggak? Aduh, nggak ketolong juga tetap guruna. Hah? Kita belikan vitamin apa gitu supaya kalian itu bisa waras dalam beragama, boleh nggak? Ya, Ini kalau soal lagi. beragama, soal bertuhan Udah itu jelas-jelas soal bukan Israel, ngaku Israel rohani. Apanya ini? Afrika rohani mau nggak? Afrika rohani, Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani, Uganda. Bertuhan itu ya enggak, bukan masalah Sampai segitunya. bukan masalah Uganda rohani mau nggak? Uganda rohani. pewarasan aja. Sampai segitunya. Kalau Lihatlah pewarasan teman-teman ya. Israel rohani itu nggak ada dalam konsep Waras, Tuhannya atas Yahudi. itu ya Nggak ada. berarti Nggak ada. ateis. Makanya Tuhan Yesus makanya semua. hukum yang datang kepada Bani Israel itu, hukum-hukumnya itu berkaitan dengan biologis, bukan rohanitas saja. Jangan makan babi, bersunat, itu jasmani. Karena berbicara mengenai hukum kekal yang datang kepada Bani Israel. Bani Israel ya keturunan Israel, Bani Israel. Mereka ini bukan Israel, tapi demi untuk menipu, mereka mengatakan kami adalah Israel rohani. Itu gurunda kalau ada kayak gitu ya, itu sperma rohaninya dari mana itu? Ya itu tipuan. Hanya orang bodoh yang mau percaya tipuan-tipuan kayak gitu. Itu nggak ada. Ingat dulu bentar Bang Juma. Di mana kamu Bani dapatkan Israel orang itu yang ya beda sama Israel rohani. Iya, di mana Harus bisa istilah bedakan. Israel rohani itu di mana? Dan Yesus mengatakan dia Bani diutus Israel untuk Israel mah, yang rohani itu di Israel mana itu. dalilnya, Cak Kalau Kangkung? Israel rohani mah yang mengenal Tuhannya. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu banyak. Ya, Abrahamnya juga Abraham rohani itu beda lagi. Beda sama Bani Israel. Mimpi beda. tapi jangan terlalu berlebihan mimpinya, bro. Ya udah dilanjut lagi mimpinya ya. Dilanjut lagi di rumah papa di sorga. Iya, mimpi nanti di gereja sana. jangan mimpinya. Jangan di sini. Jangan di sini, Bang. Kasihan ente, Bang. Kasihan. Dicari dulu itu sperma rohaninya dari mana tuh? Siapa tahu Yesus ini diutus. Uganda rohani kan? Pengakuan Yesusnya Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Tak ada. Mana dalilnya aku diutus kepada domba Israel rohani? Pandai-pandai memang kalian ini penyesat betul-betul. Waspadalah kepada penyesat, kata Yesus kepada muridnya, yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, jual nama Kristus kemana-mana, tapi bohong yang dibawa. Tak ada yang terucap kalau tidak bohong. Tadi lagi Yesus naik ke surga, ternyata naik ke langit, bohong lagi. Kenapa sih kalian ini nggak mau sadar kalau setiap ajaran kalian itu cuman bohong-bohong aja? Saya Rumah 37 Gurunda. Iya. Ya ini ada dua nih, Zulkifli sama Papa Goda. Zulkifli, silakan buka mute-nya. 3, 2, 1, Papa Goda silakan. Assalamualaikum Bang. Oh Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Kejam juga. Langsung turun. Beri salam langsung turun. Akhlak itu Gurunda, beliau salam langsung ngasih tempat buat yang lain, itu akhlak itu. Oh gitu. Bagus lah. Alhamdulillah keren. Yuk Keren. silakan kawan-kawan Karisteng yang bisa memberikan penjelasan gitu, karena di sini kita masih bingung kok bisa dua begini loh, baru nyadar. Nah, ini ada Hasan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Siap. Next. Diutamakan yang ini ya. Yang apa? Mana teman kita tadi turun?
Iya, salam doang Gurunda. Subhanallah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muslim atau Kristen, akhi? Aku Islam lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhi, ini Reza Bahaswan dari mana? Baru ngomong kok tiba-tiba turun. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Gimana sih? Ini keren ini muslimnya pada salam-salam Gurunda. Mereka salam ngasih tempat yang lain, salam ngasih tempat yang lain. Baik-baik. Ayo, yang diutamakan yang ini ya, Ikhwan ya, yang apa? Yang kawan-kawan yang Kristen gitu. Jadi Gurunda sedang otomatis ya. Otomatis Gurunda. Update terbaru. Oh ada ini. Aplikasi update baru terbaru. gitu maksudnya. Bukan, update terbarunya. Kalau jadi begitu salam langsung otomatis. Langsung turun dia, ngasih tempat ke yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dijawab saya Kristen, dia langsung lama gitu. Nah, ini coba ya. Rin, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Rin, oh tidak menyaut. Oke. Ya, silakan yang merasa dirinya bisa menjelaskan ada dua Kristus di sini, mana yang benar, naik ke atas. Kami akan mengasihi kalian gitu. Dan ketik di bawah ya. Saya Kristen gitu. Atau versi berapa Bang Gores? Versi ini Jelly Bean. Andi Alvaro. Oh, jadi otomatis dia ya? Otomatis Gurunda, aman. Cuma salam-salam gitu, habis itu langsung pamit gitu, otomatis. Salam pamit turun gitu. Oh, nanti keren. Nanti pas di Rungkian Santang baru Gurunda. Salam, sapa-sapa, baru gantian gitu Gurunda. Oh. Jadi ini Gurunda solo, pure solo, VIP, MVP. Oh gitu. Lumayan, bagus. Lumayan. Nah, ini ada AEK Black. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ayo untuk kawan-kawan yang mau coba-coba ayel-ayelan, silakan coba naik dulu gitu, rasakan sensasinya. Atau yang memang benar-benar ingin tahu kebenarannya, mana Yesus yang benar, nah naik juga nanti dijelaskan. Atau mau apa? Mau masuk Islam juga, ayo naik aja langsung, kita syahadat di sini mumpung ketum kita sedang live open camp dan menyediakan waktunya untuk kalian gitu kan. Dan jangan lupa Ikhwan ya, untuk 3.400 yang ada di sini silakan dibeli dan dicoba produk skincare BZ yang sedang Gurunda rilis saat ini, dan alhamdulillah sudah banyak peminatnya dan sudah banyak testimoni positifnya. Dan lihat ini Gurunda kelihatan walaupun hanya setengah tapi cerah gitu ya. Tidak pakai filter ini, Bang. Cerah tuh, kelihatan tuh. Alhamdulillah. Nggak pakai filter Ikhwan. Pori-pori rapet, nggak ada jerawat, nggak ada baret-baret, mulus semuanya Ikhwan. Itu skincare-nya mantap betul. Usia sudah hampir 46 nih, nggak ada berkerut. Oh, ke badan bisa juga ya? Iya deh, ke badan. Dan oh, Masya Allah. Itu Ikhwan lihat tangan Gurunda. Dukungan dari doktifnya itu lumayan, Masya Allah. Tapi jangan ikuti. Keren, Ikhwan. Ini berkat push up ini jangan diikuti. Bukan oh iya, otot itu kalau kencang.
Jadi kalau yang otot-otot sama guratan-guratannya itu belum include Ivan ya, cuma yang putihnya aja. Kalau yang guratan-guratan gitu ya kalian latihan taekwondo lah. Gitu loh, Bre. Bukan juga karena bukan putih, saya hitam cuman bersih itu. Nah, bersih gitu Ivan ya. Kalau yang ototnya itu nggak include ya. Iya, bikin senang lihatnya ini bikin senang gitu. Maksudnya cerah gitu kulitnya. Gitu. Ya. Waduh, ini muslim semua ini. Didukung penuh sama sama doktif. Nah, itulah maksudku. Artinya aman. Alhamdulillah. Produk Bang Suma kan. Dan kita ada janji untuk ketemu insya Allah di Jakarta. Mantap sih, Ikhwan. Stay tune kalian. Langsung jumpa fans kita di sana. Doktif juga kalau mau naik ke sini, ayoks. Aman gak ya gurunya? Bisa. Tapi bisa lah ya. beliau mau ketemu kita dulu, insya Allah. Oh gitu, mantap. Nah ini teman-teman silakan Anda coba produknya, habis itu nanti selanjutnya Anda pakai kalau misalnya cocok kan gitu ya. Oh iya ini Gurunda akhirnya yang ditunggu-tunggu. Selamat malam Rasmi. Moldo dong satu renteng. Selamat malam Rasmi, silakan dibuka mute-nya. Siang. Oh siang, salah. Siang. Wah Pak Robert. Baik Pak Robert. Ya silakan Ras. Udah naik ini. 0815. Yang mau ini ya nomor admin skinkernya ya 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 22. Hah? Cuma 10? 0815 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Oh, 2 kali. Oke. Apa nomor apa nih Gurunda? Kenapa? Nomor apa ini? Kalau nggak salah apa itu? M3 ya? Bukan, ini nomor adminnya Gurunda. Oh, admin skinkernya, iya betul. Oke. Tuh Ikhwan, di copy ya. Tuh. Orang baik apa coba gua ketikin. Sip, Rasmi, mau dialog atau enggak? Rasmi nih, benarkah kau penyembah Kristus? Suaranya itu putus-putus. Oh, sinyal lu masih jelek kalau gitu, di bawah dulu ya. Ya, JS selamat siang. Selamat siang. Ya, dari Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Oke, silakan untuk topik yang ada. Yang manakah Yesus yang asli? Silakan. Bisa nggak saya bertanya? Walah, gimana Gurunda? Mau nanya dulu dia? Iya, boleh. Oke, silakan. Iya, saya mau tanya. Tadi kan pertanyaannya kan Yesus di mana mengajak ke gereja ya. Saya mau tanya. Saya mau tanya Muhammad kapan dia ngajak ke masjid di Quran? Dalilnya mana? Al-Quran misalnya di hari surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi tidak ada masjid kan? Masjid tulis masjid. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari itu Jumat jelas itu bukan masjid. Iya, Jumatnya di mana? Iya, masukku Jumat kan bisa itu saja dia tidak ke masjid. hari Jumat Tidak itu semua kita orang ibadah ke di mana, masjid Bang? hari Jumat. Al-Baqarah ayat 114 juga berbicara tentang masjid. Barangkali belum ada masjid dulu kan waktu Muhammad. Nah, inilah kok jangan bertanya sesuatu yang Anda tidak ketahui maksudnya gitu loh. Apalagi Iya, Anda sama memberikan saja Bapak juga tadi bilang ke gereja. Lah, mana perintahnya ke gereja mana? Perintahnya Bukan mana? saja. Mana perintahnya? Ya mana perintahnya ke masjid? Perintahnya maksudku. Halo,
perintahnya Anda terima untuk ke gereja itu mana perintahnya? Mana? Sudah jelas itu Pak, pasti ke gereja karena Tuhan Yesus sendiri yang mengikrarkan gereja kan? Di mana itu tertulis, Bang? Di mana? Ajarin kita dong. Ada. Di mana? Ada di itu? Markus. Di mana itu? Di Markus berapa? Di Markus berapa itu, Bang? Itu ada. Iya. Di mana? Di tempat inilah, di Batu Karang inilah dirikan gereja. Itu Kan bukan ada gereja itu. Itu gereja. Itu bukan Eklesia. Itu bukan itu bukan gereja. Itu bukan gereja itu. Ya sama Tempat saja Pak. Kalau nggak sama dibilang dong. juga tidak ada. Nggak dong sama. dibilang di masjid. Nggak sama. Berarti Muhammad Rumah belum tahu masjid ibadahnya. Rumah ibadahnya orang Yahudi itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Tak boleh. Tidak ada larangan Pak. Yesaya Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Dilarang keras, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Sedangkan kalau perintah di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Man amana billah. Masajidah itu artinya masjid, perintah masjid. Murid Yesus kan mengajarkan ke gereja. Nggak ada murid Yesus mengajar ke gereja. Wah, Tidak. dasar. Gereja mula-mula di Efesus kan gereja. Tidak ada. Itu di Efesus. Yesus tidak ke Efesus. Ada aja ini. Pergilah. Orang Yahudi itu, saudara, orang Yahudi itu ibadahnya di Mikdas, sinagoge, Itu bait Yahudi, Pak. suci. Itu memang agama Yahudi memang sinagoge. Tapi kan Kristen di gereja. Nah, di mana Yesus mengajarkan muridnya ke gereja mana? Kan waktu itu ajarannya itu ke sinagoge. Sebelum dia pergi kan dia sudah suruh bangun gereja. Aduh, inilah Kristen. Aduh, payah. Tidak ada Yesus mengajarkan Petrus mendirikan gereja, nggak ada. Jangan. Tidak ada. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Petrus disuruh mendirikan sebuah gedung. Kalau Anda mengatakan itu gedung, kumpulan orang-orang bersunat. Kalau bicara sunat itu bukan itu hukum-hukum seremonial. Tidak boleh. Tidak boleh orang yang tidak bersunat. Pak. Dengan kedatangannya Yesus, dengan keberangkatan tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Digenapi, Pak. Tidak kecuali boleh 10 hukum Taurat. Tidak boleh orang yang lanjut dulu Anda. Tidak boleh orang yang tidak bersunat bergabung beribadah dengan orang Yahudi. Gak boleh. Satu manusia, satu binatang. Gak boleh. Gak boleh. Orang Yahudi di dalam Yesaya 52 nomor 1 diterangkan. Tidak boleh orang-orang Kristen masuk ke kota Yerusalem. Kota Kudus, nggak boleh, haram. Kalau suka niat-niat begini bagaimana? Ya lo gantian lah makanya. Anda bicara sendiri, oke? Orang-orang Yahudi di dalam kitabnya orang Yahudi diajarkan tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam kota Kudus, Yerusalem. Kitab Yesaya 52 nomor 1. Boleh nggak Kristen masuk ke dalam kota Kudus Yerusalem? Boleh nggak? Berdasarkan dalil Sekarang ini? Boleh. Nggak boleh. Sekarang boleh. Nggak boleh. Apa yang larang? Mana dalilnya? Kecuali memang Mana kalau dalilnya? di Ka'bah memang cuma tidak bisa. Mana dalilnya? Itu dalilnya tadi Yesaya 52 nomor 1 itu apa? Buktinya gereja banyak di sana Yerusalem kok. Dengarkan sekali. Gereja Yerusalem banyak. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang-orang bersunat itu masuk ke dalam kota Kudus, kota suci Yerusalem. Itu dalil. Itu sebelum makanya Yesus pergi, sebelum Yesus berangkat.
kalau ada orang Kristen di Yerusalem itu diludahin sama Yesus orang Yahudi. datang menggenapi, Pak. Jadi orang Kristen di Yerusalem itu di Israel sana bukan mandi karena hujan, tapi mandi karena air ludahnya orang-orang Yahudi. Nah, ini Gitu yang- ya. ini yang, Mbak. Kemudian Ini yang itu bahasa-bahasa. fakta. Kemudian Anda baca Bapaknya. Yehezkiel 44. Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam upacara, tempat perjanjian upacara. lama, Pak. Ya udahlah, Anda ke Kedatangan bawah. Yesus itu Anda. Iya. susah. Di Yesus gereja sudah maki menggenapi, saja. Pak. Iya, di gereja maki saja. Jangan maki di sini. Di sini orang tidak mau dipatol di sini. Di sini tempatnya orang berakal. Anda bantah dalil. Anda ke gereja. Gereja cocoknya kumpulan orang-orang pembantah dalil. Batu Karang dibilang apa? Bilang gereja Batu Karang. Itu kan perintah kepada Petrus. Halo, Di atas Batu malam. Karang. Oh iya, ini Rauli. Shalom, halo. Iya, Oh, Salmon. salam. Kristen ya? Kristen. Oh, mantap. Mau ngapain? No. Mau ngapain? Itu Bang Juma lah, udah ganteng tapi penakut kayaknya. Waduh, ke situ dia Gurunda. Belum kena piting. Penakut Bang Juma nih ternyata, wah. Kok kalau pernah Udah, terus tanya ngapain aja, dilawan tanya itu aja. RK sama Kalau siapa satu lagi tuh? Bom Kalau gitu kan? diinjilin takut. Bang Juma nih kalau Mau diinjilin diskusi, Bang? takut, bertanya aja lah, nanya aja. Oke, baik. Saya tanya ya. Saya yang nanya kan? Katanya tadi penakut. Saya. Saya yang penakut atau siapa ini? Tadi Bang Juma penakut tuh diinjilin nggak mau. Ini emang lucu-lucu anak ala Gurunda. Anak ala lucu-lucu emang. Anak ini Theos, anu. anak dewa. Nanya aja. Kalau diinjilin kan takut Bang Juma nih. Ya udah cepat anak ala. Nanyanya apa anak ala? Begini nanyanya lah. Di dalam iman Bang Juma yang sekarang iman agama Islam ya. Iya, sama seperti Yesus. Ya. Hidup di mana gitu dan apa itu hidup? Itu aja nanyanya. Sip, mute ya. Maksudnya apa Tahu ini? gue juga Gurunda. Nanti itu Ngomong apa Itu sampai boleh, anu, terlalu kelamaan ditanyakan Anda balik, di nggak gereja, apa-apa. makanya otak Anda gini. nanyanya Bertanya aja secara susah iman, ente. secara iman Islam. Hidup di mana dan apa itu hidup gitu. Nanti kalau balik tanya yang sama nggak apa-apa. Balik nanya yang sama boleh. Ini pasti Hidup itu apa ya, ya? hidup. Bau-bau roh-roh gitu Gurunda pasti Gurunda. Iya. Hidup ini ya kayak gini silakan. hidup. Hidup ini hidup di dunia. Ini namanya hidup. Enggak mati ini hidup. Yang mati Ya, itu yang pokoknya digantung yang- yang dipantek di atas pohon salib itu yang mati. Itu. Itu mati. Ini hidup. Terus? Itu. Ya ini hidup. Udah itu aja. Udah. Ya kalau mau balik nanya nggak apa-apa yang sama. Ya, saya bertanya siapa sama, yang yang keluar sama. dari siapa yang Enggak, keluar yang dari sama. kubur? Enggak yang sama. Yang sama. Ya, baik. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Silakan. Mana yang Harus ditulis lucu di jawabannya ya. Kristen? Nggak lucu gua turunin. Harus lucu. Ayo dibuka mute-nya. Hidup di dalam Kristen itu yang mana? Woi! Udah ngantuk gua. Rauli, dibuka dulu mute-nya. Lu ngomong dalam roh ini, nggak denger kita. Sorry. Ya, jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 4. Tuh. Jawabannya Kenapa jadi ke ada sana? di Yohanes 1 ayat 4. Anjir. Kenapa lari ke Tahu sana? gua itu. Itu kuncian gua itu. Coba dibaca dulu. Coba dibacakan. Ya, Anda lah yang baca. Silakan. Bacalah.
Baca. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dalam Yesus. Dan hidup Mana itu ada? adalah Mana ada terang dalam Yesus? manusia. Ini kalau tidak Kristen pasti tidak berbohong. Iya Karena kan, Kristen dalam dia iman, berbohong. dalam iman Tidak kepada Tuhan ada. Yesus. Yohanes 1 itu nomor 4 itu berbicara mengenai Yesus. Di situ itu nggak ada. Kamu itu penipu ternyata ya. Nggak ada Yohanes Yesus di 1 situ. ayat 4 ini Yohanes 1 ayat 4 baca. Yesus itu dengar. Yesus itu nanti ada di data nomor 14. Brojol dia. Ya, yang di bawah nih kalau yang Baru ada yang Yesus. ini kan nanti Sekarang kau baca penipu, aja. kau penipu. Di Yohanes 1 ayat 4. Nah, itu jawabannya. Lu itu ini Gurunda ya. Apa ini kuncian gua Gurunda. Itu Yohanes 1 nomor 4 Rauli sampai Yohanes 1 nomor 7, lu di situ tahu kalau firman sama Yesus itu berbeda. Karena nanti di Yohanes 1 nomor 7-nya di situ dikatakan apa? Yohanes bersaksi akan terang itu. Nah, terang itulah si Yesus itu. Dia itu firman. Jadi firmannya bawa Yesus. Di situ lu mati. Ya, bohong ini. Artinya Yesus itu bukan firman Allah. Yesus itu terang yang dibawa firman Allah. Baca Yohanes 1 nomor 7. Yesus terang dunia, Yesus yang firman Allah, Yesus. Nggak bisa, karena Yohanes bersaksinya akan terang dunia. Nah, ini guru, ini Takia Korintus nih. Raja dari segala raja, Tuhan yang. Waduh, difitnah ini namanya. Penipu. Difitnah ini Yesusnya nih, kasihan nih. Ngarang bebas. Kristen kalau tidak berbohong ya nggak jadi Kristen. Ada semua itu ayatnya di sana. Kalau di sana. Saudara, kitab seharusnya tahu. Saudara, Yohanes 1 itu yang diterangkan Yohanes 1 di sana itu adalah Elohim beserta dengan sifatnya, yaitu sifat kalam, firman yang melekat pada diri Elohim. Yesus itu tak ada di situ. Yesus itu nanti di nomor 14-nya. Dan perkataan Tuhan itu benar-benar menjadi daging. Keluarlah dia dari rahim mamanya. Mama, nenen, ma. Itu baru Yesusmu. Ada saja. Ini karena pengaruh Kristus yang keluar dari kubur ini. Jadi Anda sembrono kemudian memaknai kitab Anda sendiri. Firman kok dibilang Yesus? Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Yesus itu penerima firman. Yesus itu penyampai firman. Bahkan sebagai penyampai firman dia berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Nah, di Google gampang. Mudah aja itu. Yohanes 1 yang bersama-sama dengan Elohim di situ siapa? Tuh, Yohanes 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah Iya, di dalam dia itu, dia di situ adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu Elohim itu sendiri. Bukan Yesus. Ya, nggak bakal kena Elohim kalau nggak kena Tuhan Yesus. Nenek lu kiper. Nggak di dalam Tuhan Yesus. Kalau udah, kau ke gereja, sana. Kau ke gereja sana. Sini. Gereja sana. Guruna dikit, Guruna. Ini gua siksa dulu nih. Nah, lihat sini ya Rauli ya. Ini nih supaya belajar nih. Kebiasaan difitnah Yesusnya ini. Nih Yohanes 1 ya. Dalam dia ada hidup ya. Bodoh. Hidup itu adalah terang manusia ya. D-nya gede ya. Ini siapa? Mantap kan? Firman ya. Mantap kan? Firman ya. Nah, kita lihat Yohanes 1 nomor 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Mantap benar hidup. Nah, ini artinya terang itu Yesus. Yesusnya di dalam firman. Jadinya Yesus bukan firman. Dar, selamat datang di kebenaran, Mabre. Terang manusia. Iya gitu. Kalau Yesus sang terang, nggak bisa Yesus juga firman gitu. Karena si terang ini dalam firman gitu, Mabre. Lu anjir, kebongkar-bongkar jadinya kan. Sip, Gurunda. Tunggu. Ini orang Kristen dompala Cordoba. Iya, seneng banget difitnah Yesusnya. Kurangi makan tikus, bro. Terlalu makan tikus. Makanya kamu kayak gitu. Gak ada pun dalilnya, diubah-ubahnya. Pandai-pandaian. Kenapa ini, Dek? Itu ke ini Gurunda, ke ganti ininya. Apa namanya? Ini Kristen lucu-lucu ya.
otaknya sengklek. Iya, mereka lucu-lucu ini. Ngikut Tuhan ya Gurunda, melayang-layang di permukaan air dia. Aneh-aneh. Yesus ya terang, ya firman, ya raja, ya apa. Banyak banget profesinya kayak uya-kuya. Ini kenapa ini, Kumal? Coba aku bisa ganti nggak? Kenapa nggak mau kembali ya? Oh, nggak bisa Gurunda. Itu dia. Mod, tolong Mod. Sering. Bisa. Gitu dong. Nah, di sini jangan kelewatan on-nya ya. Jangan kelewatan on-nya. Kalau on tapi mau belajar enggak apa-apa. On sudah ngotot, bikin jengkel, makruh puasa. Ya, berikutnya silakan. On jangan berlebihan lah. Bagi-bagi juga kepada Kristen yang lain. Jangan diborong semua. On itu bagi-bagi sama jemaatmu yang lain. Jangan kau sendiri yang makan itu on. Ayo yang Kristen naik, tapi jangan on kali lah. Bagi-bagi onnya kepada yang lain juga. Iya, jangan lu puji-puji sampai ke langit, tapi ternyata Yesusnya nggak selangit itu gitu loh. Ya itu dia. Orang dibilang Kristus keluar dari kubur, malah yang lain yang dibahasnya. Pantasan aja nggak mau ditanya, malah bahas yang lain. Nah, ini relasi manfaat Heri. Selamat apa ya? Selamat siang. Selamat. Saya Islam. Oh, alhamdulillah. Kalau Islam akhi. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Masya Allah. Oh, Islam Ikhwan, akhlaknya beautiful, sangat mengerti Gurunda lagi ngapain sekarang. Oke, Michael SHT, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, mantap, masuk suaranya. Bisa langsung ke topiknya? Mana Yesus yang asli, dari Yesus Kristus atau Kristus Yesus? Silakan Bang, dijelasin Bang. Yesus mana yang mengajarkan? Ini nggak bisa dibahas ini judulnya. Enggak. Bisa Bang, bisa. Kan ada ajakan, kemudian ada ajakan. Kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus artinya manusia yang diurapi Yesus. Beda. Ya, gini. Kalau judul ini nggak bisa dibahas ini. Bisa dong Bang. Kan Kristus itu kan anak Maria. Sembarang namanya. Tetapi ada Kristus lain yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu Kristus lain itu Bang. Nah, untuk mengetahui bahwa antara Kristus yang di padang gurun dengan Kristus anak Maria yang datang kepada Kristen ini, yang keluar dari kubur ini, kita lihat polanya. Di dalam Matius 28, setelah dia keluar dari kubur, dia katakan, dia mendekati murid Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menemani kalian sampai akhir zaman. Nah, ini siapa ini yang berkata seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa. Kalau dia anak Maria, kapan dia diberi kuasa? Kapan? Dan siapa yang memberikan kuasa? Kalau dia anak Maria, kenapa dia mengajarkan orang-orang pengikutnya untuk mengibadahi dirinya, menyembah dirinya? Sedangkan Yesus anak Maria itu mengajarkan murid-muridnya menyembahnya kepada Elohim saja, kepada satu Tuhan saja yang menciptakan alam semesta ini. Kok ajarannya berbeda gitu loh? Yesus
mengajarkan A sampai Z, murid-muridnya tetap aja ibadah di sinagoge. Mereka ada praktisi Torah, Yudaism mereka itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya mengajarkan manusia menjadi Kristen. Tidak nyambung, Bang. Dua Kristus yang berbeda. Repot kali Bang Juma bikin narasi Bang Juma. Enggak repot itu. kali abang bikin narasi kayak gitu. Enggak Abang repot. bilang kayak gitu, iman kepercayaan orang Kristen itu enggak bakalan masalahnya goyah, itu di Bang situ. Juma. Capek kali Bang Juma. Masalahnya itu di situ karena akal sudah mati, nggak berfungsi lagi. Apapun mau Itu gini loh, Bang. berat itu, Bang. Berat Bang itu Juma. berarti. Gini loh Bang Juma, mau kemanapun Bang Juma membangun sebuah narasi untuk menjelek-jelekan keilahian Yesus itu udah nggak bermanfaat. Kok menjelek-jelekan keilahian? Karena itu kan narasi yang abang-abang buat. Gini loh, Saya gini loh, minta Bang Juma. Anda menjelaskan. Abang buat narasi kayak gitu. Itu abang bangun Di mana? sebuah narasi kan abang bangun Ketika sebuah narasi Yesus, kan abang sendiri yang ketika membangun itu. Yesus mengajar selama 3 tahun, di mana Yesus mengajarkan sisi keilahiannya? Coba buktikan ke saya. Udah berkali-kali Bang orang menerangkan sama abang kayak gitu, otak abang aja Iya, nggak di mana masuk. sisi keilahian Yesus? Di mana Yesus pernah menunjukkan sisi Gini loh, keilahiannya Bang. pada saat dia Gini loh. mengajar? Di mana? Kalaupun nanti saya tunjukkan dalil, ada aja nanti abang bantah dengan narasi abang sendiri. Saya kan minta sisi keilahian. Kalau bukan sisi keilahian yang Anda tunjukkan, ku bantah itu pasti. dia. Karena saya orang sehat berakal. Saya orang berakal. Itu dia Bang. Nah, sekarang Anda Itu dia, tunjukkan Bang. dalil. Masalahnya narasi. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu punya sisi keilahian. Mana? Tunjukkan. Mana? Masalahnya narasi yang abang buat sesuai dengan kemauan abang sendiri. Saya minta itu dalil, dia. kawanku. Saya minta Bukan dalil kayak di mana Yesus Kristen. Setiap menampakkan apologet Kristen sisi bernarasi, datanya kan keilahian. dikasih, ditunjukkan. Mana dalilnya? Sisi keilahian dari Yesus itu mana? Bang Juma, ini loh Bang Juma. Halo Bang Juma. Gini loh Bang Juma. Abang tahu ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jangan abang sampai apa nanti Apa? kena sama omongan abang. Tengok tuh. Apa? Kenapa? Selo-selo aja, nggak usah istilahnya kalau kalau membuat Ya sudah, membangun kamu sebuah narasi tunjukkan itu yang sisi masuk di keilahiannya akal. makhluk Jangan. padang gurun itu Bang. mana? Mana sisi keilahiannya Yesusmu itu yang kau bilang mana? Sisi keilahian anak Maria mana? Tunjukkan ke saya. Gak sanggup. Ya sudah, kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, habis Bukannya itu cium nggak jarimu. sanggup. Udah, Tadi udah, saya Saya enggak. Lu pikir ini gereja? Ini bukan gerejanya. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, bro. Kok di gereja boleh lah kalian menghayal. Engki Saputra Api. Api Bang. Bang Engki. Ya saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Udah di bawah Gurunda. Hah? Wih, keren kali ya, Masya otomatis. Allah, Muslim memang Masya Allah. sangat ngerti Betul-betul. Gurunda. Kalau lagi live solo Iya. itu mengutamakan yang Kristen dulu untuk naik. Masya Allah, keren. Gila. Betul-betul ya teman-teman ya. Keren sekali. Ya, Sandi aja. Selamat siang. Sandi aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kawan-kawan muslimku selalu menyempatkan untuk salam kepada Panglima kita. Mantaps, beautiful. Yuks. Yuk, Luar biasa. diutamakan yang ingin bertanya dan ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus Kristus Yesus. Silakan. Keren-keren teman-teman kita ini. Keren.
Justru yang Kristen ini yang tidak bisa diskusi Iya, baik. yang muslimnya udah ngerti adab, yang Kristennya kurang ngerti cara bertamu. Harin, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Siang. Ya, siang, Bang. Kristen ya? Ya. Oh, kayaknya tahu gua dia. Iya, kenapa cewek fotonya? Ya, itu Kok cewek Walah, gua kira istri. Kan supaya Ya silakan. lagi kalau nanti itu. Nanya Bang gitu. Juma nih, kan Bang Juma sering baca Alkitab ya. Bible. Lo jangan Betul. Bible ya, nggak apa-apa. Ya. Mau nanya dulu ya. Menurut Bang Juma, Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Menurut Bang Juma. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau yang Anda sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan pengikutnya masuk ke dalam neraka. Yang pokoknya lah, yang pokoknya gitu. Ya itu. Yang sering Yang Anda pokoknya sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan mengajarkan penyembahnya masuk neraka. Mengajarkan di terus kitab mana itu kayak gitu. Jangan ngarang lah. Yang ada aja, yang ada tertulis di Alkitab. 28 Matius 28 nomor 19 nomor 20. Matius, surat Matius itu. Ya, 28 nomor 19 nomor 20. Coba baca. Itu Bang. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Muridku ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Apa efeknya? Apa efeknya? Jangan dulu, dari mengikuti Kristus. Jangan dulu. Enggak, efeknya kan saya pertanggungjawabkan ucapan saya tadi. Ucapan saya tadi saya pertanggungjawabkan. Jangan dulu. Efeknya adalah sabar saudara. Saya harus sampaikan dulu supaya Anda dapat pesannya. Sabar ya. Apa efeknya? Lanjut Gurunda. Apa akibatnya setelah orang-orang ini sabar bang ya. Nanti saya kasih. Tabrak Gurunda, tabrak. Ya. Udah. Setelah orang-orang ini menjadi pengikut Yesus Kristus ini, mereka akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa akibatnya? Setelah bertemu dengan anak Maria nanti, anak Maria akan berkata, "Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Jadi ayat mana lagi? Ajaran Yesus Kristus yang keluar dari kubur adalah mengajarkan pengikutnya untuk diusir oleh Yesus asli ke neraka. Itu Bang. Silakan bantah saya. Saatnya Anda ngomong. Nah, ini udah saatnya ngomong. Silakan dibuka mute-nya baru ngomong. Ya, aduh. Jadi tadi ada berapa ayat tadi yang dibaca? 2 itu surat masing-masing, surat siapa? Matius 28. Terus? Matius 7. Udah 2 itu. Iya. Pertanyaan saya, Bang Juma percaya sama ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Syukurlah. Berarti sudah murtad Bang Juma nih. Udah percaya kitab suci itu kan? Enggak. Saya Lu percaya nggak? Rakyat itu surat kabar. Saya percaya Pajak Timur, Tribun Timur itu surat kabar. Masa saya murtad? Masa saya murtad? Saya percaya tulisan-tulisan orang, tulisan wartawan. Tulisan wartawan saya percayai bahwa itu adalah tulisan wartawan, kok saya murtad? Saudara, kalau jadi Kristen itu jangan semua kebodohan itu Anda borong, bagi-bagi sama Kristen yang lain. Masih banyak Kristen-Kristen yang lain yang butuh kebodohan. Jangan Anda sendiri yang makan. Sama Rasul gitu tadi, loh. Rasul yang penulis tadi. Saya percaya itu adalah tulisan wartawan. Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Dompala Kardoba. Masa saya percaya kepada surat kabar habis itu saya murtad? Kalau saya katakan itu firman Allah, baru saya murtad. Berarti saya mengakui itu adalah kalamullah. Berarti kalam itu yang ada di tulisan Markus itu adalah firman Allah. Berarti saya mengakui bahwa Matius itu adalah Allah. Karena itu ucapan Matius.
Pakai otak lah. Jangan semua kebodohan itu diborong sama Anda, jangan. Kalau Bagi-bagi juga kepada pendeta, pastor. Jangan Anda borong semua. Yang bisa nulis itu yang menulis kayak Rasul tadi yang menulis. Nah itu gitu. Itu Jadi kalau wartawan sudah percaya, itu. berarti tinggal dibaptis aja. Nenek Ya, Ukiper, tinggal baptis aja. Mang lu pikir segampang kamu dibodohin sama setan? Enggak. Orang nggak berakal apa-apa lah. itu tidak Kan sudah- gampang sudah dibodohi percaya. dibodohi Kan oleh sudah setan percaya. seperti Anda. biar Udah Anda ke gereja seperti Oh, biasa, enak. colok pantat Dapat pendeta, isap jari Anda. Mudah-mudahan dengan begitu aromanya bisa membuat Anda menjadi pulih kembali, menjadi manusia. Jangan jadi binatang selamanya. Demikian. Bisa juga binatang main TikTok ya. Heran saya. Itu dia. Makanya inilah ya untuk ibu-ibu muslimah, jangan memberikan susu babi kepada anak di bawah umur 2 tahun. Kayak hari nanti jadinya. Gitu. Ya. Aduh, batuk kemenangan dulu. Kisti Ayunda, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Keren banget. Otomatis. Mantap. Yuk, silakan berikutnya. Ada mesin berarti ya? Ada mesinnya, Guru. Nanti aku kasih sebarin ke ini apa namanya? Moderator yang lain. Aba Dolo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi langsung turun karena dia salam duluan, Gurunda. Kita jawab langsung gitu. Keren. Kalau kita salam duluan, dia balas salam dulu, baru nanti dia turun. Itu udah canggih lah TikTok. Ya berikutnya silakan. Iya, hebat. Salut saya. Salut. Saya terheran-heran sekarang ini otomatis. Otomatis ya. Udah kayak ATM. Ya, Dia Kusuma. Selamat siang. Halo. Gak mau beri salam, dia takut menghilang. Oh, udah salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gurunda udah masuk nanya nggak bisa, mesinnya nggak bisa ini Gurunda. Kalau Gurunda udah langsung nanya gitu. Silakan. Dari mana? Iya. Oh, udah. Dia cuma sapa-sapa saja, Dinda. Oh, masya Allah. Iya. Cuman sapa-sapa saja. Sip, next. Dia tidak punya kepentingan, cuman mau sapa-sapa aja. Sapa-sapa aja, alhamdulillah itu. Itu sunnah, Ikhwan. Mantap. Dapat pahala kita kalau saling memberi salam. Ya, Mame Gumelar. Ya, assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mame Gumelar. Makasih ya Bang ya. Salam kenal juga. Makasih udah salam. Luar biasa ini TikTok ini. Yuk, biasa TikTok. Diutamakan yang ini dulu ya. Yang apa? Yang Kristen. Ji Mokondompit. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, luar biasa sahabat-sahabat kita ini. Ini Bang, sorry Bang, ini otomatis sekarang Bang. Bukan saya yang nurunin Abang, tapi otomatis. Itu sudah dari pabriknya. Manik. Faiza masyaitum ila Baghdad wala tansa isar ribat wa ija antum umatan Muhammad ajib salami bin nasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh ya akhi. Masya Allah. Subhanallah. Biar dari Arab juga tepat juga ya. Artinya memang mesin kita ini bagus ternyata memang. Iya, jadi memang gitu mesinnya Gurunda, efisiensi waktu. Oh gitu. Selama sudah terpenuhi, lanjut berikutnya gitu dia. Oh, ya. Padahal baru dia mengutarakan isi hatinya. Oh, tadi udah. Semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan oleh Allah kepadamu gitu. Oh iya. Kita balas begitu juga dengan kamu.
Iya, betul. Waduh, ini apa ini? Enggak, ini dah fix ini. Oh ya, kalau muslim nggak usah gitu-gitu, Ikhwan. Jangan. Ya, berikutnya. Ayo teman-teman silakan minta perceraian. Ayo. Waduh. Apa nih? Otomatis sekarang ya. Pon. Ya, ponsel pon. Selamat siang. Selamat siang, Juma. Oh, Ya, mantap, siang, mantap. Om. Ini Cuma yang dicari-cari. Di Kristen nggak ada tuh. Hisap-hisap tuh nggak ada. Di Kristen tuh nggak ada Maksudnya? hisap-hisap. Yang tadi itu nggak Hisap-hisap? ada. Ayo bikin ayat lagi, yang mana lagi ayat? Baca lagi ayat. Maksudnya apa? Nggak, yang tadi dulu yang isak-isak tuh apa? Nggak tahu. Yesus isap puting gitu maksudnya. Kamu kan tadi bilang hisap-hisap kan nggak ada di Kristen tuh. Loh itu Lukas Tradisi hisap 11:27. menghisap tuh nggak ada. Berbahagialah tetek yang kau Cium-cium aja isap nggak itu. ada kok. Udah anu aja, cari kitab aja yang kamu percaya lagi biar cepat mutat. Itu Lukas Ayo. itu Tuhanmu isap puting Yang mana tetek. baca. Oh alah, isap, Baca, gua baca, kira baca. isap maksudnya. Isap. Iya, Iya, maksudnya tadi kan dia Tuhannya bilang isap isap tetek tadi. gitu. Colok-colok Tunjukkan deh, katanya tadi. tunjukkan. Tunjukkan Deh. nggak ada di Kristen kayak gitu, nggak ada. Ayo, Ayo baca Dinda. ayat aja lagi. Di Lukas 23:29. Di sini Ayat dikatakan mana yang kamu percaya lagi? Ayo. Cari lagi ayat yang dipercaya lagi biar mutat lagi. Di dalam Lukas 11:27, salah gua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Enggak gitu Lu- bahasanya. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Iya itu. Oh iya. Ini di luar kekristenan itu mah. Wah, pertanyaan saya Bisa jadi tradisi Pertanyaan Bang saya Juma, kenapa teman. Tuhanmu isap tetek? Bisa jadi teman tradisi Bang Juma sendiri. Ini di Lukas, bego. Saya tanya, kenapa Tuhanmu isap tetek? Kau sendirian naik ke sini isap-isap, gue tanya. Nggak ada yang orang bahas isap, nggak ada. Saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu mesti isap tetek? Ya, siapa namanya juga anak bayi. Kalau masih bayi yang isap Tuhan lah. itu Tuhan atau Yang anak nggak- Yang bayi? nggak benar tuh yang sudah janggutan tuh yang udah janggut. Itu Yang Tuhan masih atau bisa anak kecil. bayi? Itu nggak bisa, Tuhan atau kayak anak gitu. bayi? Oh, Mana yang emosi betul? dia. Marah dia, Tuhan marah atau dia. anak bayi yang betul yang mana? Tuhan atau anak bayi? Yang kau sembah itu anak bayi atau Tuhan sih? Makanya kamu nggak tahu kamu itu. Tuhan Bukan, itu kan bayi, Tuhan itu kamu nggak dalil. bisa. Tuhan baik-baik Tuhan. Itu kan dalil. Pertanyaan saya, kamu menyembah Iya, anak dalil. bayi atau kau menyembah Tuhan? Mana ada bayi sekarang Tuhan? Lah, itu dalilmu tadi. Lukas 11:27. Kenapa? Berbahagialah tetek yang kau isap. Tetek kau. Gimana itu, tetek ceritanya? kau. Enggak, maksudku Nggak ada kenapa tertulis Tuhanmu tetek harus kau. isap tetek? Kenapa Tuhan Tetek isap kau tetek? tuh cuma tiap malam tetekin. Gimana maunya? Kenapa Tuhan isap tetek? Orang nanya serius, weh. Itu Durungnya cowok, nggak ada aslinya, bego. Hargai dalil. Kalau nggak Hargai kau dalil. monyetnya yang isap Itu tetek berbicara monyet. mengenai Tuhanmu. Dalilmu Monyet. itu untuk menjadikanmu supaya berfungsi. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi isap puting. Naik-naik ke sini bahas isap. Apa sih orang-orang ini? Tetek kau gitu katanya Gurunda. Marah dia. Lah orang di kitabnya tertulis begitu loh. Kok marah? Kita mau diskusi baik-baik, jangan marah lah. Itu kan tertulis kayak gitu. Aduh Tertulis ya. itu di situ. Orang kita Pikirkanlah itu. Kenapa mesti Tuhanmu yang kau sembah itu butuh tetek, butuh puting? Pikirlah itu, masuk akal enggak? Ya Gurunda ini udah tahu Gurunda. Paulus Sayo. Masuk akal enggak? Ada Tuhan netek. Pikirlah itu.
Kalau ditanya dengarkan, jangan ngamuk. Kita ngajarin yang betul, bukan kita ngada-ngada. Paulus ayo. Saatnya lu 3, 2, 1 ya hilang. Ini ada siapa nih? Silo 5182. Kenapa jaringannya Dek ya? Jaringannya? Enggak, itu yang tadi ya enggak ya. Guru nama bagus kok. Kok gitu? Silo 5182. Wah. Jangan emosi, kita bicara dalil. Bukan mau menghina, menista, itu dalil dalam kitab saudara. Justru kami pertanyakan, kami kan bertanya, kenapa Tuhanmu nete? Bukan kita menghina, enggak. Kita bertanya. Ini bagus, lama ini. Silakan helm kuning. Halo, Abang Juma. Halo juga. Apa nih yang mau dibahas nih Bang? Itu Bang, ajakan menjadi pengikut Kristus. Nah kami bertanya, kita diajak kepada Kristus yang mana? Ini Yesus Kristus PS Kristus Yesus ya? Ya. Maksudnya Abang bertanya bagaimana ini? Maksudnya kan kita diajak nih, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk. Terus dikatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintahnya Kristus toh. Maka kami bertanya, Kristus yang mana ini yang mau menjadikan kita ini sebagai pengikutnya? Kan harus kita tanya dulu, kan banyak Kristus Bang, bukan cuma satu Kristus. Iya kan? Kristus itu kan banyak. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara Kristen dari barat masuk ke Nusantara mengajak kita menjadi pengikut Kristus. Maka pertanyaannya, Kristus yang mana ini? Karena kalau Kristus anak Maria itu hanya mencari domba-domba sesat dari kaum Israel saja. Sementara kami ini bukan Bani Israel. Gitu kawan. Jadi kalau kita ikut di Kristus, Kristus yang mana yang diajarkan, yang mau diikutin? Ya kita ikut. Ya ikut ke Kristus yang mana Bang? Yesus Kristus. Yesus Kristus mana ada mengajarkan menyembah dirinya saudara? Nggak ada. Nggak ada Yesus Kristus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya. Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Kristen mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu Kristus yang berbeda. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya Bang? Dia kan firman Bang. Jadi makanya iya. Firman itu sendiri yang datang. Bukan firman itu sendiri. Dia bantah Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Bang, bukan. Melainkan dari Bapakku. Nah, berarti bukan Bapa yang turun sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Nah itu beda itu. Beda dengan Maria yang melahirkan anak manusia yang berasal dari firman, kehendak ide Tuhan. Kalau yang ke Paulus itu Theos sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda.
antara Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan Kristus yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda. Yesus mengajarkan Kristus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri. Paulus mengajarkan Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia yang mati di atas pohon, di atas salib. Itu dua Kristus yang berbeda. Nah, Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Sayangnya, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus lain selain dirinya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 memang mengakui ada Yesus lain. Begitu saudara. Jadi yang mau abang tanyakan ini apa ini? Siapa Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kristus mana itu? Mama tidak tahu. Saya tidak mana. Tinggal dia di situ. Coba. Ini. Handphone. Ini mati kok. Mana itu? Oh, tidak pakai. Enggak. Ya enggak dipakai kan? Weh, malah Oke, sebentar bang ya. ngobrol sama sono. Ini kita diskusi bang ya, Bang Juma ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Suma. Agak kareba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Masya Allah. Otomatis. Ayo saudara Mod mana yang di bawah ini kan ada tamu satu. Jangan naikin jebret-jebret. Nah. Waduh, ini. Mantap Gurunda. Makanan Gurunda. Ikut lapar gue nih. Sahabat Edis TV. Gua ada karcismu ya kau. Nanti kau dapat karcis juga kau, karcis bagikan. Oh gitu. Itu giliranmu nanti, itu giliranmu. Kanker usus nggak kayak John Peter? Iyalah. Waduh, bingung Dia deh. mengatakan apa? Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, saya mati dalam berceramah. Nyatanya kayak mana? Oh ya udah, sembahlah Nyatanya itu apa? Yesusmu. Nah, Yesus yang mana yang Jawab, Tuhan kan? ini? Iya. Yesus Ya yang udah, mana? Tunggu aja. Yesus yang mana yang Tuhan? Yesus yang mana? Daripada yang bilang Islam Tuhannya batu, tiba-tiba matinya kanker serviks, mekinya bau. Ya giliranmu Juma. Kalian menghujat Islam, matinya hancur semua, bre. Kanker serviks, kanker usus gitu kan. Lihat Ustadz Yahya Waloni. Lihat Ustadz Ihsan Mokogita, matinya indah-indah. Kami nggak takut matinya, kami nggak takut. Nanti yang gua minta ya sama kalian ya. Apa dia Dinda? Itu kanker serviks, Gurunda. Kanker serviks. Hancur itu, hancur Utiwati Mena. Ngehujat Islam, kanker serviks. John Peter ngehujat Islam, kanker usus. Anjir, matinya kanker. Mati kanker, azab Allah itu. Mati kanker. Yesus lu cuma bisa bikin mati tersenyum. Allah kami, mati kanker kalian. Semua aja nanti ya, Pak. Nanti lu lihat aja nanti. Christian Princess, Alda Victory, Sofiatul mati kanker mereka. Mati kanker. Bagi siapa yang telah menyangkal dia, tunggu Lu lihat aja. Lihat lu aja tunggu tuh. Kami udah nunggu dari zaman VOC, masih aja 6% kalian. Masih aja 6%. Kita di sini sama-sama nunggu, bre. Posisinya kami berani jemput kematian, kalian kabur-kaburan. sudah kena. Iya, kalian juga gitu kan. Utiwati Mena dikasih kanker usus, kalian masih belum mikir. Mau nunggu berapa lama lagi yang kena kanker nih di Kristen? Hah? Mau berapa lama lagi yang kena kanker di Kristen ngehujat Islam? Mau berapa banyak lagi?
Iya, lu aja tunggu, bre. Lu juga tunggu nanti. Gua bikin konten terbaik gua ya untuk orang-orang yang mati di Tritunggal. Gua bikin nanti. Nanti ya ketika nanti misalnya siapa nih Alda Victory mati nih ya, atau enggak Edis TV mati, gua bikin kayak gini nih. Edis TV selamat mengawini Tuhannya di sorga gitu nanti gua. Nah, gua bikin kayak gitu nanti. Tunggu saja. Iya, nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Yesus lu ini bayar utang aja nggak bisa dia. Orang utang berdosa mati selamanya ya. Orang utang mati selamanya. Dibayar dia cuma 3 hari. Bisa lunas itu. Lu itu yang nunggu itu. Lu nanti nunggu. Lu nanti kanker usus nanti. Dinda Kores. Iya. Yang kena kanker siapa? Waduh, Utiwati Mena Gurunda, John Peter Gurunda, Mangapu Sagala Gurunda. Banyak banget penghujat Islam. Anjir, enak banget bre ngelihatnya anjir. Anak domba mati di depan mesin cuci Gurunda. Bayangin, hina sekali dia. Ganti topik Gurunda, ganti topik. Takut dia, bahas kematian takut dia. Katanya gini Gurunda, apakah Gurunda tidak bisa bahas yang lain katanya? Udah terdiam lu semua. Kena kanker semua. Enak itu Gurunda, mantep banget. Siapa yang kena kanker mati? Utiwati Mena 1, John Peter 2. John Peter, kodonge. Siapa lagi? John Peter 2, Mangapu Sagala, menghujat adzan, mati dia langsung. Domba suci. Dia menghujat Nabi, mati depan mesin cuci dia. Ali Markus menjulur lidahnya. Mau dibawa kemana kita kalau adu mati? Kalian semuanya mati berantakan. Mati berantakan kalian penghujat Islam. Kasihan. Nah, kan dikasih paham kayak gitu, turun dia. Lucu aja ini teman-teman. Kalau kematian itu menjadi dasar pijakan kalian untuk menilai sebuah agama itu baik, tolong tunjukkan kepada saya penulis Bible yang matinya baik itu yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa yang mati baik? Ada yang mati dipenggal, ada yang mati direbus, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati tenggelam. Mana yang mati baik di kalian itu? Nggak ada. Jadi menghina dan menertawakan, menistakan orang yang mati dalam keadaan mulia tidak akan pernah bisa merusak keadaan dan tidak akan membuat agama Anda menjadi benar kelihatan, enggak. Justru itu cerminan agama Anda itu adalah agama yang putus asa, tidak mampu melihat celah di Islam. Orang mati pun jadi sasaran. Padahal kalau Anda lihat sehina-hinanya menurut pandangan kalian, kematian guru kami Ustadz Yahya Waloni yang dimasukkan ke dalam surga dengan nikmat keselamatan oleh Allah, jauh lebih hina sembahan kalian yang mati. Pertama diludahin. Yahya Waloni pernah diludahin? Enggak. Kemudian ditampar. Yahya Waloni pernah ditampar? Enggak. Kemudian Tuhan kalian itu ditonjok. Yahya Waloni pernah ditonjok? Enggak. Kemudian pakaiannya direbutkan, ditelanjangin. Yahya Waloni pernah dilakukan seperti itu? Enggak. Kemudian digantung di pohon. Yahya Waloni pernah? Enggak. Kemudian ditombak lambungnya. Yahya Waloni pernah gitu? Enggak. Habis itu dikutuk di atas tiang. Yahya Waloni begitu? Enggak. Mati mulia beliau. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi Tuhan kalian itu matinya mengenaskan dan sangat dihinakan. Jadi jangan menilai sebuah kematian itu menjadi cerminan kebenaran sebuah agama. Satu-satunya. Ya, tapi dia hidup, Bang. Tuhan Yesus itu hidup kembali, Bang. Iya. Ustadz Yahya Waloni juga hidup kembali. Mana buktinya? Siapa bilang dia mati? Beliau itu hidup kembali. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Mana buktinya dia hidup di alam roh? Masa kita mau lihat orang yang mati? Emang ada orang pernah melihat orang mati?
Yang mana yang pernah melihat orang mati? Yesus. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Jadi apa? Itu adalah orang yang mati dikutuk oleh Elohim. Paham? Orang mati dikutuk itu yang keluar dari kubur, yang kalian sembah, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yang dijadikan simbol oleh Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini, dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia mati pada hari ketiga, mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu tanda. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi yang keluar dari kubur itu, abang suka ngarang. Itu dalil. Kok ngarang? Itu dalil. Mana dalilnya? Ya, iya, yang tadi itu apa? Matius 12 nomor 38 nomor sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalian mengimani kan? Berarti kalian pengikut angkatan jahat. Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Nah, itu dalilnya kayak gitu kok, bukan pula. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, murid-murid yang dikasihi Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Tidak percaya. Karena mereka tidak mendapatkan tanda angkatan jahat, yaitu bangkit hari ketiga. Makanya muridnya mengira melihat hantu. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Baca Matius 28 pula, mereka ragu dan tidak percaya. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Muridnya ragu. Baca dalilnya. Matius 28 nomor 17 nomor 18. Baca. Murid-murid ragu kalau itu adalah Yesus. Baca Bang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka mengatakan dia Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mana yang betul? Jadi gini Bang, kita pun pengen belajar agama Islam juga. Jadi gini Bang, kalau agama kita yang kita anut sekarang ini, kita kan agama turunan, betul nggak sih? Nah, begitu dong. Nah. Jadi Kristen itu dianut oleh penganutnya bukan berdasarkan proses berpikir, tetapi karena doktrin dan dogma dari nenek moyang. Ya sama, sebenarnya sama. Enggak dong. Sama. Kita harus mempelajari sama-sama ini. Enggak sama. Anak-anak Islam, anak-anak kecil Islam itu sejak mereka belajar berjalan, mereka sudah diajarkan Al-Quran. Diajarkan untuk menghidupkan akal. Mereka sudah diajarkan menghafal dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu, ahad. Lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sudah, mereka dirangsang untuk berfikir tentang Tuhan. Kalau di kalian, Mama itu patung siapa, Ma? Itu Tuhan, Nak. Diajarkan untuk mematikan akal. Berbeda. Siapa yang bilang begitu, Bang? Nah sekarang kalau anak Anda menunjuk patung Yesus di atas di tiang, apa Anda katakan? Itu patung siapa, Pak? Jawaban Anda apa? Ya kan karena dia belum mengerti. Enggak. Anda menjawab apa kepada anak tersebut? Itu adalah patung Tuhan Yesus.
Nah, tengoklah. Sedangkan akal manusia tidak bisa menerima itu. Tuhan kok begini modelnya, kok digantung. Apakah akal bisa terima? Nggak bisa. Jadi dari sejak kecil orang Kristen diajarkan mematikan akal. Tapi kalau di Islam, kul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah pencipta langit dan bumi yang tunggal absolut. Allahus samad, tempat seluruh makhluk menggantungkan nasibnya, menggantungkan keadaannya. Logika, masuk logika. Tapi kalau Yesus, dialah Tuhan kita yang digantung. Wah, malah dia yang digantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti tidak bersilsilah. Berarti Tuhan itu tidak banyak, memang dia tunggal. Tapi kalau Anda, inilah Jadi Yesus begini, Kristus Tuhan kita, anak Adam, anak Abraham loh. Kok jadi anak orang Tuhannya? Jadi diajarkan Saya dari ada satu bayi pertanyaan di dulu, Kristen itu untuk mematikan akal. Silakan. Ya, saya mau ada pertanyaan satu pertanyaan aja bang, karena saya pun pengen belajar agama Islam. Cuman yang nggak masuk dalam pikiran saya, nah begini, bertentangan dengan saya. Silakan. Nah, contohnya kalau Allah itu maha penyayang, maha pendengar, enggak deh sih, betul kan? Iya. Iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan bagi saya, begitu mendengar azan maghrib, subuh, nah, kenapa harus pakai toa bang? Nah itu pertanyaan keras bagi saya. Kenapa harus Oke, pakai sekarang sebelum saya lanjutkan menjawab, saya ingin mengajak Anda berpikir. Karena Anda membahas Islam. Panggilan azan itu panggilan untuk Tuhan atau panggilan untuk manusia? Kok untuk gini bang, saya kan bertanya nih. Nah, Allah itu kan maha pendengar. Iya, tahu. Nah sekarang makanya saya bertanya, azan itu panggilan untuk Oke, Tuhan? jangan dipotong dulu bang, jangan dipotong dulu sebentar. Nah, kalau umat Islam kan sudah tahu nih jam-jam untuk sholat subuh, sholat isya, sholat azan maghrib, kan udah tahu nih. Kenapa harus dipanggil lagi? Kalau untuk Saudara, Anda ngerti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? Ngerti. Semua penduduk Indonesia udah tahu itu? Ya. Udah tahu? Udah tahu ya? Udah. Ya. Kenapa lampu itu harus terus ada di sana? Karena meskipun manusia sudah tahu, ada yang disebut hilap, ada yang disebut lalai. Ingat, di dalam Islam, kaidahnya manusia itu ada 3 bagian. Dia adalah manusia cerdas, diberi kecerdasan, diberi kehendak free will, dan diuji. Pada saat ada panggilan azan, kecerdasannya menghantarkan 2 keadaan. Bisa jadi dia sedang membuat pekerjaan yang mengolah kecerdasannya, misalnya bekerja di komputer tentang pekerjaannya di kantor. Bunyi azan. Yang kedua, punya 2 kehendak. Bisa ke masjid, bisa tidak. Yang ketiga, dia diuji. Misalnya dia lagi sakit, misalnya dia lagi stres, banyak kebutuhan, banyak ekonomi dan seterusnya. Dia diuji. Panggilan azannya, di mana dia meletakkan dirinya? Apakah dia mau menyeru? Apakah seruan itu yang didengarnya dan diikutinya? Atau dia bermain dengan keadaannya? Aduh, saya tidak bisa sholat, saya lagi stres, saya lagi kacau, banyak masalah kayak ini. Itu. Bukan berarti panggilan itu karena sudah diatur azan. Buktinya, azan tetap saja banyak yang tidak sholat. Sedangkan ada azan, masih ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena panggilan duniawi itu kenceng kali. Panggilan duniawi itu kenceng. Ketika ada panggilan akhirat, panggilan duniawi itu kenceng. Berat langkah manusia itu untuk melangkah ke panggilan akhirat. Mereka lebih cinta dominan kepada panggilan duniawi. Cari harta, menumpu harta, berpikir tentang duniawi, tentang kehidupannya besok. Sementara panggilan akhiratnya sudah datang. Maka orang yang menang itu adalah yang menanggalkan dunia menuju kepada panggilan akhirat. Hayya 'alal salah. Mari menuju kepada kemenangan. Orang yang tidak mendengarkan menuju kemenangan itu tinggal aja di dunia. Sibuk kemudian menumpu harta. Padahal ajal semakin mendekat. Begitu selesai tek, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panggilan akhirat datang,
tapi dia tidak memiliki bekal. Ditinggalkanlah semua hartanya yang menumpuk, yang dia lalaikan, kemudian panggilan akhiratnya demi itu. Itu hikmah di Islam. Hikmahnya itu panggilan azan itu supaya orang selalu mengingat kepada kematian, supaya orang selalu mengingat kepada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Barakallahu fik, sahabat. Begitu saudara. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan kepada Allah. Al-Quran mengatakan Annallahu as-sami, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kita panggil azan itu bukan manggil Allah, memanggil manusia-manusia yang sudah berpencar ke seluruh dunia melata untuk mencari nafkah. Orang yang beriman tersentuh, oh ada panggilan, berangkat tinggalkan kegiatan menuju kepada Allah. Habis itu mereka kemudian bertebaran lagi untuk mencari nafkah. Itu orang beriman. Jadi pola hidupnya senantiasa tertuntun. Mereka beragama dalam proses berfikir. Mereka beragama, beribadah melalui proses berfikir, bukan hanya imani saja. Sampai di sini tidak paham? Oke, paham Bang, paham. Terima kasih atas Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sebentar lagi saya ada panggilan azan, saya harus tutup. Gitu saudara. Karena saya lebih utamakan kehidupan akhirat saya daripada kehidupan duniawi saya. Duniawi ini sebentar. Saya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Yahya Waloni, ngobrol bersama, bercanda bersama. Hari ini beliau sudah tak ada. Ternyata memang kita hanya tunggu giliran saja. Jadi yang harus kita utamakan kehidupan kita di akhirat, bukan di sini. Makanya umat Islam itu berlomba-lomba mencari amal saleh. Yesus juga mengatakan, perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Mobil, rumah, bukan. Amal baik. Coba baca Matius 19. Ajaran Yesus tuh yang paling bagus tuh, yang paling saya suka itu. Ketika ditanya oleh seorang pemuda kaya, wahai guru, apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa masuk surga hidup kekal di dalam? Apa kata Yesus? Lakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan ini. Apa kata pemuda itu? Semua telah aku lakukan wahai guru. Kata Yesus apa? Kalau kamu sudah melakukan semua itu, tinggal satu berarti. Apa itu guru? Jual seluruh hartamu lalu berikan kepada si miskin. Wah, ini ajaran yang paling sangat Islami. Artinya, jual skincare, ada hasilnya bagikan kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang baru mu'alaf, kepada yang membutuhkan, kepada yang mau, dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Itu ajaran Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan ketika ditanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur bernama Kristus. Percaya kepada Paulus. Tinggalkan hukum Taurat. Ibadah minggu. Percaya kepada saya yang mati di atas salib. Nggak ada itu. Dia mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sembahlah Tuhannya Yahudi. Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Apalagi? Jangan bersaksi dusta. Jangan berbohong dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Yesus ditanya di Matius 19 ini, Yesus menerangkan dengan sangat jelas, jangan menjadi Kristen. Itu intinya. Karena dengan menjadi Kristen, kalian akan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Itu kata Paulus tuh. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 4, dia katakan apa? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Apabila engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 3 nomor 26. Pertanyaan lagi Bang, boleh Bang? Ya, silakan. Silakan. Ini apa nih? Supaya kita paham juga tentang agama Islam bagaimana. Saya mau bertanya ini, upah surga itu apa sih bagi agama Islam? Upah Karena surga? kan, ya. Maksudnya upah surga gimana maksudnya? Ya. Maksudnya apa itu? Di surga itu bagaimana sih? Apa sih yang kalian dapat di agama Islam nih? Apakah seperti yang dikatakan ustadzah, ada 72 bidadari,
terus memecahkan perahu itu bagaimana tanggapan Abang? Tolong diluruskan ya. Jadi gini saudara, ketika berbicara mengenai surga, kita kembali kepada pondasi awal dulu. Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang gemar main perempuan, yang pada masa itu perempuan itu tidak ada harga. Dia seperti hewan diberlakukan. Siapapun bisa menggauli, siapapun bisa merasakan, siapapun bisa menikmati. Itu bangsa jahiliyah. Kemudian bangsa masa itu mereka tidak ada batasan-batasan minuman khamar, minuman keras dan seterusnya. Maka Islam datang menghentikan itu semua dengan mengatakan janji yang tadi. Hentikan itu semua. Kau beriman kepadaku, beriman kepada nabiku, kau masuk surga, kelak aku akan memberikan kepadamu bidadari-bidadari. Hentikan itu. Jangan kau bersinah, jangan kau melakukan kemaksiatan. Ikuti syariat Islam. Kalau kamu membutuhkan wanita, silakan menikah. 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Jadi itu janji. Janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak memuaskan syahwatnya kepada seluruh wanita yang ada pada masa itu. Sehingga dibatasi, cukup 4. Kalau bisa adil. Kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Fawahidah. Kemudian mereka dibatasi untuk minuman khamar. Sampai dijanjikan nanti di surga itu ada sungai yang terbuat dari khamar, yang tidak memabukkan. Itu. Jadi ketika orang-orang di dunia ini menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan, maka dia dijanjikan oleh pencipta masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Berarti intinya 72 bidadari itu janji dong ya? Ya, janji. Sebagaimana Yesus menjanjikan dalam Matius 19 nomor 29 kepada pengikutnya Bani Israel, apabila mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat daripada istrinya. Itu bang. Nah, jadi gini, kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita jatuh di dalam dunia ini, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi dan seterusnya, tinggalkan. Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang kamu kejar di dunia ini di surga nanti. Surga itu tempat pembalasan, neraka tempat kepedihan. Karena neraka adalah tempat siksaan, maka harus sebaliknya. Surga adalah tempat kenikmatan. Sengsara, nikmat, bahagia kemudian. Dan juga di neraka ini harus sebaliknya. Nggak bisa tidak. Neraka tempat siksaan, surga tempat manusia itu dimanjakan oleh Tuhannya. Makanya itu gimana? Kesibukan para lelaki di surga apa betul? Saya tanya gini, apa betul itu kesibukan para lelaki di surga memecahkan perahu-perahu di surga? Apakah itu betul, Bang? Oke. Baik, saya jawab. Karena saya banyak kali lihat video-video seperti itu kan. Saya mau pengen Abang saya jawab. Betul apa bagaimana? Oke, siap. Saya jawab dulu, saudara. Oke. Surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Tidak masuk ke dalam surga orang yang ada pencabulan di dalam dirinya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang pencabulan. Misalnya, aku mau masuk Islam deh, karena di Islam itu nanti di surga memecahkan perawan. Dari niatnya saja sudah tertolak. Dari niatnya saja sudah tertolak. Sama seperti orang yang suci. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia sendiri, dia tidak akan mau melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia malu kepada Tuhannya. Ini di surga. Kalau dikatakan kesibukan, itu ucapan siapa? Itu tafsirannya orang-orang yang kemudian menganggap bahwa nanti di surga itu manusia sibuknya memecahkan perawan. Kenapa? Karena mereka disiapkan bidadari. Tapi orang yang benar dalam kehidupannya, sama seperti ketika Anda diberikan kemudian makanan 1 kontainer ayam. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer ayam? Anda disiapkan kemudian ayam panggang 1 kontainer. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer? Tidak. Tentu sebagai orang yang beradab, makan secukupnya saja. Makan seadanya saja yang Anda butuhkan. Di surga tempat segala kenikmatan. Betul. Di sana banyak bidadari. Betul. Tapi apakah orang-orang suci akan berlaku seperti binatang? Enggak. Surga itu tempat orang-orang suci. Orang yang kemudian memuliakan dirinya dan memuliakan Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka hidup seperti yang ada di bokep? Ya nggak mungkin. Karena mereka adalah orang-orang suci, orang-orang bersih hatinya,
Begitu masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya yang dibimbingnya ketika hidup di dunia, maka istrinya itu adalah permaisurinya, sedangkan bidadari itu hanya pelayan-pelayan saja. Cobalah saudara, Anda di rumah punya istri yang cantik, lalu kemudian pelayan-pelayan Anda juga itu banyak. Bahagia enggak Anda? Bahagia. Yang membersihkan rumah Anda, yang nyapu rumah Anda, yang nyetrika rumah Anda, semua adalah gadis-gadis yang cantik. Sementara Anda adalah orang dekat kepada Tuhan. Anda cuma tersenyum melihatnya. Masya Allah, Anda terkagum kepada Tuhan Anda. Tanpa ada niatan, ini bini saya kalau tidur saya mau memperkaos yang satu ini. Enggak, itu bukan surga itu. Itu pemikiran cabul. Di surga tak ada yang kayak begitu. Yang masuk ke sana itu surga itu orang-orang suci hatinya, benar-benar suci hati. Kalau ini sudah suci hati, meskipun ada wanita tidak pakai busana, karena suci takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Jadi pikiran kita sekarang ini adalah, oh di surganya Islam itu begini. Itu karena pemikiran cabul kita. Surga itu tempat suci. Jangankan orang non-muslim, orang Islam saja nih, kalau ada pemikiran seperti itu nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga, karena surga itu tempat orang suci. Orang yang suci yang bisa masuk ke surga, karena surga itu suci. Kalau masih ada dosa, ke neraka dulu. Masih ada rasa cemburu, neraka dulu. Ada iri hati, neraka dulu. Ada hasad, ada nafsu yang nakal atau nafsu liar, neraka dulu. Begitu sudah bersih semuanya, sudah digodok di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena surga tapi tetap dimasukkan ke dalam surga bang ya. Iya, selama dia di dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia menyembah selain daripada Allah, mati di dalam menyembah selain daripada Allah, maka dia di dalam neraka kekal. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Karena Yesus ketika hidup mengajarkan menyembah kepada Bapa. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau cuma satu jangan diganti lagi, jangan disandingkan lagi yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan mengenal Yesus setara dengan Tuhan. Yang setara dengan Tuhan dan ingin menyetarai Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu pribadi yang berbeda, waktu yang berbeda. Gitu saudara. Oke Dinda Kores, monitor. Siap Panglima, masuk. Sudah mau ada panggilan? Iya. Mau lanjut jadi kita Dinda atau kita tutup? Tutuplah Gurunda. Oke baik. Saudara Helmi, mungkin Anda tidak puas dengan jawaban saya. Silakan hadir lagi nanti. Boleh sebentar sore, habis asar atau malam. Dimanapun saya ada, silakan masuk. Bertanyalah sepuasnya tentang Islam. Selama tidak ada penghujatan, pasti kami layani. Tapi kalau sudah ada penghujatan, penistaan, kami tidak mau. Oke siap, terima kasih Bang Juma. Ya, tapi kalau saudara ingin bertanya tentang Al-Quran, tanya sedetail mungkin. Tapi pada prinsipnya, kita belajar. Seperti itu saudara ya. Iya. Gurunda habis sholat lanjut lagi. Kalau lanjut di sini aja Gurunda atau mau di room yang lain? Mungkin di room lain aja Dinda. Oke siap kalau karena gitu. kalau saya buka komal kayak gini kan saya harus stay terus. Kalau di komal kan saya bisa tinggalkan sejenak entah kemana gitu. Kalau di kegiatan olahraga pun aku kan di sini saya nggak bisa olahraga kalau sore. Kalau saya buka komal kayak gini. Oh iya, siap Gurunda. Ya olahraga dulu. Iya. Pada Isya baru lanjut lagi Gurunda. Oke, siap. Baik, terima kasih yang saya ucapkan kepada sahabat-sahabat sekalian, utamanya Dinda Kores yang telah menemani saya pada siang Siap, Panglima. ini, dan juga kepada saudara Kristen saya Helm Kuning yang telah berdiskusi dengan baik, bertanya dengan baik. Ya, semoga kita semua sebagai anak bangsa saling memahami satu sama yang lain. Bahwasanya Bang Suma ketika keras di dalam menjelaskan itu biasa terkadang karena ada pemicunya, karena ada yang membantah tentang dalil, ada dalil yang sudah dilangkahi di sana, ya lebih mengedepankan doktrin dan dogma, itu terkadang saya keras di sana, gitu ya. Oke. Dan mohon maaf ketika ada siap. Saya minta maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang mengenakan di hati semata-mata ya untuk mencerdaskan kita semua dalam beragama. Untuk itu sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di YouTube.
dan juga yang ada di TikTok. Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diangkat penyakitnya, dan dipanjangkan usianya. Amin. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jaya Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panglima kami dan Ikhwan Pilah yang di bawah. Makasih Dinda. Wayakum Gurunda. Aku turun. Wayakum. Oke, siap. Nah, kesempatan saya 2 menit sampai 5 menit untuk promosi. Boleh ya? Boleh nggak nih? Kalau nggak tutup langsung. Ini bukan sesi diskusi lagi, bukan lagi materi apologet. Boleh nggak? Kalau diizinkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Boleh, baik. Saya hanya ingin mempromokan lagi tentang perumahan ya, Kajila Residen. Mana tahu ada teman-teman yang berminat, mungkin tidak sempat melihat dan menyimak kemarin, atau yang kemarin yang sudah-sudah. Nah, sekarang saya ingin mempromokan kepada teman-teman sekalian. Kita balik kamera ya, supaya teman-teman bisa lihat. Jadi gini teman-teman, perumahan di Kajila Residen itu perumahan yang menjadi subsidi pemerintah ya. Subsidi pemerintah. Kemudian subsidi pemerintah ini itu harga 173 kalau kita beli cash. Tapi sampai bulan Juni ini saya masih promo sampai ujung bulan Juni tanpa DP dan biaya-biaya kepada teman-teman yang berminat. Jadi lokasinya itu sangat strategis. Ya, strategis lokasinya, di 5 menit ke puskesmas, 5 menit ke pasar, ke Alfamart juga 5 menit, kemudian ke Polsek kurang lebih 7 menit. Itu kita sudah uji semua ya. Saya suruh tukang saya yang ada di sana untuk lihat waktunya sambil naik motor. Kemudian SD SMP itu nggak sampai 10 menit. SD itu 5 menit aja dari lokasi kurang lebih. Nah, ini dia perumahannya teman-teman sekalian. Kok ini? Kenapa jadi ini ya? Ini bonus. Ini bonus teman-teman. Waduh, payah ini. Kenapa bisa kayak gini ya? Salah teman-teman. Maafkan diriku. Salah. Itu mau bukan perumahan, itu mau gedung. Salah. Aduh. Teman-teman ini diam-diam baik ngomong kek. Bang Suma salah, Bang Suma. Ini dibiarin aja. Harusnya ngomong. Masa kayak gitu? Masa itu perumahan tadi? Ya sudah, anggap saja bonus lah kalau gitu. Padahal bukan itunya. Yang dipromosikan itu bukan itu. Nah ini ya teman-teman. Nah ini dia perumahannya. Ini 2 pekan lalu. 2 pekan lalu kondisinya seperti ini. Tapi yang sudah ready ini sudah ada ya. Ini sudah ada yang ready. Nama perumahannya Kajila Residen. Teman-teman yang ingin titik lokasi silakan lihat di Google Maps. Ketik aja KHAJILA Kajila Residen. Seperti itu teman-teman. Serba 5 menit dari tempat umum seperti ke pasar, 5 menit Alfamart, kemudian SD, sekolah ya, sekolah dasar, ke puskesmas juga. Nah, ini listriknya 1.300. Kemudian kita pakai sumur bor teman-teman. Ini sangat asri ya. Tempatnya sangat asri. Nih, bangunannya juga kuat. Lihat teman-teman, bangunannya kuat. Dan yang ready sekarang ini ada sekitar 20-an. Karena kemarin alhamdulillah 17 unit sudah laku. Ini sementara pembangunan lagi.
Total semuanya 77 unit. Jadi teman-teman yang berminat silakan menghubungi kami. Bebas banjir karena kedalaman sawah yang ada di sampingnya itu kurang lebih 2 meter ke bawah. Nah, sementara kita ada di ketinggian. Gitu ya, teman-teman. Kita ulang sekali lagi. Yang berminat silakan di nomor Excel Bang Zuma 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 227 yang ada di Maros, yang ada di Goa, yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di daerah utara. Silakan menghubungi nomor saya tadi 081 99 tambah 00 tambah 3 tambah 227. Itu nomor saya langsung ya teman-teman, nomor Excel saya. Lokasi Medan belum, kita belum ke sana. Ini saya promo karena punya sendiri. Kalau punya orang mau bayar berapa saya untuk promo? Ini milik pribadi ya teman-teman. Subsidi pemerintah. Silakan yang berminat menghubungi nomor saya yang tadi. Daerah Maros dekat Tantra Lili 5 menit sampai ke Kostrad, sampai ke Polsek, ke Pasar Carangki, ke Alpamidi yang ada di sampingnya itu 5 menit saja. Jalanan kompleksnya itu nanti di beton, sementara ini sudah pekerjaan betonnya sebagian yang sudah tidak dilalui mobil truk. Gitu teman-teman. Ini milik pribadi. Kajila itu adalah singkatan dari nama anak saya, 3 anak saya. Jadi saya tidak sedang mempromokan usaha orang lain. Ini milik saya. Dan ini komal saya juga. Dan yang ada di bawah adalah netizen saya juga. Saudara-saudara muslim saya juga. Jadi saya membagikan ini untuk sahabat-sahabat saya. Yang tidak suka silakan turun. Silakan keluar. Jangan di sini. Yang sakit hati jangan mau sakit hati gitu loh. Jadi ya teman-teman. Jadi misalnya nih ada keluarga atau ada teman atau ada anak yang mau kuliah di Makassar, ngapain ngekos? Kreditnya murah, dia hanya 1 juta per bulan, iya kan? Daripada ngekos mahal, ngekos juga habis ini tidak ditinggalin. Nah kalau ini kan 1 juta per bulan tapi menjadi hak milik, kan gitu. Di Jakarta belum. Dinda Jibril mudah-mudahan beliau juga jadi merambah dunia properti. Beliau juga punya niatan untuk seperti mengikuti jejak Bang Suma, mau juga kerja properti seperti ini. Ya modalnya cukup besar teman-teman. Beli lahannya saja ini sudah M, bangunannya M. Isin-isinnya enggak MC tapi ratus gitu. 1 juta per bulan ya angsurannya, tanpa DP, tanpa biaya. Begitu KTP Anda lolos dari BI checking sudah bisa terima kunci. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Hotel bisa beli, yang penting jangan dijadikan sebagai gereja. Tipe 36, luas tanah 6 kali 13. Gitu saudara-saudara. Daerah Kostrad, daerah Tantra Lili 5 menit dari pertigaan yang ada Alfamart itu 5 menit aja di situ. Nih, tipe 36. Luas tanah 6 kali 13. 20 tahun itu 1 jutaan per tahun. Kalau agak lama jangan tunggu sampai 20, ada duit bayar lagi, ada duit bayar lagi. Bisa jadi cuma 5 tahun lunas, 10 tahun lunas gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ingin kuliah atau ada keluarga di Makassar, ya silakan beli di tempat kita aja. Yang ada di Papua sana, kalau orang Sulawesi sebelum nyebrang ke Papua kan bisa mampir dulu di rumah sendiri, baru ke daerah, ke kabupaten. Ada aset di kota. Dari bandara 30 menit.
karena rumah saya kebetulan di samping bandara. Jadi saya sering dari rumah ke lokasi itu 30 menit kurang lebih. Kalau dia pagi paling 25 menit. Dia itu 30 kalau macet. Gitu. Jalanan beton dari bandara sampai ke lokasi beton. Nggak ada jalanan rusak. Beton, murni beton, nggak ada jalan rusak sampai ke lokasi. Mobil berpapasan. Iya, harga cash 173 juta. Rp1 juta per bulan, bener. Itu angsurannya selama 20 tahun, Bang. Keliru, 1 juta per bulan harusnya. Iya, sorry kalau gitu. Per bulan 1 juta, bener. Jadi kalau ada yang berminyak, silakan hubungi nomor yang tadi. Ini perumahan 77 unit di sini akan kita bangun. Sekarang lagi berdiri 39 unit dan sudah puluhan yang laris. Teman-teman, silakan. Ini sangat luas isinya karena 2 kamar gitu loh, teman-teman. Daripada ngontrak rumah, mending beli di Bang Suma tanpa biaya lagi, tanpa biaya gitu, teman-teman. Dulu kan kita biayanya itu yang membuat kita kadang sulit untuk punya rumah. Sekarang kan biayanya nggak ada tuh. Berapa DP-nya? DP-nya nggak ada. Sampai bulan Juni ini ya, saya nggak terima DP. Kita bebaskan DP dan biaya akad di notaris juga kita yang bayarkan gitu. Dan ini modelnya bukan subsidi, ini model komersil. Model komersil ini, teman-teman. Kapan lagi punya rumah? Ya, di mana ada cinta, ingat Bang Suma. Di mana ada cinta, di situ ada KPR Bang Suma. Apa KPR? Kredit pemilikan rumah. Di mana ada cinta, di situ ada kredit kepemilikan rumah. Maksudnya apa di mana ada cinta? Anda bertemu dengan kekasih Anda, masa mau di mertua, masa mau ngontrak? Jadi sebelum menikah ya miliki rumah terlebih dahulu, gitu lebih bagus. Gitu maksudnya, teman-teman. KTP daerah bisa, daerah manapun boleh. KTP bebas. Cuma nanti pada saat mau akad hadir di Makassar. Misalnya besok mau akad kredit di bank, ya hadir ke Makassar untuk akad. Nah, kalau misalnya ada yang minat, silakan kirim KTP-nya suami istri, kirim KTP suami istri ke HP Excel saya tadi. Bang, saya minat Bang, tolong dicekkan Bang, apakah lolos KTP saya. Kalau misalnya KTP-nya diragukan untuk lolos, pakai KTP anak yang sudah kerja gitu, atau keluarga yang sudah kerja. Seperti itu, teman-teman. Ini perumahannya bagus, elit. Kenapa elit? Ini nanti dibeton semua nih. Dibeton. Ini aja yang sudah tidak lewat kendaraan kita sudah beton. Silakan saudara-saudara yang berminat. Tidak apa-apa kan saya promo. Setiap sudah live gini saya promo, ya kan ya? Ya dong, ini kan komal kita dan Anda kan netizen kita. Begitu. Tipe 36, luas tanah 6x13. Alamat perumahan ketik saja di Maps Kajila Residen di Maros. Silakan hubungi di nomor XL saya 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 222 tambah 7 Bang Zuma. Ayo, yang jauh dari Makassar, enggak apa-apa. Satu kebanggaan, saya punya rumah di Makassar loh. Itu kan satu kebanggaan. Silakan teman-teman. Cashnya 173, saya kasih diskon kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau cash, saya kasih diskon lagi. Spill dalamnya belum ini. Nantilah ya teman-teman, karena kita sudah azan di sini. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ini lahan kosongnya ya masih mau dibangun, masih luas. Begitu Jo. Jadi kita tidak pura-pura sakit, kemudian minta teman mau jual YouTube untuk berobat, atau minta orang untuk kasih kita biaya untuk ke masjid syahadat. Kita nggak butuh yang kayak gitu ya.
kita punya usaha real. Usaha Bang Suma ini Bang Suma jalani dari tahun 2019. Bang Suma jadi kerja bisnis properti 2019. Jadi bukan karena koin kita properti itu mahal teman-teman. Oke, saya kira begitu. Terima kasih banyak, dan yang sudah menghubungi sekedar tanya-tanya, Bang gimana kalau ini rumah saya ada rumah saya di Jakarta, saya mau jual untuk lebih dekat dengan Bang Suma, saya mau beli rumah Bang Suma. Boleh. Saya ngefans sama Bang Suma supaya tiap hari bisa jumpa Bang Suma. Saya mau jual rumah saya di Palembang biar pindah ke Makassar aja, biar setiap hari bisa jumpa Bang Suma. Boleh. Asalkan jangan tinggalkan suaminya. Oke, saya kira cukup teman-teman. Tolong bantu di-share ke teman-teman yang lain. Mana tahu ada keluarga yang tidak sempat nonton video kita ini. Sampaikan kepada beliau, ada teman saya di Makassar jualan rumah subsidi. Mana tahu ada anaknya nanti kuliah di Makassar, beli di Makassar. Nggak mesti datang dulu, kirim aja KTP-nya, Bang. Coba KTP saya Bang diperiksa Bang. Nah, begitu KTP-nya lulus, BI checking, kan cuma dilihat tuh ada nggak riwayat pernah batuk-batuk misalnya gitu kan. Itu diperiksa, ternyata aman. Kalau sudah aman, siapkan berkas, nggak perlu ke Makassar. Nanti wawancara dari banknya itu lewat telepon. Gitu teman-teman ya. Nanti ditelepon dari BRI untuk wawancara. Habis itu akad kredit baru nyebrang ke Makassar. Baru datang ke Makassar, nah kita jumpa, kita makan coto sama-sama. Bang Suma, saya yang beli perumahannya di blok sekian, nomor sekian, saya akad tanggal sekian, bisa nggak jumpa? Ya bisa dong, kan saya yang ngantar ke bank. Bang Suma yang ngantar ke bank, dari jemput dari bandara sampai ke bank. Habis itu akad tanda tangan, habis itu kita jalan-jalan. Nah, satu bonus, yang mengambil perumahan di Bang Suma dikasih bonus nginap di wisata Rumah Hobbit 1 malam. Kita layani makannya di sana, tidurnya di sana kita siapkan, ada kolam renangnya, bisa camping, bisa pakai tenda camping dan seterusnya. Kita kasih bonus nginap di wisata 1 malam gratis bagi yang membeli rumah di Bang Suma gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita ibadah dulu, insya Allah nanti jumpa lagi. Jangan bosan-bosan kalau saya promo ya, daripada saya jual YouTube atau jual empeduh kan ya, ya daripada saya jual kesedihan. Sedih, aku sudah mau kemana. Begitu sudah dikasih duit langsung sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian, dan Anda tentu tidak menginginkan hal itu terjadi kepada apologet Islam ya. Tidak. Kita harus punya usaha, kita harus membangun perekonomian umat. Karena Bang Suma itu bapak dari banyak orang. Bang Suma punya IT, santri IT, ada TK, ada yang di Masjid Nur Maulida yang membutuhkan, ya tentu membutuhkan seperti apa yang kita butuhkan. Nah, saya tidak mungkin merepotkan sahabat-sahabat muslim semuanya. Belum lagi cita-cita saya untuk mendirikan sekolah apologet. Tidak mungkin saya semuanya melibatkan teman-teman, karena saya juga ngerti teman-teman juga banyak kebutuhan. Maka satu-satunya jalan saya harus berdikari, berdiri sendiri di kaki sendiri untuk mencari rezeki yang halal demi untuk kejayaan umat Islam. Saya mohon pamit ya, ibadah dulu teman-teman, nanti kita bahas lagi, kita debat lagi, dan izinkan di sesi-sesi itu kalau ada di bawah Bang Suma iklan dong, nah baru kita iklan. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam